murkanya Tuhan. Buktikan aja. Berarti Masuk nggak? Masuk nggak? Oke, sebentar gini Blender. Berarti Tuhan kami marah ya karena difitnah itu ya? Loh, enggak. Bukan. Kalau sekarang kan kalian tidak mengikuti perintah Tuhan kan? Kan ini aturan ini bukan datang dari Tuhan kalian kan? Ikan Tuhan kalian dulu. Kan kami membuat perayaan 25 Desember yang tidak diperintahkan Tuhan. Lalu Tuhan kami murka sama kami. Ya, anggaplah Tuhan kalian murka. Anggaplah Tuhan kalian murka. Ya. Oke, berarti Tuhan kami yang benar, Tuhan semesta alam ini. Katanya Tuhanmu nggak pernah marah-marah. Tunggu dulu, berarti Tuhan kami nggak pernah marah-marah, Tuhan kami Tuhan yang benar. Iya. Tunggu dulu. Ya Tuhanmu nggak pernah marah-marah. Karena Tuhan kan mengajarkan ajaran 25 Desember yang bukan hari kelahirannya. Nggak ada Tuhan Kristen murka di mana? Tunjukkan. Jadi Tuhan si Blender yang bilang Tuhan Kristen murka kan dirayakan ya, apa gimana 25 Desember. Tuhan Kristen murka? Hah? Nggak ada. Inilah dia yang bencana ini. Ya, ketika manusia tidak menyembah kepada Yesus, di mana murkanya Yesus? Kutanya sama kau, di mana ketika hambanya ya menurut Kristen itu benar, kalau Yesus itu adalah Tuhan yang benar, kami adalah hamba yang tidak berbakti, hamba yang tidak taat, hamba yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Di mana murkanya Yesus dalam kitabmu? Dia akan menghancurkan, melululantakkan orang-orang yang tidak mengimani dia sebagai Tuhan. Mana datang? Tidak ada. Coba ngomong dulu Blender. Ini kan karena perayaan 25 Desember yang salahnya nih Blender kan, maka murka Tuhan Blender kan? Ya, anggaplah murka Tuhanmu terus. Tuhan harus melawan si Longor Blender ini gampang. Masa Bapak mesti pilih betul, Tuhan kami murka. Macam pasar, macam kandang. Satu-satu bicara. Blender, dengar dulu. Bapak mesti pilihan, mamamu kamu salahin. Kurang ajar kamu itu. Bapakmu si pilihan, bapakmu yang si pilihan. Mamamu yang si pilihan. Begitu cara berpikir kepala bapak kau tuh. Framing kepanas-panasan kau bodat. Yang naik kau panas-panas kau. Jangan kau dosen kau tapi ngomong kau kayak gini. Apanya kau? Alang matai, kau suka kesukaan kau ngomong. Kau ngomong naik-naik kau kayak gitu kau. Buktikan saja. Ini kan kita diskusi. Ini diskusi. Aku menduga, kan kau bilang aku menduga. Buktikan aja dugaanku ini salah gitu loh. Kok sulit kali? Kepanasan kalian semua. Mau makan babi kalian, mau makan babi gini lah. Ini gua naikin 5 gua naikin kesurupan semuanya ini. Royok. Kesurupan kalian. Ini temanya nih harus nih. Ini ku gaungkan terus masalah Natal nih. Ku gaungkan ini gara-gara kalian aku mencret aku garis nguras rumahku banjir gara-gara kalian. Nah sekarang buktikan, jangan kalian nggak kena bencana, orang lain banyak kena bencana. Jangan, kalian tengok bencana itu susah orang dibuatnya. Jangan selera kalian aja kalian bawa. Nggak dipanggil. Ya mana sekarang buktikan kalau dugaanku salah, buktikan. Mana? Yesus lahir tanggal 25, buktikan. Buktikan Yesus lahir tanggal 25, buktikan. Buktikan lah, mana buktinya? Jangan cokong aja kau. Buktikan Yesus lahir tanggal 25. Buktikan, jangan dipanggil Allah. Buktikan. Kau ini merayakan hari kelahiran Tuhan, yang merendahkan Tuhan. Kalau memang tidak ada, kenapa kalian jalankan? Ya buktikan aja, buktikan. Jangan dipanggil Allah. Buktikan, kenapa nggak bisa kau buktikan? Jangan framing aja kerjamu. Sesatu kalian bicara, Sesatu bicara, Sesatu. Semua ini Macam kandang babi kalian berkomal ini, Sesatu. Kandang babi kalian berkomal ini. Bang Blender. Satu bicara. Sudah Blender kacau. Aduh mas, satu bicara. Blender kalau udah libur Sekarang buktikan saja. Kalau tanggal 25 itu hari kelahiran Yesus, aku menduga. Di sini boleh nggak kita menduga? Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan menduga? Boleh. Boleh kan? Setiap manusia boleh menduga. Oke? Nah, sekarang buktikan dugaan aku ini salah. Silakan. bapakmu yang sipilis sama mama. Bapak kau yang siplis, bodoh, nggak ada otak kau. Orang bicara salib Natal kok ke bapak kau. Kepala bapak kau framing. Ngalang aja kau. Ke bapak kau yang siplis, kau yang siplisan kok ngadu sama aku kau. Kau yang siplisan kok marah sama aku, kau Longor. Framing. Kau yang siplisan kok kau pula marah sama aku. Pikir kau ke dokter sana. Kau pen burung kau yang siplis itu. Ngarang aja kau. Buktikan, ini bukan kandang babi. Blender Sibuk kali kalian.
Udah senang kali kalian mau makan babi nanti Natalan ya minum-minum kalian makanya kayak gini kalian. Blender hancur kayak bilang saya begini dengar tadi dulu. ya. Blender Abur hancur kayak satu yang saya dengar dulu. apa yang dilakukan Kalau kamu tanpa berhenti perintah oleh melalui ikut sesat Allah, tinggal satu lagi. Apa lah ini macam mana woi? kalau kamu berhenti Allahu Akbar. Bising kali kalian woi satu-satu woi. Bising kali kalian ini macam kandang babi kalian buat satu-satu bicara woi. Apalah kalian ini? Orang bicara sesuatu macam kandang babi kalian buat ini. Sesuatu bicara. Hancur komal ini, hancur komal ini kalian buat, hancur bicara. Hancur bicara komal ini kalian buat. Sesuatu bicara. Aduh. Coba ditinggalkan Aku saja itu. iya, sekarang begini framing, kau jangan panas-panas kau yang siplisan kok marah sama aku kau. Kau siplisan kok kalian biasa sama aku. Makanya menggatal kalau jangan berzina aja kerja kau. Makanya siplisan kau. Makanya sekarang gini, aku menduga kan gitu. Sekarang buktikan kalau dugaan aku ini salah. Kebanjiran aku kena banjir, bukan kau kena banjir, aku kena banjir. Kalau bapak kau yang susah gara-gara kau. Hah? Mana-mana kau pikir enak aja. Mana? Buktikan aja. Kok panas kalian? Buktikan oi. Mana? Ya udah, kau buktikan kalau Yesus lahir tanggal 25. Buktikan. Kau yang kampung. Sibolga itu banyak orang Kristen. Di Sibolga sampai sekarang banyak orang Kristen. Sampai sekarang komunikasi belum ada. Ya iya banyak orang Kristen. Semua menjadi Tuhan Yesus selamatkan kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oten ketika kena bencana yang diselamatkannya babi, bukan manusia. Babi diselamatkannya duluan. Tahu kok? Orang-orang Kristen diselamatkannya babi dulu, diselamatkannya, bukannya manusia yang lain diselamatkannya. Mana buktikan aja. Kau buktikan saja, jangan kau berkemana-mana. Buktikan kalau Tuhan kau lahir tanggal 25. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya, sekarang kan aku menduga. Kalian kurang ajar. Kurang ajar kau. Kau yang menduga, semua kena musibah. Buktikan saja tanggal 25 itu. Buktikan kalau tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan kau. Kalau kau tidak bisa membuktikannya, berarti dugaan aku benar. Selesai. Banyak hal cerita kau. Buktikan aja. Buktikan saja. Mampu nggak kau buktikan? Baktu nggak? Monyet. Kau yang kena siplis. Kau yang kena siplisan kok aku pula yang kau marahi. Gak ada otak kau framing. Siplisan kau. Kau yang siplisan. Apa kau lagi? Apa? Kau kan bilang tadi kalau melakukan yang tidak diperintahkan itu adalah sesat. Ya kan? Mana ada aku bilang sesat? Terbelayar. Laporannya Kau bilang begitu. Loh, ketika tidak, contoh, aku beranalogi satu. Gini analoginya, ya. Negara membuat aturan kepada masyarakat, oke? Ketika masyarakat melanggar aturan tersebut, maka masyarakatnya akan diberikan sanksi. Nah, ketika rakyat atau masyarakat membuat aturan di negara ini tanpa disetujui oleh negara, kira-kira salah nggak tuh? Salah kan? Sudah pastilah ditangkap oleh negara. Oke? Sepakat ya, situ analogi dulu. Oke? Nah, sepakat. Nah, sekarang Tuhan memberikan aturan kepada manusia agar manusia itu menjadi lebih baik atau menjadi baik. Ya, karena Tuhan Maha tahu. Nah, sekarang ketika Tuhan tidak membuat aturan, tetapi kalian buat aturan sendiri, menyebabkan Tuhan murka enggak? Seandainya ya, kayak itu tadi analoginya. Negara pasti akan menangkap. Tapi tidak mungkin Tuhan menangkap kalian. Nggak mungkin Tuhan menangkap. Kan begitu? Gantian. Ya kan? Nah, silakan. Oke. Sama juga seperti ini. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kalian untuk sunat. Aduh, kemana lah kau ini? Kau jelaskan. Oke, kujawab nanti sunat. Sunat kujawab nanti. Sunat nanti kujawab. Nanti kujawab sunat ini kujawab. Kenapa langsung sunat? Oke, nanti kujawab sunat. Tunjukkan ayat. Masalah sunat kujawab. Ayatnya sama juga. Oke, sabar dulu. Ini dulu kau jelaskan. Bisa nggak kau jelaskan? Mampu nggak kau jelaskan? Tunggu dulu, kau akui dulu. Mampu tidak? Aku habis ini sunat masalah ku jelaskan. Masalah sunat habis ini ku jelaskan. Mampu nggak kau jelaskan? Mampu nggak kau? Coba, habis ini kau beri kesepakatan terus. Kalau Tuhan kau tidak memberikan aturan, tetapi kau membuat aturan sendiri, bisakah menyebabkan Tuhan itu murka? Menyebabkan Tuhan itu murka? Bisa nggak? Murkanya Tuhan diberikan apa? Bencana kan? Bencana kan? Kau dulu yang besar. Nggak ada perintah. Apa kau? Mana? Buktikan dulu. Mana? Kau melakukan yang tidak diperintahkan artinya sesat. Kau yang ngomong. Oke, masalah sunat. Masalah sunat ya. Diam kau Bangki. Kau diam baik-baik kau. Kau dengar baik-baik. Diam kau baik-baik kau, diam kau. Udah. Masalah sunat.
aku dulu ya belum tahu aku di Al-Quran ada perintah sunat. Waktu aku masih SMP nih, bercinta aku bercewek aku sama cewek. Udah, ketika aku mau cewek di kandang, udah buka celana ini. Udah, cewekku mengatakan, Blender bau kali punya kau katanya. Ya, bau punya aku. Nah, gara-gara itu nggak mau dia bercewek sama aku. Tau lah masih anak-anak. Udah, bercewek aku lagi, aku kan gatal. Bercewek aku lagi udah. Kuajak lagi dia pegang-pegang itu. Buka celanaku, bau kali karena belum sunat nih. Bau kali punya aku. Jadi selama aku SMP, diam dulu kau, diam dulu. Kan aku bilang diam. Aku mau jelaskan, diam dulu. Diam dulu kau. Udah. Ini aku belum baca dalil. Udah. Jadi diam dulu kau. Ini kan aku belum. Kau mau tahu kenapa aku sunat? Jadi nggak usah kau diam dulu kau. Udah. Jadi selama SMP SMA. Jadi setelah SMP tamat, aku ngomong sama mamaku, mak, sunat aku mak. Diam dulu. Diam dulu, monyet. Jadi biar kau tahu, nggak pun ada perintah dari Quran, udah nggak pun ada perintah dari Quran. Gara-gara nggak sunat, cewekku lari semua, monyet. Lari semua cewek. Nggak usah perintah dari Quran lah. Kau nggak usah ke situ, makanya aku jelaskan dulu kau. Diam dulu, nggak usah. Ya, biar kau tahu kenapa aku sunat. Biar kau tahu. Aku sunat bukan dari Al-Quran, longor. Kok panas kau? Kok panas kau, bodat? Hah? Biar kau tahu, longor, bodat. Jangan kau mikir-mikir sunat kepala bapak kau tuh. Kau diam dulu. Udah? Bapak kau kepalanya, kepala bapak kau. Kau panggil Tuhan kau kemari, kau ajak berantem sama aku yuk. Kau panggil Tuhan kau yuk. Berantem sama aku yuk. Hah? Tuhan kau panggil berantem sama aku di lapangan buka baju. Berani kau? Hah? Berani kau? Ya. Tapi Mbak Salib, sibuk kali kau. Aku mau bicara sama kau. Diam kau dulu. Udah? Jadi, waktu tamat SMP mau lulus, aku ngomong sama mamaku, mak, sunat laku mak. Disunat laku. Dah. Jadi SMA aku sunat. Kenalan aku sama cewek. Diam dulu kau monyet. Aku bicara, kau bertanya tadi mau aku jawab. Bodat. Udah. Terakhir SMA, udah dapat aku cewek baru. Udah buka celana. Mau dia. Baru dia mau setelah aku sunat, biar kau tahu, gara-gara sunat cewek, biar kau tahu ya. Itu dia. Jadi masalahnya bukan karena di Al-Quran aku sunat, karena cewek, biar tahu kau. Nah, jadi kau nggak usah kau paksakan, di Al-Quran gua dari sunat, biar tahu kau, monyet. Paham kau, bodat? Jangan kau paksakan harus di Al-Quran dari sunat. Diam kau. Monyet, pribadi kan udah aku bilang. Kalaupun tidak ada di Al-Quran, gara-gara nggak sunat, nggak ada yang mau cewek sama aku. Nggak ada yang mau sesat. Kepala bapak kau sesat. Gila kau ya. Kepala bapak kau sesat. Nggak ada otak kau. Nah sekarang kau jawab tadi. Kau jawab. Kau jawab tadi. Mana datanya tanggal 25? Mana? Semua yang dilakukan itu sesat ya? Mana datanya? Aku dulu. Mana data kau monyet? Bagus aku bicara sendiri daripada bicara sama kau. Dengar kau ya, kalian ya. Kalian sibuk sunat. Padahal kalian sendiri pun nggak sunat. Itulah kepala otak, kalian nggak ada otak. Jadi, kan aku udah bilang, aku tidak dari Al-Quran. Aku sunat itu dari cewek. Cewekku berlarian semua. Ya, apa ini? Gara-gara aku buka celana aku gatal. Punya aku bau, ada tek balaknya. Ya, nggak mau lah aku gara-gara itu. Itu belum melihat Al-Quran, belum ada perintah sunat, belum ada. Akhirnya apa? Akhirnya disunat aku. Begitu aku sunat, ada cewek kenalan, langsung dia jatuh cinta terus, nggak lari dia. Nah, berarti kan manfaatnya banyak sunat itu kan, bukan hanya karena ada perintah aja. Paham kalian? Jadi nggak usah ditanya masalah itu. Kadang-kadang kalian nggak ada otak, pertanyaan-pertanyaan lapet kalian tanya kayak gitu. Ini sekarang mana buktinya? Ya, jangan sampai bencana ini terjadi lagi. Aku bertanya, kalau tidak ada datanya tanggal 25, kenapa kalian rayakan? Ini sebuah penghinaan, fitnah. Kan tidak datang dari Tuhan, kalian aturannya. Fitnah kan? Kejahatan ini kan? Aduh, makanya aku bilang, kejahatan terbesar. Banyak dulu orang melakukan musyrik syirik ya. Tetapi tidak sejahat ini membunuh Tuhannya, membunuh Tuhan. Aduh, majang Tuhan dibunuh. Matilah kuliah kalian ini. Jangan begitu kalian. Mana? Gara-gara kalian sekali lagi ya, ini takut masih mendung, banjir, sakit pinggangku, habis barang-barangku kena banjir, belum lagi yang lain. Kayak mana si Bolga tuh tenggelam, habis rumahnya, nggak mikir kalian, semua mengalami selamat. Sebagaimana kayak kalau kalian cuma lahirnya kayak di Jogja tuh nyanyi, Yesus keselamatan, Yesus juru selamat, Yesus dia keselamatan. Kena gempa, Allah Akbar, gempa manggil Tuhan kami. Nyanyi manggil Yesus, kan kurang ajar. Tengoklah yang di Jogja itu, yang di Jogja ada videonya kan? Ada videonya, baru nyanyi tuh di gereja pendeta manggil Allah Akbar ketika gempa. Apa kau belum?
Itulah kan, benar kan? Itu masih ku tengok videonya. Iya, mak sebelum gempa nyanyinya semangat kali. Yesus juru selamat, Yesus kuasa. Giliran gempa manggil Tuhan kami, Allah Akbar, Allah Akbar. Apalah juru selamat kayak gitu, kadang aja, ada aja, enggak aja. Giliran gempa manggil Tuhan kami, giliran keselamatan Yesus juru selamat, besar-besar congor kalian, besar-besar mulut kalian. Juru selamat, selamat, selamat. Aduh, ten, suka-suka hati kalian aja. Itu pendeta loh. Yang lain jemaatnya ngikut pula. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah kami dipanggil. Gila ya. Enggak aja. Semana lah kayak gitu. Kalau ngaku Yesus juru selamat, besar kali congornya. Udahlah napas bau-bau. Ini mereka kenapa semua nyanyi di gereja? Karena apa? Napasnya bau-bau, harus bernyanyi semua. Biar enggak terasa bau. Belaga napas, bau-bau kali. Itulah. Coba bayangkan kalian lah. Itu yang terjadi. Coba, ada nggak di Jogja tuh kan? Gempa, dipanggilnya Allah kita. Tuhan kita dipanggilnya. Ya kan? Ada videonya. Makanya, apa yang terdetak, terkejut itu di hati, itu yang terjadi kan? Perkara congor, nyanyi Yesus juru selamat, dialah Tuhan keselamatan. Gitu kena gempa, minta tolong sama Tuhan kami, bukan sama Yesus kalian. Aneh kali kalian, curang kali kalian jadi orang. Ya kayak gitulah kalian. Perkara congor, perkara selamat. Wak selamat pun juga selamat. Biar tahu kalian, wak selamat itu ada wak selamat. Dia pun selamat. Mengarang saja kerja kalian. Aku tengoklah nanti dikugaungkan terus ini masalah lahir nih. Jangan sampai bencana lagi ya. Akhir tahun. Ini kan dugaan. Kalau dugaanku salah, buktikan salah dugaanku ini dengan cara menunjukkan. Ini masuk akal nggak? Yuk teman-teman, bener nggak? Bencana itu di akhir tahun sering. Bener nggak coba? Benar, kita kan harus introspeksi diri, introspeksi di akhir tahun. Makanya buat teman-teman semuanya yang Islam terkhusus, ya, fokuslah ya, sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Ketika kita mengikuti gaya mereka, berarti kita termasuk dalam kaumnya. Yuk, dari sekarang nanti bukan kita toleransi, tetap toleransi, ya, tapi tidak perlu mengikut-ngikut. Ingat, kenapa sih? Kenapa kita kalah meriahnya di saat hari tahun baru Islam dengan tahun baru ini? Kenapa kalah? Coba, ayo teman-teman yuk. Kenapa kita mayoritas? Bisa pula tahun baru akhir tahun ini lebih ramai dibanding tahun baru Islam. Tahun baru Islam loh. Kenapa nggak kita rayakan tahun baru Islam? Apakah ini menyebabkan murkanya Allah? Pikirkan juga. Ya, kenapa tahun baru ikutin? Yuk sampaikan kepada keluarga, ikutin mercon apa segala macam. Janganlah, yuk. Bagus di rumah berdoa. Tahun baru Islam ramaikan, kita mayoritas kok. Masa kalah tahun baru Islam dengan tahun baru ini? Tahun baru itu kita mengikut-ikut itu kayak gitu, mengikut-ikut kaumnya. Jangan. Ayo kita menggaungkan, saya menggaungkan buat teman-teman semua yang terkhusus Islam. Sampaikan dari sekarang kepada keluarga, yuk jangan nak. Gak usah, di rumah sajalah. Tahun baru Islam lebih, ya. Tahun baru Islam, nonton di rumah. Gak usah mercon sana, mercon sini, gak usah. Demi untuk apa? Ya, untuk kita semuanya. Nanti jangan sampai Allah itu murka. Kalau sudah bencana, ini udah akhir tahun, akhir zaman. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Pikirkan. Jangan sampai Allah murka. Alright? Ya, ntar gua sapa dulu. Ini ada Pandi Wanes Miguel. Selamat malam, salam. Miguel. Ya, halo Miguel. malam. Dari Wanes, Bang? Iya, Bang. Oke. Anda bisa ngejelasin nggak Yesus lahir tanggal berapa? Untuk saat ini, ketika saya melihat ketika Bang Blender menyuarakan, ya saya setuju-setuju aja sih, karena memang pengetahuan saya juga, kalau emang apalagi Bang Blender pasti menyelidiki juga, mencari data validnya. Jika hal itu memang belum ada data yang memang membuktikan, ya begitu. Karena saya juga ada pemahaman bahwa ada hal-hal yang memang tidak akurat juga sih di dalam kitab. Berarti nggak ada berarti ya, nggak ada data tertulis tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus ya? Tidak ada data yang valid. Oke. Ya, kalau gitu dibubarin juga nggak apa-apa berarti ya, yang merayakan Natal ya. Blen,
Serahkan deh, bubarkan. Bubar. Dibubarkan. Nggak ada hukumnya. Iya, benar. Soalnya nggak pasti 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan, bukan? Artinya kita minta kesadaran saja. Kesadaran ya kita gaungkan ini kan merupakan kesadaran agar sadar. Mudah-mudahan dengan adanya kesadaran, Tuhan itu kan maha tahu. Maha tahu. Kita berharap jangan sampai dia murka, menyebabkan bencana. Kan begitu. Kan ini sebuah fitnahan dan kejahatan. Menyebabkan kalian yang menjalankan. Ini kan ketika nanti penghakiman ditanya sama Yesus. Kalianlah sebagai ini. Kau setiap tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiranku, di situ dikatakan. Kau rayakan. Ditanya sama Yesus, dari mana kau tahu itu, kata Yesus. Apa kan jawab? Sedangkan aku sendiri tidak pernah memerintahkan dan mengajarkan 25 Desember itu hari kelahiranku. Kenapa kalian rayakan? Dari mana kalian tahu itu? Itu penghakiman loh, ditanya. Semua ditanya. Nah, apa kalian jawab? Karena untuk kalian juga ini. Nggak bisa kalian jawab, nyahlah kalian dari hadapanku. Kristen, kalian adalah pembuat kejahatan. Matius 7:21, nyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Ada dalilnya? Ada. Itulah dia. Aku kan kejahatan. Ini kan sebuah kejahatan, memfitnah. Kita sendirilah lahir tanggal 29 dirubah menjadi tanggal segitu. Ya nggak terima. Yesus tidak pernah lahir tanggal segitu tapi dirayakan. Dibuat acara itu. Aduh, ini sebuah fitnahan namanya, kejahatan. Makanya Matius 7:21 masuk itu. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 melainkan mengikuti perintah Bapa. Siapa yang berseru itu? Ketika ditanya kayak gitu, dari mana kau tahu kenapa kau merayakan di gereja tanggal 25 Desember itu, sedangkan aku sendiri tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan untuk merayakan hari tanggal 25 Desember. Kenapa kau rayakan? Kau punya akal tidak? Punya akal nggak kau nih? Kau diberikan kelebihan daripada binatang. Punya akal? Kalau nggak seperti itu, mereka ini, maka Yesus itu berdusta. Di Matius 15 nomor 9, percuma mereka Kristen beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Cek. Lu nggak usah ngomong dulu, kodok bunting. Ya sepertinya Tuhan luka itu, sehingga orang-orang yang dianggap sampah dibuang dan komal secara paksa gitu. Kau udah berak, Bob, udah berak. Hanya tersisa orang-orang yang udah berak kau, Bob. Kau dan aku saja. Kepala bapak kau tuh, Bob. Kodok udah musik kau tuh, ada musik kau tuh. Ada musik lo. Ada musik kau tuh, ada musik kau tuh. Mending di bawah dulu lo. Ada musik lo. Kau minum tua, diskusi pula di sini kau. Nah, ini loh, kan aku menyampaikan janganlah pula kebencian. Kita kan punya akal, kalian punya akal loh. Gunakanlah akal itu untuk berpikir, menilai, menganalisa. Apa sih? Semua kan diminta pertanggungjawaban nanti penghakiman. Ditanya sama Yesus, wajar. Makanya Matius 7:21 itulah salah satunya. Kenapa kau lakukan tidak mengikuti perintahku di sini kan? Aku tidak memerintahkan 25 Desember itu hari kelahiranku. Dari mana kalian lakukan? Kalau begitu, nyahlah kalian dari hadapanku, Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Apa kejahatan yang kalian lakukan? Memfitnah Yesus lahir tanggal 25 Desember. Masuk nggak? Masuk akal nggak? Masuk ya? Masuk. Kalau bicara pakai akal. Jangan bicara pakai iman. Kalau pakai iman iyalah, nggak bisa. Hidup kita, hidup manusia ini, kalau hanya modal keyakinan saja tanpa akal, maka tidak akan terjadi. Kita mau kuliah, mau sekolah SMA, kita punya keyakinan akan lulus. Yakin kita akan lulus dari SMA ini. Tapi apakah hanya modal keyakinan saja untuk lulus? Enggak, akal bos. Sama juga, mau bekerja, mau berhasil, mau sukses. Kau ingin kaya, yakin aku punya kaya. Aku yakin aku pasti berhasil. Cuma keyakinan saja. Mana bisa bos? Akal. Bantu akal. Nah sekarang yakin kalian masuk surga, cuma yakin aja tanpa menggunakan akal. Pride lamu bisa masuk, ngarang aja. Pride bisa selamat. Sekarang gini Miguel ya. Islam punya kitab suci, Kristen punya kitab suci, dan masing-masing kedua agama ini punya tata cara ibadah yang bersumber dari perkataan Tuhan atau perintah Tuhan. Sungguh kami umat Islam selalu tunduk apa yang disampaikan oleh Al-Quran
selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tuh. Kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, Al-Quran dan para nabinya, tentu dia akan mentaati segala perintah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang Bible yang katanya kitab suci pedoman bagi umat Kristen. Tata cara ibadah kalian ada nggak diajarkan oleh Yesus itu sendiri? Yang paling penting mengibadahinya, menyembah kepadanya, ada nggak? Jangan ke tanggal 25 Desember, yang lain dulu, yang paling sakral dulu. Ada nggak Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah kepada dirinya? Kalau kami ada, Al-Quran dengan tegas menegaskan bahwasanya sembahlah aku, kata Allah, karena aku Tuhanmu, aku yang menciptakanmu. Nih si Erik suaranya kayak Oten aja, minoritas suara lu. Oh kecil ya Kang ya? Oh iya, saya rasa kuping Akang kurang dikorek mungkin Kang. Kagak ya? Enggak, karena baru dengar suaraku besar, makanya kena yang kecil jadi kecil orang ini. Biasa congor besar. Ya gitu, silakan Maguel. Silakan. Ya, Kalau kami bentar, umat Muslim, saya dulu ini insyaallah. Yansi ini Muslim Oh, apa ya. Kristen Yansi? Kristen. Kristen. Baik. Ya. Mau diskusi Kristennya Protestan atau Katolik atau Katolik. Oh Katolik. Baik. Oke. Silakan Anda kalau mau jelaskan kenapa tanggal 25 Desember itu Kristen itu merayakan hari kelahiran Yesus, sedangkan tidak tertulis secara ini ya, nggak ada Eksplisit, ayatnya. eksplisit. Eksplisit. Tidak ada ayatnya. Jadi kalau contoh- Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Silakan. Oke, contoh bukti Kang. Saya mau minta bukti perkataan Yesus di Matius 15 nomor 9. Itu ditujukan kepada umat yang mana? Matius 15 nomor 9. Silakan. Itu ditujukan kepada umat yang mana? Silakan ya. Lanjut. Paula. Ya, silakan bang. Kan tidak ada datanya tanggal 25. Waduh macet bang. Langsung kabur. Kacau kali. Kirain mau ngejelasin malah kabur loh. Naik lagi sini Paula. Yuk yang Kristen silakan naik yang Kristen. Siapa tahu ada yang bisa ngejelasin apakah benar tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Tuhan Aliteng, ya? Iya, kalau nggak ada, tolonglah kalian pikirkan. Kami juga nggak bisa mencegah. Nah, itu kalian yang menjalankan. Kami hanya mengingatkan. Bagi kami juga umat Islam, ini sangat merendahkan Tuhan ketika hari kelahiran Tuhan. Nanti kalau tidak kami ucapkan salah, kalian nanti dibuat papan bunga. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Semoga diberikan kesehatan serta diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin kan coba? Amin. Dimakinya ku. Kurang ajar kamu menghujat kan ya? Coba. Salah kan? Salah dibilangnya menghujat. Padahal Tuhannya masih hidup kan? Masih hidup Tuhannya. Yesus masih hidup. Namanya ke hari kelahiran pastilah dong mengharapkan ucapan selamat. Tapi disalahkannya lagi, serba salah sama Oten. Makanya tetap salah tuh dari Oten lah udah, bukan dari yang lain. Tetap kalian yang salah, tetap kalian yang salah. Nggak ada lain udah. Semua salah. Cobalah gunakanlah akal Ten, gunakanlah akal kalian. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Nggak bisa modal keyakinan saja tanpa gunakan akal. Hah? Manalah akal itu untuk berfungsi. Akal itu adalah untuk berpikir. Pikirkan itu. Berpikir, menganalisa, menilai baik, buruk, benar, salah, pantas, tidak pantas. Pantaskah Tuhan yang disebut Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat, Raja di atas Raja, dibunuh, disalib, ditombak tanpa daya? Pantaskah? Gunakan akal lu. Kalau memang punya akal ya gunakan akal lu. Kalau memang kalian punya akal, gunakan akal dulu. Tuhan yang jelas-jelas Maha Kuasa, Maha Perkasa. Kalian saja tidak mampu melihat matahari dengan mata telanjang. Itu ciptaan Tuhan. Kalian nggak mampu menciptakan matahari, melihat matahari dengan mata telanjang. Kalian lagi melihat Tuhan. Coba
Pantaskah Tuhan yang kuat perkasa dipukuli, disalib, diludahi, ditombak? Akal gunakan bos, akal. Masuk akalkah tidak itu? Pikirkan itu untuk menilai pantas tidak pantas. Kalau kalian anggap pantas, nggak punya akal, itu aja, nggak punya akal, simpel aja. Kalau nggak punya akal disebut binatang. Selesai. Maukah kalian disebut binatang? Atau orang gila? Atau orang gila? Itu aja. Itu kelebihannya. Untuk apa akal dipikir? Kenapa urusan dunia kalian jago? Jago kalian urusan dunia, mencari uang, bahkan menyelamatkan perusahaan orang, membantu perusahaan orang hingga berhasil. Jago kalian. Membantu perusahaan orang, kalian bekerja di perusahaan kalian, bantu perusahaan itu menggunakan akal. Gunakan akal agar perusahaan itu berhasil. Tapi kenapa giliran iman padahal Saya boleh tanggapi Bang Blender. kau punya akal nggak? Sebelum ku tanggapi, punya akal nggak kau? Cukup dengan Kau punya akal nggak? Kenapa wak mati sering kau panggil? Punya akal nggak kau itu dulu? Ada nggak akalmu? Hah? ya setiap manusia. Akalmu ada nggak? Aku tanya akal. Punya akal kau? Punya akal? Nah, kalau kau punya akal di bawah dulu, coba tes kau di bawah. Kepala saya yaitu Ah, di mana akalmu? Di mana akalmu? Mana akalmu coba? Di mana? otak saya. Di mana akalmu kau katakan Tuhan mati? Mana akalmu? Ya Tuhan kan bangkit lagi itu Bang Blender. Bangkit burung kau tuh yang bangkit, burung kau yang bangkit. Tuhan bangkit lagi kau bilang, kau enggak aja kau bangkit pula Tuhan mati, enggak aja kau. Punya akal lah sedikit lah. Kau bicara bangkit, aduh, nggak ada akalnya kalian inilah. Dikasih digetuk satu kata kekal. Apa lagi? Ya saya mau mengingat. Bob, aku tadi udah berak Bob. Aku tadi udah berak, barusan berak. Jangan gara-gara dengar cakap kau mau berak lagi aku Bob. Lapar lagi aku nanti jadinya. Masih berak-berak terus. Cakap kau pun mau berak aku dengar cakap kau. Kemarin saya kasih podium untuk naik ke Kemal Sultan. Anda mendapatkan 1.500 koin. Apanya kau bahas-bahas ini kau? Nongor kali kau. Kau punya akal enggak? Ya kalau nggak punya akal, Anda nggak bisa naik itu di Kemal. Apa aja kau ini? Nah inilah contoh manusia nggak punya akal. Ditanya apa lain dijawab. Di mana akal kau? Memang beginilah kalian memang iya. Hajat nengok kalian nih. Kau ada musik Bob, kau ada musik. Kau kalau diskusi jangan dikedi tua. Turun aja Bob, ada musik ini lagi live di YouTube. Kau ada musik. Ada musik kau. Iya ya, saya turun, saya cuma minta. Turun aja kau, udah minum lapor tua aja kau udah. Turun kau Bob. Mau berak aku dengar kau. Ya koin lah. Iya mau berak aku udah. Turun aja kau. Mau berak aku udah berak aku tadi berak pula lagi gara-gara cakap kau. Ayo buktikan teman-teman yuk, buktikan. Ini demi untuk kebersamaan, demi untuk kebersamaan. Terjadinya bencana bukan terjadi kepada Islam saja, semua agama, semua agama. Yo, aku menduga yang penting ada kita menggaungkan, mengingat introspeksi diri, ada kesadaran dari kita, itu dulu yang penting. Yang kita harapkan ada kesadaran dari kita. Dengan adanya kesadaran dari kita, semoga Tuhan tidak memberikan bencana dan semoga Tuhan tahu. Itu aja, itu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak ada kesadaran, ini yang menyebabkan murka. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai. Ayo kesadaran, terserah, kami tidak akan bisa menghilangkan itu merupakan tradisi kalian, ya kan? Itu tradisi kalian. Tapi kalau tidak ada, kenapa harus dijalankan bos? Kenapa? Gunakan akal lah. Mana akal kalian? Akal itu untuk berpikir, menganalisa. Kenapa sih nggak gunakan akal? Orang yang nggak berakal itu orang gila, yang nggak berakal. Orang gila sama binatang, itulah yang nggak berakal. Kalau masa nggak ada akal kalian, udah tua pun, udah tuanya kalian, udah tua, nggak punya akal, nggak bisa dimainkan akal kalian tuh. Menuju ke sukses itu surga, akhir menuju sukses surga. Modal yakin aja, burung aku pun yakin tegang nih, burung aku yakin aku tegang. Mana bisa modal burung yakin tegang? Aja kalian. Silakan Kang.
Ya ini Miguel bisa diskusi nggak? Miguel mau diskusi nggak? Miguel ini pernah di Komalaku dia nih ya. Bagus nggak diskusinya? Bisa diskusi nggak? Iya dia. Bisa dia menyimak. Fandi Miguel pernah di Komal saya sering ya? Ya, Iya Fandi ya? pernah, terus putar musik tuh kita terakhir Oh iya. putar musik. Bisa diskusi Iya. nggak, Bro? Musik. Oh kau Katolik ya? Kau Protestan Wanes ya, Fandi ya? Wanes bang. Oh iya. Dia nggak diskusi, dia nyimak aja nih. Wanes itu apa sih? Coba terangin Miguel, Wanes itu apa? Oke lah sedikit ya. Bagi saya Wanes itu kita percaya satu Tuhan saja, namun Tuhan memiliki banyak cara untuk terhubung dengan manusia. Nah, ketika di Perjanjian Baru, bagi saya percaya bahwa Dia dalam wujud roh atau sebagai manusia itu perwujudannya, tetapi tidak memiliki tiga pribadi. Itulah kami percaya bahwa Dialah satu-satunya. Begitu Siapa sih. namanya? Apa namanya? Saya Fandi. Enggak, bukan nama lu, nama Tuhan lu. Siapa namanya yang satu itu? Yesus. Bukan Bapak. Bapak juga kan satu-satunya. Berarti bukan Wanes lu. Kan Bapak juga. Terus Roh Kudus Tuhan bukan? Enggak, saya tidak sebut Bapak. Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan. Tuhan. Oke. Suara saya kecil ini. Enggak, udah bahas. Bapak Tuhan. Roh Kudus Iya. Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tiga lu, Bu. Mana sih lu? Tiga. Kok jadi Wanes lu? Kan maksudnya begini, pemahamannya begini. Allah itu roh. Kita tidak dapat melihat Tuhan. Allah itu roh. Lalu disebutkan roh Allah itu roh. Roh itu disebut Roh Kudus dalam kekristenan. Nah, Roh Kudus itu kan roh. Nah, untuk menamai roh itu dinamalah gelar sebagai Bapa atau Allah. Oleh roh itu turun ke rahim Maria, jadi Yesus. Nah, Yesus kan dibawahi oleh Roh Kudus. Otomatis dia berasal dari roh itu sepenuhnya. Oleh sebab itu ketika kita memandang Yesus, berarti tiga-tiganya ngumpul di Yesus gitu. iya. Ngapain aja itu Sebenarnya ngumpul bukan mereka? itu bukan tiga bang. Kan awalnya saya berbicara roh. Roh itu Roh Kudus, Roh Allah. Namun untuk menamai roh itu Bapa itu hanya nama gelar bagi roh itu. Oke. Nah, gua mau tanya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, betul nggak? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, muncul Roh Kudus berbentuk burung merpati. Dan suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Itu ada 3 oknum dan 3 tempat berbeda. Nah, pertanyaan gua, di situ siapa yang Tuhan? Maksudnya di 3 oknum. Ada 3 oknum. 3 Yesus oknum lagi dibaptis. itu. Dengerin dulu. Yesus lagi dibaptis di Sungai Yordan. Oke? Betul? Itu di sungai posisinya. Nah, terus muncullah Roh Kudus berbentuk burung merpati, melayang-layang di kepalanya Yesus. Oke? Nah, lalu terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, yaitu suara Bapa, suara Allah. Pertanyaan gua, di situ siapa yang Tuhan? Setahu saya 3 oknum itu ketika di bukit bang. Kalau di Sungai Yordan tidak ada 3 sosok. Ada 3 sosok. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu muncul Roh Kudus berbentuk burung merpati, oke? Dan terdengar dari langit suara Allah Bapa, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti ada 3 sosok dan 3 tempat berbeda. Nah, pertanyaan bisa gua, di situ siapa yang Tuhan? 3 sosok ini saya kurang kalau ada 3 sosok Suara saya ini. kecil sih. Kalau suara dari surga saya paham, saya tahu itu. Tapi kalau 3 sosok setahu saya di bukit ketika mereka murid-murid Dia nggak Yesus tahu hanya ayat berarti. bagian-bagian murid-muridnya kayak Elia. Ini suara saya 3 kecil sosok. ini.
Enggak besar. Kok di bawah ngomong pada kecil sih? Itu merek Oten tuh yang di bawah HP-nya. Yang ada Elia sama Musa, terus Yesus di tengah. Itu setahu saya itu di bukit. Kalau di Sungai Yordan itu hanya suara. Dia nggak tahu ini, dia ini nggak pernah tahu kitab. Jadi gini, Pandi, kau udah menikah belum? Belum ya. Yuk, saya mau mengajakmu untuk membuka pelan-pelan membuka perasaan ataupun nalar pelan-pelan ya. Nah, di Kristen ya, ketika kalian melakukan pernikahan, oke? Pernikahan. Ya. Nah, tidak bisa cerai, benar ya? Tidak bisa cerai ya? Iya. Oke, baik. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Iya. Bisa cerai kecuali maut dan jina, mati dan berzina. Sepakat ya? Betul, Ya. baik. Sekarang begini, kau melakukan pernikahan, udah? Kemudian Iya. kau mendapatkan pasangan, oke? Yang namanya pacaran pasti semuanya indah, benar ya? Iya. Oke. Nah, kita laki-laki berumah tangga itu butuh kenyamanan, oke? Nah, suatu saat istrimu, kau mendapatkan istri ya garda marah, apa kau diatur, diketatin, sikit-sikit cemburu, sikit-sikit ini, kan gitu ya, macam lah, sikit-sikit terus masih memikirkan uang saja, nggak pernah peduli kau urusan kerjaan kau, nggak susah, uang aja, kan stres nih, stres ya. Iya. Oke, nah kemudian bertahan sedangkan kau ingin merubah sikap. Kalau sudah karakter sulit untuk merubahnya, itu dulu ya, kita anggap dia karakter. Kalau karakter sulit untuk merubahnya. Nah, ketika kau berpisah, udah berpisah, terus kemudian satu lagi, coba lagi, nggak bisa juga, akhirnya berpisah. Nah, perpisahan kalian ini kan tidak boleh kawin lagi kan, bener nggak? Bener nggak? Tidak boleh kawin lagi ya. Iya. Karena berpisahnya itu karena tidak kecocokan, karena Iya. ketidakcocokan, sepakat ya. Nah, kemudian berpisahlah kalian. Selama berpisah, udah, terus kemudian kau mengenal wanita baru. Nah, perasaan yang namanya perasaan cinta itu tidak pernah bisa kita rencanakan, sepakat ya. Iya. Ya, oke, baik. Perasaan itu datang ketika pandangan pertama atau adanya komunikasi. Terjadinya perasaan itu timbul. Nah, suatu saat kau jumpa dengan seorang wanita. Nah, kemudian komunikasi cinta. Jatuh cinta lah kau sama dia. Oke, sama-sama. Nah, di saat kau mencintainya dan dia juga mencintai, kalian punya keyakinan inilah pasanganku yang terbaik. Kau mengatakan gitu dan dia juga mengatakan gitu. Tetapi ingat, kalian kan tidak boleh menikah ini. Benar kan? Iya. Benar kan? Nah, ketika kalian sangat mencintai tapi tidak bisa memiliki, dilema nggak nih? Dilema nggak nih kira-kira? Dilema ya, dilema. Iya. Baik. Nah, sedangkan peraturan yang pertama itu Tuhan yang tentukan. Tuhan seharusnya maha tahu. Tuhan maha tahu ya. Oke, pertama, kemahatauan dia, Tuhan, kita memiliki perasaan. Itu dulu ya. Kita memiliki perasaan. Tuhan tahu perasaan kita. Di saat kita memiliki dilema, contoh, ketika kau mencintai seseorang, yakin kau akan meminta, Tuhan, bagaimana perasaanku ini Tuhan? Aku sangat mencintai dia Tuhan. Aku ingin memilikinya, ingin menikah dengan dia. Tetapi karena aturanmu, aku tidak bisa menikah dengan dia. Karena aku hidup berumah tangga, ingin bahagia. Aku berumah tangga ingin bahagia, tetapi karena aturanmu, aku menjadi dilema ini, tidak bisa menikah. Apa yang kulakukan? Kira-kira menyakitkan perasaan kita nggak sebagai manusia? Coba rasakan dulu. Kira-kira. Menyakitkan. Nah, jadi Pandi, kalau memang Tuhan itu maha tahu dengan apa yang Dia ciptakan. Tuhan tahu perasaan kita. Isi perasaan kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhanmu memberikan aturan seperti itu menyakitkan perasaan kita. Apakah itu masih pantas dikatakan Tuhan? Tidak. Tidak, keren, tidak, karena menyakiti perasaan manusia. Iya. Ini tidak akal.
Kalau memang seperti itu, tetapi kitabmu yang mengatur, yang kitab itu datangnya dari Tuhanmu. Ketika membuat aturan seperti itu, menyakitkan perasaan kita, membuat dilema. Kita katakan Tuhan itu baik. Apakah dia baik seperti itu terhadap kita? Kan tidak kan? Tidak baik berarti dia kan? Kita mencintai pasangan baru, tetapi kita tidak boleh menikahinya, tidak memilikinya. Akhirnya apa? Perjinaan. Timbulnya melakukan hubungan ketika ada rasa sayang berduanya. Ada kedua pihak rasa sayang dan cinta sehingga terjadinya hubungan badan. Zina kan? Perjinahan yang terjadi kan? Kita mau menikah lagi nggak boleh, karena aturan pertama kita berpisah bukan karena mati dan berzina, tetapi karena ketidakcocokan hubungan. Mungkin karena kita hidup rumah tangga ingin bahagia dong, ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu masih pantaskah kau katakan Tuhan? Kalau tidak, udah asyhadu. Apa lagi? Selesai. Assalamualaikum Bang. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di YouTube, di TikTok yang ada di sini. Dilanjut ya, lagi sahabat saya, nyimak dulu. Silakan. Lanjut. Seru ini, seru. Lanjut. Ya. Nah, itu Pandi. Jadi tolong kau simak, karena kan kita ini punya akal. Kita yakin pasti mati. Semua manusia pasti mati. Menuju kesuksesan itu cuma dua pilihan, surga neraka. Hidup yang kekal adalah di surga. Semua orang menuju kesuksesan itu membutuhkan akal. Makanya gunakan akal itu, gunakan akal. Keyakinan tanpa menggunakan akal tidak akan pernah berhasil. Keyakinan, semua punya keyakinan. Oh, aku yakin masuk surga. Oh, mana bisa. Oh, aku yakin sukses. Oh, aku yakin lulus sekolah. Tanpa gunakan akal nggak bisa ya, nggak bisa kau lulus. Akal. Makanya jangan sampai disalahkan. Bisa saja Tuhan nanti menyalahkan. Ketika penghakiman mau dicampakkan ke neraka. Hei Pandi, kau kuciptakan akal Pandi. Apa fungsi akal? Untuk menilai, menganalisa, mencermatin, berpikir, baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Pantaskah Tuhan yang disebut Maha Kuasa Maha Perkasa memiliki ribuan pasukan, mati ditombak, dipukuli, tidak berdaya? Pantaskah? Apakah dia tidak punya pasukan? Logikanya aja loh. Itu kalau kita gunakan berpikir. Jadi udah dua statement. Pertama tentang perasaanmu. Ketika dinyatakan Tuhan itu baik, tetapi ada dilema dalam diri kita, tidak boleh menikah. Ingat, sakit loh. Ketika kita mencintai seseorang tidak memiliki, sakit loh. Mungkin Pandi kau pernah mencinta kan? Punya rasa kan? Perasaan nggak bisa dibohongin. Perasaan dalam diri kita. Ketika kau mendapatkan calon pasangan, mencintainya, tapi tidak bisa memiliki, sakit kali perasaan itu. Sakit. Nggak bisa memiliki karena aturan dari Tuhanmu. Bukan karena kedua belah pihak, tidak. Tetapi karena aturan itu tidak bisa memiliki dari Tuhanmu. Nah, sakit nggak? Berarti Tuhan menciptakan kita. Dia yang tahu perasaan kita. Sakit lah. Kita hanya meminta kepada Tuhan. Kau tahu perasaanku saat ini kan? Aku mencintainya. Aku tidak bisa lepas dari dia. Aku ingin bersamanya. Aku yakin punya kebahagiaan terhadap dia hidup semati. Tetapi karena aturanmu, aku tidak bisa memiliki dia. Itu secara perasaan sakit loh. Perasaan nggak bisa dibohongin. Itu dulu. Mungkin Pandi, kau belum terjadi. Tapi banyak kejadian di Kristen seperti ini. Kejadian pemukulan terhadap istri, berpisah bukan karena mati dan zina. Akhirnya apa? Makanya banyak di dokter psikolog itu pasiennya dari pihak Kristen perempuan. Ini fakta loh, realita. Kita bicara realita. Nah, itu loh, itu bakal terjadi sama kau Pandi. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Yang namanya pacaran, bercinta, semuanya indah. Engkaulah bulan dek, engkaulah bintang, engkaulah pujaan hatiku, ya kan? Bercinta, pacaran, menikah, keluar sebenarnya. Kita laki-laki dihajar perempuan. Kau ya, kerja kau, bagaimana? Waduh, apalagi di Kristen. Kristen itu wanita itu sebagai rajanya, ratunya. Laki-laki nggak bisa macam-macam, itu Kristen. Paling dibata, kau ya, gua diam nih, siap bos, poltop kalau dia bilang, polisi toba, itu dia, polisi toba dia kalau bilang. Jadi Pandi, itulah salah satunya untuk kau renungkan, tidak ada unsur paksaan. Pertama, yang kau meyakinin kita punya akal, janganlah kita dikatakan orang gila. Yang tidak punya akal, orang gila. Yang tidak punya akal,
Disebut apa itu? Binatang. Janganlah kita mau seperti gitu. Kita pintar kok. Oh pintar di dunia kok. Masa mau seperti itu? Giliran iman nggak mau. Kita punya akal loh. Berpikir. Pikirkan itu. Raja, bayangkan Tuhan. Bayangkan Tuhan itu raja di atas raja. Coba kau tonton film kerajaan. Bagaimana raja itu diperlakukan. Yang mulia Tuhan, yang mulia raja ditandu oleh pasukannya, ditandu kemanapun ditandu oleh pasukannya. Ketika raja semua memerintahkan hajar, cuma perintah raja itu cuma memerintahkan aja. Tonton film-film, coba bagaimana dengan presiden juga perintah sana. Ini kok raja di atas raja loh. Kalian anggap Tuhan kalian itu raja di atas raja. Kalaupun di dunia ini ada raja, pasukannya 1000, Tuhan lebih banyak lagi pasukannya, 2000, udah pasti, bahkan lebih. Karena raja di atas raja. Bagaimana mungkin raja di atas raja turun, lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, dipukuli, diludahi, mati. Bagaimana pasukannya? Bagaimana prajurit-prajuritnya? Apa dia tidak punya pasukan? Apa dia tidak punya pasukan untuk ditumbalkan? Hah? Nggak punya. Raja itu pasukan untuk ditumbalkan. Nggak punya pasukan untuk ditumbalkan di salib. Nggak punya. Haruskah dia turun? Itu secara akal. Bagaimana pasukan? Hancurlah kerajaan itu, bos. Hancur. Tidak ada menghargai lagi. Prajurit-prajurit pun tidak akan menghargai rajanya. Ketika raja diperlakukan kayak itu dan dibiarkan. Aku pun pastilah. Dia punya prajurit pasukan pribadi. Kepercayaan. Nggak akan dibiarkan rajanya itu terbunuh. Nggak akan dibiarkan. Nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Sebagaimana presiden punya pengawal, ajudan, semua. Nggak mungkin dibiarkan presiden itu tuh dikawal. Begitu juga lah ini. Kalau memang secara akal ya. Ini raja apa? Mati bos, cemana? Nggak masuk akal lah. Tapi ya udahlah. Kalau memang mau dikatakan seperti itu ya, yang tidak menggunakan akalnya berarti disebut gila dan binatang. Terserah. Kembali kepada diri kalian sendiri. Bandi, cocok Bandi, cocok. Cocok, tapi bisa saya tanggapi? Silakan. Saya mau tanggapi tentang yang tadi perasaan ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh Allah. Bisa saya bertanya Bang Blender, itu ayat perjanjian lama atau baru ya sudah? Baru. Oh baru, perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Di Injil kah? Bible. Oke, misalnya ada ayat itu tentang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh Allah. Ini menurut pandangan saya, karena saya Wanes, mungkin berbeda dengan Kristen lainnya. Memang kalau ayat itu Tuhan ingin kita harus ketika menikah jangan berpisah. Namun menurut saya, bagi saya, terkadang kita menikah itu sebenarnya belum tentu itu dari Tuhan, namun itu dari keinginan daging kita. Kita yang sebenarnya belum tahu takdir. Karena di ayat Alkitab juga berkata bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Terkadang mungkin kita menganggap ketika kita menikah itu sebenarnya adalah keinginan kita, keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Namun kita telah berjalan sendiri. Nah itulah akhirnya ketika ketidakcocokan banyak, ketidakcocokan itu yang membuat kita berpisah. Terkadang juga manusia dilema ketika kita sudah menikah, apalagi sudah di hadapan Tuhan, itu juga membawa beban kita sebagai manusia, apalagi kita manusia yang kurang begini ya. Pandi, saya tahu menangkap poinmu ya. Poinmu, kau mau mengatakan bahwasannya ketika kau melakukan pernikahan, kau sudah bersumpah di depan pendeta, begitu ya, di depan Tuhan ya. Iya. Sumpah, atas dasar sumpahmu lah itu, makanya kau jalankan walaupun penderitaan, itu ya. Itu poinnya ke situ. Kira-kira. Ya, nah, emang semua melakukan pernikahan pasti bersumpah. Bersumpah sehidup semati tidak akan meninggalkan baik senang maupun susah. Benar. Tapi realitanya, realita yang kita bicara. Jangan teori bos. Realitanya, ketika kau punya perempuan yang sibuk mengekangmu, kau kemana-mana gak boleh. Hah? Kemana-mana curigain. Duit kau, jatah kau sedikit, kurang bersyukur.
perempuan kurang bersyukur, kau terima gaji. Nah, ini gajimu sekian. Kurang bang, ini gini, aku mau belanja ini. Stres nggak kau? Hah? Bisa kau pertahankan gitu? Sedangkan gaji kau pas-pasan. Nah, bang, aku mau bayar ini bang, aku mau beli makeup bang, ini bang, bayarlah bang. Nggak ada duitku, dimaki-makinya kau. Ini realita, nggak ada duitku. Jadi kayak mana? Aku harus kayak mana? Harus aku paksaan kerjaan lain? Ya usahalah kau laki-laki gimana? Ada nggak wanita seperti itu? Ada. Kita yang bicara realita ini. Yang realita, mungkin karena kau laki-laki, tapi kalau aku perempuan tadi ku ceritakan tentang masalah perempuan pemukulan. Nah, apakah kau bisa tahan hidup seperti itu? Bisakah kau tahan? Bullshit kalau kau bisa tahan. Kita apalagi laki-laki, kamu belum menikah. Kita laki-laki butuh kenyamanan di rumah. Udah capek di kantor kerja, di rumah kena repet, nggak pening. Pening lah bos, badan belum kering. Nggak bisa semuanya seperti itu. Tapi realitanya mampu. Akhirnya apa? Berpisah. Udah pisah rumah dulu sementara. Pisah rumah. Saat pisah rumah, kau stres, dapatlah kau curhat sama cewek lain. Curhat kau nih, pasti kau curhat kan? Kenapa kau pisah Pandi? Curhat sama cewek lain. Karena adanya komunikasi kau dengan cewek lain, timbul rasa cinta. Timbul rasa cinta baru. Ya kan? Nah, dia juga timbul rasa cinta. Ketika kalian sama-sama cinta, bolehkah kalian menikah dengan yang baru? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena aturan di Kristen itu boleh menikah lagi apabila pasangan sebelumnya itu mati atau melakukan perzinahan. Itu dia. Mati atau melakukan, selain daripada itu tidak boleh menikah lagi. Itu aturannya kan? Nah, sedangkan berpisah kalian itu bukan karena kematian, bukan karena perzinahan, tetapi karena kau nggak tahan lihat tingkah binikmu yang asik menekanmu aja, yang merepet, menekan, nggak bersyukur. Itu permasalahannya. Akhirnya kau berpisah. Kan nggak boleh menikah lagi. Ini kan aturan dari Tuhanmu ini. Beban nggak? Beban lah, dilema. Kita gak usah bicara kalau sumpah, yes, semualah bersumpah di depan pendeta. Kan udah aku bilang, saat pacaran, engkaulah bulan dek, engkaulah bintang cintaku lah dek, nggak ada hidup semati, pret. Zaman sekarang lagi, ekonomi makin susah. Indonesia tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi. Kita nggak tahu, wanita sekarang tengok persaingan ngeri. Yang realita kita bicara, jangan teori bos, teori muak aku dengarnya, ya kan? Yang realita Pandi. Jadi ketika kau rasakan seperti itu, dilema loh. Kau mencintai seseorang yang ingin kau miliki, kemudian kau tidak bisa memilikinya. Perzinahan terakhir. Sedangkan Tuhan melarang zina. Tetapi menciptakan sebuah zina. Zina kan itu. Sedangkan Tuhanmu melarang zina. Bertentangan nggak? Ketika timbul rasa sayang kau, timbulnya perzinahan itu karena ada rasa sayang dan cinta, makanya terjadi hubungan. Begitu kau menyayangi pasangan kau dan juga pasanganmu menyayangimu, terjadilah hubungan badan, berzinahan. Kan menciptakan zina kan? Mau menikah nggak boleh. Nggak boleh menikah. Karena aturan Tuhanmu. Ayo, dilema kan? Dilema lah kayak gini. Kau punya perasaan, artinya Tuhanmu tidak tahu dengan apa yang dia ciptakan. Tuhanmu tidak tahu perasaan kita. Masih pantaskah dikatakan Tuhan itu baik? Sedangkan kau memiliki perasaan yang bergejolak, tidak mampu untuk memilikinya. Masihkah pantas dikatakan Tuhan itu baik? Coba kau rasakan secara nalar kau. Masihkah pantas dia dikatakan Tuhan yang tidak tahu perasaan manusia? Masalah hatimu, kau dan Tuhanmu yang tahu. Hati yang kau rasakan ini. Nah sekarang ketika kau di dalam hatimu, aku merasakan dilema yang sangat luar biasa. Pasanganmu mencintaimu, jadi kayak mana hubungan kita? Gini-gini aja. Kan nggak ada jalan keluar kan? Gini-gini aja terus, berzina terus. Nggak bisa kawin lagi. Nah pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, masih pantaskah dia disebut Tuhan? Masihkah? Oke, Pandi, saya sapa dulu, izin. Iya. Ini ada Malik NST, Muslim apa Kristen? Malik NST. Oh, nggak ada suara. Saya turunkan ya. Oke, Bang Pandi, silakan dilanjut lagi.
Mungkin Gurunda udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ya, Bang Pandi mungkin mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya kalau bertanya tidak sih, cuma menanggapi tadi dari Bang Blender tadi yang disampaikan. Sebenarnya kalau dikatakan Bang Blender apakah pantas Tuhan mati, sebenarnya saya tidak mau kejar itu, tapi kejar ini mau selesaikan tentang ini ayat berkata bahwa apa yang diperpisah, yang disatukan Allah. Matius 19 nomor 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, baik. Memang Bang Blender ingin tentang relasi itu memang beban bagi kita ketika kita memiliki pasangan sudah tidak selaras dengan kita. Namun jika kita bertuhan dan beragama, dan ketika kita tahu ayat itu, harusnya kita sebelum kita menikah, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus tahu resikonya ke depan. Kita harusnya membuat pondasi yang kuat sebelum kita membangun rumah tangga. Jadi ketika kita menghadapi pasangan sudah tidak selaras, sudah minta uang ini bikin kita capek, ya kita introspeksi diri atau sebagai Pandi, imam, ya. Nggak usah kembali ke situ Pandi ya. Ini nggak usah. Kau mungkin punya laki-laki ya. Tadi kan udah kukatakan semuanya itu mengatakan wah engkau lah bulan, engkau lah bintang, tapi realitanya enggak. Oke, sekarang begini. Saya punya anak perempuan nih ya. Misalnya punya anak perempuan, saya nikahkan kepada kalian Kristen. Dah, kemudian yang laki-lakinya sering main pukul sama anakku, dipukul, ketepak, pukul, nangis, ngadu, ya kan? Dah, bolak-balik, sampai pemukulan itu kan nggak boleh cerai nih, nggak boleh cerai karena pemukulan. Udah, sampai kuping anakku pun lepas satu kuping anakku, gara-gara pemukulan suami. Taulah Kristen, boleh minum, boleh mabuk kan? Boleh. Itu dasarnya. Akibat mabuk, efeknya apa? Goyang, akal hilang. Nah, suatu saat ya, datanglah, dipertemukanlah ini keluarga. Oke, pendeta pun juga datang mempersatukan. Paling pendeta cuma mengatakan, sabar kalian, ini Roh Kudus belum bekerja dalam diri kalian, makanya kalian tidak mendapatkan Roh Kudus. Pasti gitu, pasti gitu. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, pasti gitu. Saling nasihatin. Kalau seperti itu, langsung kutikam pantat itu. Cat, Pak, ujungnya sedikit. Kau enak aja kau ya, kuping anakku udah lepas satu, enak saja persatukan. Coba aku saja dari kecil membiayain anakku, dia nggak pernah dia kupukul, datang ku kasih kalian main pukul, cuma gitu aja nasihatin. Bah, tunggu lepas kuping aku setelah lagi. Wah, nggak bisa lah. Itu secara akal. Masa dipukuli anakku? Ku besarkan anakku, nggak pernah aku main pukul. Lebih banyak biayaku lagi mengurus anakku daripada kau ya. Ku kawinkan sama kau bukan untuk dipukulin. Kita sebagai orang tua loh. Akhirnya apa? Ku tarik. Nggak boleh kawin lagi. Gimana coba? Makanya dari tadi kan kau katakan kau laki-laki. Oke, pondasi kuat. Iya memang. Kan bolak-balik. Pondasi kau semana-mana lah kuat kau pondasi kalau kau dimaki-maki sama binikmu. Tahan kau. Hei, kau gini. Nggak tahan lah kau. Kita butuh kenyamanan Pandi. Nggak akan tahan kau dimaki-maki sama bini. Di Kristen itu perempuan lebih ratu daripada laki-laki. Kalau kayak gitu, itu ku analogikan ke perempuan ya. Mungkin kau nggak nyimak ya. Ku analogikan ke perempuan tadi. Kalau cuma kayak gitu, ada obeng kecil itu pantatnya sama lakinya, ku cucuk, sikit aja ku cucuk biar nggak bisa duduk. Kanan kiri pantatnya itu. Kau enak aja kau ngomong ya. Jadi harus dipersatukan lagi. Tunggu lepas kupingnya, nggak bisa. Wah, matilah kita. Kalau itu, maulah ku jantungan, maulah biniku kejang-kejang, menangis saja. Anakmu itu Pak, gimana anakmu itu dipotong kupingnya lepas lagi lah itu katanya. Waduh, Mak. Mana kalau laki-laki sudah biasa main pukul akan menjadi kebiasaan, sulit untuk dihilangkan. Itu laki-laki. Karena kita laki-laki. Jadi, dibiarkan. Itu perumpamaan bagi perempuan. Aku sebagai orang tua, anggap kau juga sebagai orang tua Pandi. Begitulah. Kau orang tua memiliki anak perempuan kawin, kemudian anak kau dipukulin sama lakinya. Terima nggak kau? Terima nggak kau tuh? Pasti nggak akan terima lah. Kalau kau terima, kau yang longor. Nggak akan terima lah, tarik lah, jangan lagi. Nah, akhirnya apa? Kawin muda pula. Masih umur 20-an kawin muda. Berpisah. Waduh, Majang, tekan batin itu, tekan batin. Jadi sampai tua nggak kawin-kawin.
Penderitaan lah yang ada. Itu dilema loh. Perhatikan dilema itu aturan-aturan yang membuat tertekan batin manusia. Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan tidak tahu perasaan manusia. Gimana mau dikatakan Tuhan? Gimana mau dikatakan Tuhan? Gitu aja. Jadi kalau masalah itu, Pandi, kalau masalah itu, tadi saya hanya memberikan pemikiran samamu, ya, agar kau itu bisa paham, buka akal. Ingat, fungsi akal adalah untuk berpikir, menganalisa, menilai baik buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Dan semua akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan masing-masing. Kau juga akan dipertanggungjawabkan. Sama kayak seperti tadi tanggal 25 Desember. Tidak ada tanggal 20 Desember hari kelahiran Tuhan kalian. Wajar Tuhanmu bertanya, ketika tidak ada aturan kuberikan, kenapa kau lakukan? Lalu masuklah dari situ. Kalau begitu, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Masuk Matius 7:21. Ketika tanggal 25 Desember tidak ada dikatakan perintah. Masuk situlah, enyahlah kalian. Kalian membuat kejahatan, fitnahan. Fitnah ini namanya kan? Kalau tidak ada kan? Siapa yang menentukan ini? Kan fitnah, kejahatan itu kan? Tanggal 20 Desember. Makanya, kenapa saya di sini menduga, aku menduga, kenapa di akhir tahun itu terjadi bencana? Ini untuk introspeksi diri kita semua manusia di sini. Introspeksi diri. Semua manusia introspeksi diri. Bencana itu datang dari Tuhan. Kenapa setiap akhir tahun itu terjadi bencana? Di sini Medan, aku gara-gara kena bencana semalam, banjir rumahku kena, makanya aku ngamuk-ngamuk aku. Ya betul. Ini Oten lah aku salahkan, ini Oten lah aku salahkan, ini betul. Hah? Gara-gara itu. Banjir rumahku habis, pinggangku mau patah. Nggak pernah yang kena banjir. Setiap tahun lalu juga banjir. Padang, Aceh, Sibolga, Medan. Empat kota. Jadi masuk lagi ke sana. Ada kesadaran kita, kami hanya mengingatkan, enggak pun juga ya udah. Cuma saya hanya menduga kenapa akhir tahun, kenapa udara, laut, darat, pesawat, kapal tenggelam akhir tahun. Kenapa? Kalau memang Tuhan kalian sebenar-benarnya menyambut hari kebahagiaan, tentulah memberikan cuaca yang baik. Kalau memang benar, tapi kan tidak. Paham Pandi ya? Kalau itu sepakat kok tadi Pandi ya. Jadi kau nggak merayakan Natal? Nggak Pandi? Nggak merayakan? Kalau saya hanya ikut aja sih. Ikut aja. Namun, Ikut aja. Aduh. Jadi kalau gitu mungkin tahun ini tidak juga karena di luar kampung. Iya. Oh, karena kupikir tidak melaksanakan ini karena sudah dapat pencerahan dari sini. Karena di kampung, ya udah. Kalau ikut-ikut saja nanti kau ikut-ikut aja lah ke neraka, ya nggak apa-apa. Kau ikut-ikut saja, kau bilang. Karena saya juga tahu hal-hal yang saya kembali ke kebenaran aja sih. Bentar, saya sapa dulu ini, Mr. Oblo, Muslim Bapak Kristen, Mr. Oblo. Dibuka mute-nya bang, Mr. Oblo, dibuka mute-nya bang. Oh, nggak ada suara. Turunkan moderator. Ya silakan dilanjut bang. Silakan bang. Silakan ke Bang Juma. Tapi si Pandi ini pun dia nggak tahu kitab. Bang Juma lah, silakan bang. Nggak ada otennya. Dia nggak paham kitab bang. Atau Itu saya dia. mau tanggapi tadi. Silakan. Oke. Tadi kan Abang Blender bilang bagaimana perasaan kita kalau anaknya Blender perempuan terus dikasih nikah sama saya misalnya, terus akhirnya ada dipukul-pukul dan bahkan sampai fisik. Nah, sebenarnya memang tidak ada yang suka. Namun sebelum itu terjadi kan kita introspeksi diri. Bukannya orang tua itu sebelum menyerahkan anaknya harus seleksi untuk mencari menantu atau mencari pasangan anaknya ini yang terbaik. Jadi kita kalau hal itu terjadi harusnya kita berkaca ke diri sendiri. Apakah saya menjadi orang tua yang benar dalam membimbing? Kan sebelum kita menyerahkan juga orang tua juga tidak ada langsung menyerahkan begitu tentang anak. Seorang tua juga harus tahu konsekuensinya, apalagi dunia ini bagaimana bekerja.
Ya, ketika hal itu terjadi ya kita menanggung resiko ketika hal itu sudah terjadi ya. Tergantung bagaimana diri kita untuk memperbaiki hal itu ketika hal itu terjadi. Bagi saya begitu saja sih. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Silakan Bang. Bang Blender silakan. Abang tanggapin aja lah Bang. Dia ini nggak paham kitab nih Bang, mungkin kasih pencerahan. Ya itu teori kan ya, itu teori. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Pada prakteknya kenyataan memang hampir di setiap wilayah, setiap daerah kita temukan kasus yang sama. Bagaimana seorang wanita merasa tersakiti, merasa tersisihkan dengan suami, selingkuh, menikah lagi dan seterusnya. Jadi itu tidak manusiawi memang. Keadaannya secara teori bagus, harus memilih. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya banyak teman-teman saya, teman kantor ya, yang dulu biasa mewakili kemudian pendeta di gereja berkhotbah, tapi kelakuan di belakang istri saya tahu karena saya sering sama-sama dengan mereka. Jadi yang ada hanya kemunafikan gitu loh. Berbaik-baik depan bini, tapi di belakang bini kelakuannya hancur. Kalau laki muslim, apa yang ada di depan istrinya itu juga yang di belakang. Kalau dia mau menikah ya izin baik-baik. Kalau diizinkan nikah, kalau enggak diizinkan ya tidak. Itu di Islam. Jadi dia manusiawi. Tuhan pencipta langit dan bumi mengetahui keadaan makhluknya. Yang laki-laki cenderung suka kepada wanita, yang wanita suka kepada perhiasan. Seperti itu. Saya rasa hal ini tidak sesuai dengan teori di prakteknya. Kalau kita dengar Kristen berbicara cukup satu istri, nggak boleh dipisahkan, ya itu teori dan itu tidak manusiawi. Yang masuk akal itu ya ajaran Yesus, bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda, baik di bumi maupun di surga. Nah, itu keren. Begitu juga nabi-nabi, hampir seluruhnya diberitakan banyak istri. Begitu. Saya rasa begitu, saudara siapa namanya? Saudara Pandi. Yang merasa oten silakan naik. Jangan malu-malu, ucing di bawah. Ketik 3 Bang, biar dijambak sama hostnya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ketik 3 dalam 1. Ini temanya terlalu berat ini. Yesus lahir tanggal berapa? Iya, berat. Gak bakal ada ayatnya lagi. Terlalu berat itu. Oleng. Memang Bang, oleng. Karena gini Bang, semalam kan rumah kami kan kena medan banjir ya kan. Sumatera, aku pun kena juga ya kan. Bang Paruk, semua kena parah. Jadi tahun lalu juga gitu juga kena. Nah, medan parah. Jadi aku nggak pernah ngungsi lagi, nguras ini. Udah emosi aja, aku mati listrik. Ini hidup lampu, ku hajar Oten ini. Ini pemikiran aku itu aja nih. Ini Oten pasti buat salah ini, ya kan? Jadi inilah aku bawa tema tanggal 25 Desember ini. Kenapa di akhir tahun? Aku begitu Bang tanya. Kenapa selalu di akhir tahun ya? Apa masalahnya ya? Kan begitu. Nah, tanggal 25 Desember ini hari kelahiran Tuhan. Ini menduga-duga, ini masih duga. Hari kelahiran Tuhan. Bisakah? Kalau tidak ada datanya, bisakah Tuhan itu murka? Atau kita sebagai umat Islam? Kan gitu kan? Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Merayakan hari kelahiran Tuhan, merendahkan Tuhan, menyebabkan murka Tuhan. Nah, jadi kesitulah semalam aku kejar konten itu. Cobalah, kalau tidak ada datanya, paling tidak kita menggaungkan, ya kan? Menggaungkan, menyadari dan punya kesadaran agar jangan sampai bencana itu terjadi kepada kita. Itu loh yang gua harapkan. Alhamdulillah,
Matahari udah mulai nampak. Wah, udah bisa jemur pakaian. Kalau nggak 3 hari betul-betul nggak berhenti hujan, Bang. Gila. Ajab ah. Iya, tiap tahun. Karena kejadiannya tanggal 25 November. Apakah ini peringatan menuju tanggal 25 Desember? Ini dugaan, Bang, dugaan. Kan gitu. Makanya aku bilang sama Oten nih, buktikan dugaan aku ini salah. Gitu loh. Kalau tidak ada datanya, berarti kan ini sebuah fitnahan. Siapa yang menentukan tanggal 25 Desember ini gitu loh. Itu kan sebuah fitnahan kejahatan. Tuhan dipitnah lahir ya. Dipitnah lahir. Kan sebuah fitnahan ini. Jadi Tuhan murka. Ya. Iya. Betul. Bisa jadi karena hampir setiap mendekati Desember kayak gini keadaannya. Benar. Karena sudah separuh dari penduduk bumi memperingati kelahiran Tuhan. Mungkin murka Tuhan turun gitu. Nah, kalau murka Tuhan turun kan tidak milih merek. Ya. Yang beriman, yang tidak beriman semua kena. Iya, Oten banyak kena. Yang Oten di Sibolga banyak kena. Sampai sekarang belum hidup bisa dihubungin. Ya, ini kan artinya dugaan. Ya, artinya kita punya kesadaran introspeksi lah. Akhir tahun kan introspeksi. Terkhusus kita juga yang Islam kan. Karena Allah tidak dilahirkan, tidak pula diperanakkan. Kan gitu, itu yang pertama kan. Agar kita juga Islam juga selalu introspeksi diri. Kita tidak bisa menghilangkan ini, sudah tradisi kan. Sudah diakui oleh negara, nggak bisa kita hilangkan. Hanya saja kesadaran. Dengan adanya kesadaran kita, mudah-mudahan Allah tidak memberikan murka kepada kita itu loh. Dan kepada Oten juga, kalau tidak ada datanya, kenapa dilakukan? Bisakah dia marah? Ini fitnahan loh. Aku nggak lahir tanggal segitu kok disebutkan tanggal segitu, kan gitu. Apakah ada perintahku? Kan tidak ada perintahku. Nah, bisa juga dia murka. Betul. Benar itu, benar. Tapi Oten yang lain pada kemana ini? Ada Pak Pastor di bawah. Pak Pastor, naik Pak Pastor. Ayo kita diskusi apakah Yesus kenal Bible. Nah, ini tema ini sama Bang Juma belum dibahas, Pak Pastor. Naik sini. Ayo Pak Pastor, buktikan kalau Yesus itu kenal dengan Bible dan Bible itu divalidasi oleh Yesus. Sibuk apa Pak Pastor? Udah naik aja di sini dulu. Sibuk cari kado. Kado Natal. Kado Natal. Ayo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Dinda semuanya. Insyaallah. Ya, tadi itu saya ada pertanyaan kepada mereka, Bang. Menurut perkataan Yesus di Matius 15 nomor 9, itu ditujukan kepada siapa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ditujukan kepada siapa? Umat Kristiani punya kitab suci, umat Islam punya kitab suci. Yang manakah kedua kitab ini yang dijadikan betul-betul pedoman bagi umat yang mengimaninya? Apakah umat Islam atau umat Kristiani? Umat Islam berpedoman kepada Al-Quran, diperintahkan untuk tunduk kepada perintah-perintah yang ada di dalamnya. Nah, Bible, bagaimana dengan umatnya yang mengenal, yang mengakui itu adalah kitab suci Kristen? Apakah mereka beriman dan mentaati segala perintah yang ada dalam Bible, atau ada perintah-perintah lain yang mereka taati? Kan seperti itu, Bang. Nah, pertanyaan seperti itu, ada dua Kristen tadi langsung lompat terjun dari Monas, Bang. Nggak sanggup mereka menjawab. Demikian, Bang. Silakan mungkin Abang bisa menambahkan. Sebenarnya kalau kita lihat perikopnya ya, data ini kan bercerita tentang orang-orang Farisi yang datang dari Yerusalem, kemudian bertanya jawab kepada Yesus. Lalu ada ungkapan, percuma mereka beribadah kepadaku. Tapi itu kan nubuat. Itu nubuat yang
dibacakan kemudian oleh Yesus. Kalau nggak salah itu dari kitab Yesaya. Artinya bahwa mereka menyindir orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, karena mereka disebut orang munafik. Kenapa? Mereka menteorikan segala sesuatunya, tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan teori yang mereka ucapkan yang adalah firman Tuhan, tapi yang mereka praktekkan kemudian yang adalah perintah manusia. Nah, ini berefek kepada saudara-saudara kita Kristen memang. Karena setiap prosesi keagamaan Kristen itu prakteknya tidak pernah diperintahkan. Contoh makan babi, tidak bersunat, Natalan 25 Desember, tahun baru, tidak bersunat mingguan, ke gereja, itu perintah-perintah ibadah, prosesi ibadah yang tidak pernah diperintahkan, tapi itu hanya perintah manusia. Jadi kena kepada orang Farisi dan orang Kristen dalil itu. Begitu Dinda Erik. Iya, Masya Allah. Memang betul Bang. Itu memang harus ditujukan kepada Oten memang Bang. Makanya pertanyaan tadi saya itu tidak ada yang bisa mampu mereka untuk menjawabnya. Karena berat bagi mereka. Jadi terus setelah kita mengkaji ya Bang, saya sendiri pribadi mengkaji bahwasanya percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya mereka ini mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Terkait kepada 25 Desember itu kan tidak ada di abad pertama Bang. Munculnya itu ketika setelah adanya konsili Nikea kalau nggak salah di abad keempat. Disitulah muncul pertama kali tentang perayaan hari ulang tahunnya Tuhan mereka, seperti itu. Gitu Bang. Iya betul. Ya, ini ada Bunga. Selamat malam Bunga. Doni. Malam. Salam pencet Bang. Oh, oke, baik. Kedengeran, Doni. Bang? Doni, selamat malam Doni. Doni. Malah kabur. Apa masih berat ini temanya? Apakah Yesus kenal Bible? Masih berat kayaknya Gurunda ini. Tapi harus diajarkan memang. Sama seperti apakah Yesus lahir tanggal 25 itu kan sudah sering kita hantam itu ya kan ya. Nah ini yang belum. Kalau kita di Islam kan jelas bagaimana Allah memberikan legitimasi, memberikan validasi terkait dengan kitab yang kita pegang sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berapa itu? 85. Kemudian Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian surah Al-An'am ayat 92. Kemudian Al-Araf ayat 204. Ada lagi di surah An-Nahl 98. Ayat-ayat tersebut memberikan validasi tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Quran. Jadi Nabi Muhammad menyebut Quran, mengenal Quran, mengajarkan Quran. Berarti mendapatkan validasi dari Nabi Muhammad, kitab yang digenggam umat Islam hari ini. Bagaimana dengan Bible? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filemon, Timotius. Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Nah, ini penting. Kalau Yesus mengenal buku itu, apa tanggapan Yesus? Bisa nggak buku itu dijadikan sebagai panduan beragama? Panduan hidup bertuhan dan bermasyarakat. Bisa nggak? Ada nggak validasinya? Kalau tidak ada, lalu apa dasarnya kita ingin menjadikan buku-buku itu sebagai runutan, sebagai tuntunan? Kalau tidak ada validasi, tidak ada kemudian
legalitasnya dari Yesus. Sama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tidak ada pengesahan, ngapain undang-undang itu kita jalankan? Dalam berhubungan sesama anak bangsa, aturannya kemudian secara birokrasi, aturan-aturan yang ada di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, camat, desa, dan seterusnya. Supaya apa? Aturan itu dipakai untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, aturan yang mereka pakai berdasarkan dengan buku tersebut. Buku ini ada nggak validasinya dari Yesus? Itu penting. Katanya pengikut Yesus. Lalu buku panduannya Bible. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kalau nggak ada, lalu apa dasarnya mengatakan surat-surat Paulus itu adalah benar? Buku Lukas itu benar. Buku Matius itu benar. Buku Markus itu benar. Buku Yohanes itu benar. Apa dan bagaimana dan siapa yang membenarkan buku-buku itu? Mengambil buku-buku di pasar, di Gramedia ngambil, terus jadikan sebagai panduan hidup. Siapa yang memberikan validasi? Siapa yang punya otoritas? Ayo. Bahwasanya buku ini sah, valid untuk dijadikan sebagai petunjuk kehidupan menuju kepada keselamatan. Siapa? Yesus? Enggak. Hasem, Elohim? Enggak juga. Lah, lalu siapa, Rek? Siapa yang coba? Ada nggak yang bisa menjawab orang-orang Kristen? Kalau tadi malam sih bukannya menjawab, malah kesurupan semua. Tapi pada endingnya mereka mengakui bahwa Yesus tidak mengenal Bible. Nah, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar. 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 Gulung tikar. Jual, jadikan masjid. Ada agama, kitab sucinya nggak ada validasi. Taurat tervalidasi oleh pembawanya, Nabi Musa alaihi salam. Daud tervalidasi oleh Nabi Daud alaihi salam. Apa? Buku Mazmur atau Zabur. Injil tervalidasi oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga tervalidasi oleh Yesus. Lukas, Nehi, Markus tidak. Lalu pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kata siapa? Kata Lukas. Ada nggak validasi dari Yesus? Ndek nara. Lalu siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada enggak validasi cerita itu dari Yesus? Tidak ada. Lalu? Akulah Alfa dan Omega. Oh ya? Ya. Di mana itu tertulis? Di kitab Wahyu. Yesus tahu enggak tentang kitab Wahyu itu? Yesus beri validasi enggak? Enggak. Lalu mau dijadikan pedoman iman? Iya. Lah, Yesus sendiri tidak tahu buku itu. Gimana ceritanya? Kalau orang menjadikan sebuah buku sebagai tuntunan masa atau bercocok tanam, tidak masalah. Ini masalah keyakinan, Om. Ini masalah keselamatan dunia akhirat. Buku yang dipakai sebagai buku panduan, buku yang tidak ada pengesahannya kemudian dari tokoh yang dianggap sebagai junjungan. Siapa dia? Yesus. Siapa penerima firman? Yesus. Siapa yang mereka imani sebagai firman yang turun ke muka bumi? Yesus. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan? Yesus. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Yesus. Siapa yang menjadi dutanya Tuhan? Yesus.
Siapa menjadi jalan keselamatan? Yesus. Tanya Yesus. Yesus, ya paman, adakah engkau mengenal buku Kristen yang mereka imani, yang mereka jadikan sebagai buku suci untuk menuhankan dirimu? Apa kata Yesus? Nehi nehi merica ketum merjahe. Enggak ada Yesus mengenal buku-buku itu. Lalu kita orang Islam mau ikut-ikutan, mau ikut-ikutan masuk mengimani buku itu, buku yang tidak ada validasi dari Yesus. Jangan mau. Jangan mau. Jangan karena Indomie kemudian kita mau membuang Al-Quran demi buku yang tidak jelas asal-usulnya ini, yang tidak dimiliki, yang tidak memiliki legalitas, stempel akurasi daripada Yesus itu sendiri. Harus ada stempel Yesus dong. Cap jempol kayak atau apa? Kalau tidak ada ya buku ini apa? Cerita tentang Yesus. Sama ketika nanti bom-bom sudah meninggal dunia. Terus ada orang yang bercerita tentang bom-bom. Yang punya buku tidak pernah bertemu dengan bom-bom. Tapi bercerita tentang bom-bom karena dia melakukan penyelidikan. Bom-bom ini matanya bola, hidungnya mancung ke dalam, bibirnya tebal kayak pisang. Kumisnya yang kiri 13 lembar, kumisnya yang sebelah kanan 12 lembar. Jenggot seperti sarang lebah, mata bola, pusarnya buncit kayak bola kasti, kakinya besar kayak pohon kelapa, tinggi 50 cm, berat badan 250 kilogram. Nah, diceritakan tuh. Tapi bom-bom tidak pernah memberikan validasi dan membenarkan buku itu. Hanya orang bahlul yang percaya kepada buku itu sebagai firman bom-bom. Ini bom-bom bersabda, sementara bom-bom tidak pernah kemudian bertemu dengan penulis. Itu namanya dongot. Lebih mementingkan kenikmatan-kenikmatan yang disajikan oleh buku itu daripada kevalidan buku itu sendiri. Apa yang diajarkan dalam buku itu? Oh, tidak ada siksa kubur. Wah, asik ini. Oh, bukan lagi hamba Tuhan. Wah, paling asik. Oh, kita ada ini anak-anak Tuhan. Wah, asik kali ini. Mati langsung terjun ke surga. Wah, keren kali. Apalagi? Boleh makan babi. Wah, keren. Makan segala. Wah, mantap. Gak ada lagi aturan. Wah, keren kali. Lah orang peluklah buku itu. Jadikan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsunya. Coba buku itu di dalamnya isinya, jangan kau makan ini, jangan kau makan itu, potong nonotmu, kuduskan hari ini, dan seterusnya. Mau nggak mereka? Pecinta-pecinta duniawi, orang yang menjadikan dunia ini sebagai surga, tidak mungkin mau menerima buku seperti itu yang ada aturannya. Tapi kalau orang yang bebas, mau hidup ngapain saja, selatnya hewan, pasti menerima buku itu. Meskipun mereka nggak tahu bahwa buku itu tidak ada validasinya. Meskipun mereka tahu bahwa buku itu tidak ada validasinya, mereka tetap saja akan percaya buku itu. Kenapa? Karena selaras dengan nafsunya. Itu. Nah, silakan Anda jelaskan ke kami di sini, Tante Martin, apakah Yesus mengenal buku Bible Anda? Silakan. Cuma bodoh. Silakan. Apakah Yesus mengenal buku Anda, buku Bible Anda? Nangis dia nangis. Silakan dijawab. Nangis dia nangis. Ya kan? Cuman bisa gitu. Cuman bisa kayak gitu. Nah, kenapa? Karena isi perutnya kemudian diganggu. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka rasakan ini merasa terancam. Diusik kesenangannya.
Iblis kalau diganggu kesenangannya begitu. Padahal diajari supaya menggunakan akal sehat. Bagaimana bisa Anda menjadikan sebuah buku untuk petunjuk kehidupan keselamatan Anda, tapi isinya cuma ilusi? Buku itu tidak ada validasi. Buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Terus Anda jadikan sebagai panduan hidup. Itu namanya koplak. Ya, cuman mau pamer kebodohan kayak gitu. Ditanya loh, kamu ditanya loh tante. Saya tanya kepada tante Martin, apakah Yesus mengenal Bible? Ya, cuman begitu. Ditonton sama Kristen yang lain kecewa. Kristen yang lain, aduh wakil kita yang naik kayak gini. Kayak gini bukan manusia ini bang, longor. Yang Kristen yang nonton di bawah berharap ada Kristen yang bisa menjawab, malah dipermalukan. Besok-besok langsung minta syahadat. Kenapa syahadat bang? Aku kecewa dan semua oten. Tak ada yang bisa diandalkan. Ditanya tentang Bible, entah kemana-mana jawabnya. Islam lebih paham Bible daripada mereka yang naik. Padahal ngakunya sarjana, ngakunya pastor, ngakunya pendeta. Giliran dikasih data, dia malah yang bertanya, itu tertulis di mana? Mungkin karena fokusnya selama ini hanya duit. Foolish. Ditanya baik-baik loh. Sama seperti kalian bertanya kepada kami, apakah Nabi Muhammad mengenal Al-Quran? Kami langsung menjawab, ya. Beliau sendiri berkata, Huzu Al-Quran min arba'ah. Tuh, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Belum lagi dalam ayat suci Al-Qurannya dijelaskan, Sahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Jelas. Tapi giliran kalian ditanya, apakah Yesus mengenal buku Bible? Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Bom-bom bodok. Cuma naik di sini ngatain bom-bom bodok. Gimana itu? Ayo silakan saudara Oten naik, jelaskan ke kami. Kami menghargai. Silakan Berso. Silakan. Silakan Anda jawab. Muhammad menulis Al-Quran? Nabi Muhammad tidak menulis Al-Quran, tapi Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran itu. Beliau menghafal Al-Quran, yang menulis para sahabatnya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad menyebut kitab Al-Quran ini. Nabi Muhammad menyebut, Nabi Muhammad mengajarkan kitab Al-Quran. Menulisnya para sahabat. Iya, setelah beliau menulis Quran. Oh enggak, beliau tidak menulis Quran. Beliau bukan kayak Paulus, penulis. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quranul Karim dan para sahabat menghafalkan. Para sahabat kemudian menuliskan. Subhanallah. Kalau beliau yang menulis, sudah pasti semakin banyak orang yang ingkar, orang-orang dongo, cuplis, tuyul yang akan mengingkari Quran itu. Sedangkan bukan beliau yang nulis, orang-orang cuplis, tuyul, pecinta babi, itu tidak suka dengan Quran. Masih menuduh itu karangan Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau beliau yang nulis. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Dia situ Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, apakah Yesus mengajarkan tentang buku Lukas, mengajarkan tentang buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, buku Roma, Galatia, Filipi? Apakah Yesus mengenal buku-buku itu? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Jangan cuma besar mulut. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit Yesus.
Yesus, 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 Yesus. Pas ditanya buku yang kau jadikan sebagai panduan agama, Yesus kenal nggak? Enggak. Bingung langsung. Langsung kentut keluar kelereng. Oke, kita sapa izin Ronda, kita sapa Kins. Cuma anjing kau itu. Nek gitu. Jangan diturunin, biarin, jangan diturunin. Ditanya baik-baik gitu. Jangan diturunin. Jawab aja bang, nggak usah emosi. Kan pertanyaan sederhana. Kamu itu doang kalah debat dengan kayaknya kecil saja kamu udah kalah kok. Biarin aja saya kalah. Ini sekarang saya bertanya. Apakah Yesus mengenal buku Bible? Ala kamu kenal Muhammad enggak? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, fakofeo. Ya Allah ya Karim. Jawab dulu bang. Kita bahas itu. Jangan emosi. Apakah Yesus kenal Bible? Kalau debat dengan Bang RK itu kamu seperti anjing kok. Apakah Yesus mengenal Bible? Debat dengan RK say. Apakah Yesus mengenal Bible? Mana jawabannya? Kenapa kayak Apakah Allah anjing? kenal Muhammad? Kenapa kayak anjing? Apakah Allah kenal Muhammad? Kenal dong. Allah itu maha tahu. Mana? Annallaha sami'un alim. Allah itu maha tahu, maha mengenal. Itu dalilnya. Allah maha mengenal, Allah maha tahu. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Jawab dong. Allah maha tahu. Allah itu kamu punya Allah itu. Jangan menghujat saya, baik-baik bertanya. Apakah Yesus mengenal Bible? Kenapa kesurupan? Anjing kau itu kalah debat. Katanya Ronda. Kenapa kamu sebut makananmu, Yang masuk ke dalam tubuhmu itu anjing. Daging anjing ada di badanmu. Darahmu darah anjing. Spermamu berasal dari daging anjing. Kau suntik istrimu, yang masuk ke rahim istrimu adalah sperma anjing. Lahirlah anakmu menjadi anak anjing. Anjing. Itu 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21. Aliteng disebut sebagai anjing dan babi di situ. Jangan kau naik di sini manggil anjing. Oh, itu makananmu, anjing dalam tubuhmu itu. Kau kalau bernapas, napasmu itu bau napas anjing, bau anjing napasmu. Keringatmu pun bau babi, bau anjing. Kau meludah itu rada rasa babi. Kentutmu bau babi. Keringatmu keringat babi baunya. Alamak, kau pun yang keluar babi. Aduh, parah. Orang tanya baik-baik kok kayak gitu. Jangan emosi lah. Ini edukasi. Kita mau tahu buku yang kalian selalu revisi, yang kalian genggam, kalian pakai, kalian ajarkan kemudian kemana-mana. Itu Yesus tahu nggak? Belum lagi di hotel-hotel milik orang Kristen, selalunya di kamarnya itu disimpan sengaja ditaruhnya Bible. Pret! Kalau dia dibilangi anjing di Bible-nya, dia disebut anjing oleh Yesus. Makasih Pak, sahabat. Masya Allah. Saya masuk hotel, beberapa hotel saya sudah nginap. Setiap saya masuk ada Bible di situ disimpan. Pret! Sengaja disimpan, tidak malu simpan Bible-nya di situ. Pede kali bah. Disimpannya begitu dibaca, yang kita baca langsung buka Amsal, nggak sengaja Amsal dibuka. Mungkin sengaja disimpan itu supaya mungkin juga ada wanita-wanita yang sudah disiapkan. Anda sudah disimpan buku itu kan? Nah, ini terasa sebentar ini habis baca ini pasti dia nelpon ke resepsionis. Adakah? Nggak malu om, buku itu Yesus aja nggak kenal.
Disimpannya Bible di kamar-kamar hotel itu. Sementara mereka sendiri nggak baca. Pengunjung Islam disuruh bacanya. Ini kan penyakit. Ayo dong teman-teman, jangan naik kesurupan. Kalian yang makan babi, kau tuduh pula kami babi, kan heran saya. Oh, tapi kan kalian oten ya, ngapain saya heran? Oten memang begitu, Gerunda. Oke, Iya, kita ini itulah. siapa Kensi? Apa yang disampaikan Kensi? Bob, kau ini perjelas dulu ya sebelum kau diskusi. Kau Kristen? Ya, saya akan perjelas bahwa Saya tanya, kau Kristen? ya, keresahan itu akan Kau itu ada kupingmu. Bukan keresahan. Saya tanya, kau agama. Kristen? Jangan keresahan. Sudah Tadi pindah ini nama ada yang agamanya Kristen jadi bilang- Ada yang bilang ini Gerunda, ada yang bilang dia Agama nyamar. resah dengan Zuma. Maka Katanya kalau kau nggak terus terang, kau tendang kau turun. Kau Kristen? Perjelas dulu. ya jangan resah dengan Zuma karena Kau Kristen? jika Anda resah, kasih tidak akan berguna bagi Anda. Anda belum berkasih kalau Anda masih resah. Indomie. Ujung-ujungnya Indomie dan jarum pentul. Kolonisasi. Yudarel, Kristen, saudara? Kasih. Macam kita nggak tahu sejarah aja, kasih pula kau bawa. Dia itu ngaku-ngaku ini, Gerunda. Dan bilang dia menyamar. Gak jelas orangnya. Yudaril, Kristen, saudara? Lo? Jangan kalian malu sih, siapa tanya Bob Cel. Jangan malu dengan keyakinan kamu tuh. Banggalah kau, pikul salibmu tuh lo. Bangga kau dengan Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Kok malu-malu? Ditanya apa? Jawab. Coba ini biksu. Biksu? Orang India kah? Biksu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Ya, salam sehat semua. Ya, terutama sama Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Doakan bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu melindungi Bang ya. Amin. Makasih ya Bangku, makasih. Ya, salombok Bang. Au. Nggak ada planning untuk Lombok Bang ya? Planning ada, rencana ada. Iya. Mataram. Planning ada ke Lombok, nanti DM aja. Siap. Insyaallah. Oke, itu aja, Bang. Siap itu aja sih. Sehat selalu semua. Oke, Bang. Ya, Terima kasih. amin. Makasih. Assalamualaikum. Makasih, lalu Fiksu. Makasih. Ya Bang, semua siap ditunggu. Kasih. Kusai Risai, Kristen Muslim, saudara? Muslim. Waalaikumsalam. Satu. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Lanjut. Bang. Oke, Bang ya, ini Gerunda lagi mau diskusi. Kita naikkan dulu Oten ya, Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acung. Ya, halo, selamat malam. Malam, Kristen, Bang? Ya, saya alhamdulillah sampai sekarang saya Muslim, Bu. Silakan, apa disampaikan, Bang? Ini Silakan. saya dari Bali. Saya sangat ngefans sekali sama Bang Juma ini. Alhamdulillah. Ya, saya dari Bali, Bang. Saya Muslim. Saya sangat Alhamdulillah. ngefans sekali sama Bang Juma.
Saya suka lihat konten-kontennya dan live-live-nya, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang, gitu aja Bang. Saya makasih. Gitu aja. Oke, makasih Siap. Bang. Kita turunkan ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, NH Rasio. NH Rasio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong yang naik Kristen ya teman-teman, saudara Muslim tuh Kristen dulu biar ada diskusi. Apa disampaikan Bang? Ada Bang. Ada Kak. Mau Silakan. untuk Bang Juma. Boleh. Lanjut. Saya heran juga nih untuk Bang Juma. Ya. Apa yang menyebabkan tentang masalah antara Muslim dan Oten ini kita kan? Terlampau keras betul kayaknya kan? Perbedaannya cuman tentang Yesus dianggap Tuhan. Itu mungkin kepercayaannya. Kita paham juga kalau Oten ini kadang-kadang akalnya kurang-kurang panjang juga kalau kita lihat. Terus siapa yang narik turun? Kenapa diturunkan? Kasaf, syukran. Ya Bu, Kristen Muslim ya Bu. Yang tarik turun siapa orang? Pakai sarung lagi, sarung yang ditarik, kasihan nih. Bagaimana kalau udah pakai celana dalam itu Gurunda? Mana itu dong? Ya Bu, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik Kristen dulu ya, saudaraku yang di bawah ya. Iya. Salam sama Bang Juma. Sikat Bang Juma, jangan. Iya, makasih. Purnama. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Kristen. Selamat sore. Kristen separuh. Berarti belang kok itu Gila separuh. Belang. Separuh. Selamat pagi. Gimana itu separuh Bang? Malam. Kristen. Bang Haji, Bang Aidil, Bang Haji Aidil. Sehat selalu Bang di sana. Lagi umrah saudara kita dari Singapura. Lanjut. Purnama, kenapa kau bilang kau separuh? Separuh sedeng. Separuh Islam. Karena tidak persembayang. Selamat malam Bang Juma. Dompala no itu besar nomo. Dan dulu kredit Kristen toh, kredit Kristen. Kristen, saya Kristen. Oke, mau diskusi toh. Kau diam dulu. Kau turunlah, ndak jelas kau Purnama. Kau pergi dulu kau cebok. Bunda, saya tak mau diskusi. Saya cuma mau bertanya soalan pada Bang Zuma. Boleh nggak? Kau hanya mau bertanya, terus kau kabur, nggak mau ditanya. Iya, mau bertanya aja tentang Islam, Bunda. Oh, silakan. Abang Zuma, saya ada terbaca, saya ada terdengar di satu hadis tapi saya kurang cermati dari siapa. Ada seorang Nasrani ni, ada seorang Yahudi dan Nasrani membawa dosa sebesar gunung, lalu dosa itu ada orang Muslim ni membawa dosa sebesar gunung, namun dosa itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilan Tuhan? Itu aja Bang Zuma. Itu di mana Bang kejadiannya? Ada di hadis lah Bang Zuma, tapi enggak, maksudnya kejadian itu terjadinya di mana? Itu di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Berarti kalian ketika masuk ke akhirat sudah bawa dosa atau kagak? Ya, semua orang pasti ada bawa dosa lah Bang Zuma. Enggak, tunggu dulu. Orang kafir ketika sudah meninggalkan dunia, apakah masih bisa diampuni dosanya? Itu dulu. Menurut Al-Quranul Karim, bisa nggak? Kalau di versi Islam aku tak tahu tuh Bang Zuma. Nah, orang kafir itu Yahudi, Nasrani atau orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini,
ketika mereka mati sudah ditetapkan sebagai warga tetap penghuni neraka jahanam. Itu jelas itu. Sedangkan umat Islam ketika mati membawa dosa, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mana dalilnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Orang Islam ketika mati beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan kebajikan, niscaya dia dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya. Lalu apalagi kalau sudah dosa dihapuskan, dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani? Karena neraka itu tempatnya dosa, penghuninya adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang zalim, Kristen, orang-orang kafir di dalamnya, maka dia bersama dengan dosa-dosa itu dilebur di sana. Itu maksudnya dalil itu. Anda menanggung dosa Anda sendiri. Yang salah kalau orang-orang kafir masuk ke surga, berhenti, jangan ke surga dulu. Kenapa? Kau keluar neraka dulu nih, bawa dosanya orang Islam dulu ke sana. Kau disiksa di sana. Itu yang salah. Tapi faktanya orang-orang kafir sudah ditetapkan masuk neraka. Dosa tempatnya di neraka. Apa buktinya? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati, tubuhmu memang mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa di mana perginya? Neraka. Jadi kalian itu memang sudah di neraka satu paket. Sedangkan umat Islam itu paketnya di surga, tapi ada dosanya, maka dosanya dilemparkan ke neraka. Siapa yang ada di sana? Orang-orang kafir. Itu maksudnya hadis itu. Jadi Bang Zuma, orang Islam yang bawa dosa sebesar gunung tu dibebankan dosanya itu pada orang lain, jadi dia masuk syurga sebab dia orang Muslim. Kan diampuni. Kan dalil saya sudah bacakan tadi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Itu jelas dalilnya. Orang Islam ketika dia mati pada mahsyar nanti, ketika dia hidup di dunia, dia beriman kepada Allah, tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan saleh, mati mereka membawa dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya, kan? Dihapuskan dosa-dosanya. Tapi Bang Zuma, di Islam kan konsisten. Kalau Tuhan mau mengampunkan, kenapa dia membebankan kepada orang lain? Kan dia boleh saja ampunkan. Kan diampunkan dosanya, diampuni kan? Diampunkan sajalah Bang Zuma. Sekarang kalau umat Islam diampuni dosanya, dengar. Kalau umat Islam sudah diampuni dosanya, masih ada enggak dosanya umat Islam? Masih ada enggak? Ulang. Kalau umat Islam sudah diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi, masih ada enggak dosanya setelah diampuni? Kalau sudah diampuni, sudah tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Berarti umat Islam sudah bebas dari dosa. Nah, kalau pencipta langit dan bumi mau membebankan dosa yang dihapusnya itu diberikan kepada penghuni neraka, ada nggak yang bisa melarang? Tak bisa yang melarang, tapi nggak bisa. Dia itu derita lu. Makanya kalau lu nggak mau diberikan upah dosa, yang maha adil itu. Lah, adil dong, kan neraka tempat dosa. Neraka tempat dosa. Penghuni neraka siapa? Penghuni neraka siapa? Orang kafir. Maka yang diberikan dosa-dosa ini ke neraka, siapa yang ada di sana? Ya orang kafir. Begitu saudaraku. Ya Bang Zuma, tapi aku tak puas dengan jawaban kau tuh Bang Zuma. Kenapa nggak puas? Kenapa Anda harus puas? Derita lu, siapa suruh jadi kafir? Kan itu jawaban saya. Umat Islam itu dijamin surga. Tapi tidak ada yang bisa menjamin umat Islam untuk tidak melakukan dosa. Sehingga pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa umat Islam itu.
Itu hak Allah, itu hak pencipta. Mau menghapuskan mau tidak, itu haknya. Nah sekarang di samping umat Islam itu ada orang-orang kafir yang justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Musa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Isa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang padanya Al-Quranul Karim, masih tetap saja memperbodoh diri menyembah makhluk. Apa hukuman bagi mereka? Neraka jahanam. Terus kenapa keberatan? Saya kan sudah masuk neraka, Pak. Terus kenapa dikasih beban lagi? Tidak, kamu sudah di neraka. Kamu sudah ada di neraka, sudah ditugaskan kalian untuk di neraka. Sesuai dengan perbuatan kalian di bumi, tidak menyembah kepada pencipta, menyembah kepada ciptaan. Maka neraka tempatnya dosa. Ini tak kasih dalil. Sebenarnya, umat Islam ketika nanti masuk surga itu mendapatkan dua surga. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kenapa umat Islam mendapatkan dua surga? Karena surganya orang-orang kafir tidak terisi. Allah itu adil. Allah sudah menyiapkan surga untuk orang kalian semua. Seluruh hamba yang telah dicipta oleh Allah disiapkan kapling surga. Tapi karena ketika kalian hidup di dunia memilih masuk neraka, maka kaplingmu kosong. Maka kapling kosongmu itu diberikan kepada kami umat Islam. Begitu juga neraka. Neraka juga dicipta untuk seluruh umat manusia. Tapi karena di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, maka kapling nerakanya kosong. Maka orang-orang kafir diberikan kemudian 2 kali lipat berganda neraka itu. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang kafir mendapatkan 2 kali lipat. Qala likulli di'afun walakin la ta'alamun. Allah kemudian berfirman, masing-masing mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Berlipat ganda, kenapa? Karena yang tadinya ada neraka disiapkan untuk orang-orang seluruhnya, namun sebagian beriman, maka kosong kaplingnya. Maka diisilah mereka, kapling-kapling ini, oleh orang-orang kafir. Kamu punya kaplingan di surga? Punya. Hari ini kalau kamu menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaplingmu kamu isi sendiri di surga. Nerakamu kosong, berikan kepada orang yang makan babi. Sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar seluruh manusia pemakan babi dan pemakan balau tikus. Tuh, dalil. Walaupun dia penjahat, Bang Zuma, walaupun dia penjahat tapi dia Islam, dia masuk syurga. Macam tu. Dengarkan ayat yang saya sajikan kepada saudara, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taqabun. Orang Islam nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, hari di mana dosa-dosa diungkapkan. Ketika yang Anda sebutkan penjahat tadi beriman kepada Allah, artinya apa? Dia jahat, tapi dia menyesali perbuatannya. Dia melakukan kejahatan, tapi dia menyesal melakukan perbuatan itu. Dia tahu itu salah dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kalau dia jatuh lagi, dia berusaha untuk bertaubat dan menyesali perbuatan itu. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman itu yang menyembah makhluk. Sudah tahu ada Tuhan yang tidak yang maha kuasa, yang tidak memiliki kelemahan, malah menyembah kepada makhluk. Ini orang zalim. Kalau orang melakukan kejahatan tapi tidak menduakan Allah karena kelemahan, ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Aku berdosa, aku tak berdaya. Anakku mau sekolah, istriku mau makan, aku lapar, terpaksa ya Rabb, ampuni aku. Berbuat jahat, tapi dia menyesali. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Allah punya hak kemudian untuk mengampuni. Tidak ada yang bisa melarang itu. Tapi kalau Allah itu tidak disembah, Allah itu maha pencemburu. Makanya dikatakan dalam ajaran Nabi Musa, jangan ada ilah lain selain aku. Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Karena dosa mengilahkan selain daripada aku tidak aku ampuni. Dosa-dosa yang lain aku ampuni, tapi dosa mengilahkan selain aku tidak aku ampuni. Maka usaha iblis apa? Usaha iblis agar manusia menyembah kepada selain Tuhan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat
yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblis datang memakai nama Yesus Kristus agar banyak orang menyembah Yesus Kristus, agar disesatkan orang banyak ini. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Maka ketika Anda bertanya tentang hal tersebut, orang-orang kafir itu memang sudah di neraka. Kira-kira dosamu diampuni enggak sama Tuhan? Yakin? Yakin? Aku bacakan dalilnya di dalam kitab Tawarik 2 Tawarik 7 nomor 14. Dengarkan, saya bacakan dalilnya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya, dari kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka aku mendengarkan dia dari surga dan mengampuni dosanya dari surga. Tuh ada dalilnya. Berarti tanpa Yesus menebus dosa kamu, kamu bisa dengan Tuhan langsung berdoa. Ngapain pakai perantara? Di dunia ini kamu masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tengoklah aku dengan ketidakberdayaanku ini, dengan kelemahanku ini. Aku melakukan dosa. Ampuni aku ya Tuhan, beri aku petunjuk. Dosamu diampuni enggak? Sesuai dengan 2 Tawarik 7:14 diampuni enggak? Diampuni. Terus ngapain kok dosa-dosamu kok kasih ke orang? Hah? Ngapain dosa-dosamu ditanggung anak orang? Padahal itu hadiah dari si bilis is. Kau cuman ditipu daya, dosamu sudah diampuni sama ini loh. Kamu sembah dia ya. Kalau begitu orang Yahudi kenapa nggak nyembah kambing? Orang Yahudi kenapa nggak nyembah domba? Sementara dosa mereka ditebus dengan domba, dosa mereka ditebus dengan sapi, dengan lembu. Kenapa mereka tidak menyembah lembu itu? Sementara lembu yang menebus dosa mereka. Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan dosa, penebus dosa, binatang penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, dosa mereka dihapuskan dengan binatang itu. Kenapa mereka tidak menjadikan binatang-binatang itu sebagai pahlawan atau sebagai Tuhan? Kenapa? Bukan gitu, Bang Zuma, cara pikirnya, Bang. Sekarang Yesus mati menebus dosamu kan? Menghapus dosa manusia. Manusia menghapus dosa menghapus dosa dunia. Kali ini wahyu oe itu menerima dia. Karena kata Allah, wahai Maryam, kalau kamu nanti ditanya oleh orang Seriwil, kenapa kamu tidak punya suami, kok punya anak? Suruh anakmu yang menjawab. Lalu Isa mengatakan, ini Abdullah.
atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hambanya Allah. Kita bernyanyi selawat ya teman-teman. Dan itu sudah ada di zaman Yesus. Pengikut Kristus. Oke, berarti menurut Anda orang Kamu tanya, Kristen itu kamu tanya. Bang Ivan gantian bang alamat jangan. Apakah Yesus jadi menurut mengajarkan Abang, Kristen? ya gini Bang, Sedangkan Abang kan udah jawab. Ya, apakah Yesus beragama Kristen? Yesus tidak beragama Kristen. Tapi Enggak Bang, saya nggak nanya itu, weh. itu ajaran Yesus. Saya nggak nanya itu. Namanya Kristen, pengikut Yesus. Aduh, apa sih? Muhammad. Wah. Bang Ivan sabar bang, pelan-pelan ngomong bang. Gantian. Kalau udah salah jangan dipaksa salahnya bang. Gimana sih? Kalian mau saya tenang, kalian mau sama tenang. Enggak gantian, Anda ngomong ngawur, amburadul, air liurnya kemana-mana. Terlalu kopi manis kena Marcel. Air liurnya kemana-mana loh. Ngomong kalian, keroyokan. Ketika sudah kalah. Gak lucu loh abang ini. Keroyokan. Oh iya, kok tiba-tiba bicara, oh lucu. Enggak bang, lucu ngomongnya. Mengalihkan pembicaraan kan? Pelan-pelan. Pakai akun ini. Yuk di tab layar, posting ulang dan di share ya, biar komalnya kuat. Aduh, Oten. Emang Oten ini apa-apa kepanasan ya, sampai main tombak coba, aduh. Tapi nggak apa-apa lah, jangankan kita, Tuhannya aja ditombak sama mereka. Yuk dibantu dulu di tab layar, posting ulang, di share dan loporenya digas ya, biar komalnya hidup. Digas loporenya ya, biar kelihatan ke robot. Langsung kena tombak mematikan dari Oten. Kaget saya, kata saya, kok langsung hilang. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas. Yuk naik sini. Kita diskusi lagi ya. Padahal tadi lagi naik-naiknya ya. Ya Allah, ada-ada aja. Mohon maaf teman-teman ya atas gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena tombak juga, padahal anti rungkad. Oh, berarti mereka menggunakan ini tombak gigi taring babi. Mata tombaknya itu dari gigi taring dipakai. Bisa jadi. Iya. Kayaknya gitu sih. Ya teman-teman Kristen silahkan naik ke atas, kalau mau diskusi silahkan. Yuk, jangan main tombak dong, Pen. Rep. Mereka menombak ya. Ya teman-teman Kristen silakan naik ke atas. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Ini temanya apakah Yesus kenal Bible? Ya silakan naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa ini? Aldiron. Selamat malam Aldiron. Tengku. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan bang? Ya, cuma kagum aja sama Bang Juma. Ngeri kali tadi. So, iya, lagi seru-serunya tadi ada. Coba-coba lawan Bang Juma ya.
Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gunda kita. Bang, Makassar mana ki Bang? Di daerah Dayak Sudiang. Ih, Sudiang sama, saya juga Sudiang Bang. Semoga Allah mempermudah saya ketemu sama Bang Zuma. Amin, alhamdulillah. Di mana ki di Sudiang? Di Pondok Asri Bang Zuma. Daerah Macini. Sudiang Pondok Asri, Asrama Haji. Oh iya dekat berarti. Iya, Paling semoga Allah mempermudah saya Bang ya. Amin. Bisa saya ketemu sama Bang Zuma Bang? Bisa. Ilmunya Bang Zuma, Masya Allah. Enggak, ilmu sihir gitu. Masya Allah. Ilmu Sudah saya hipnotis. DM Bang Zuma tapi nggak dibalas Bang. Oh iya. Ya makasih Bang, saya turun dulu Bang. Semoga Allah memperpanjang umurnya Bang Zuma. Amin. Kita juga. Ya, terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Itu ilmu sihir bergurunya ke siapa, Gurunda? Tergantung pertanyaan. Ayo teman-teman Kristen, silakan ditunggu di atas. Kalau mau diskusi silakan ya. Kita diskusi santai ya teman-teman Oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat. Tombak Romawi emang runcing. Pakai cula babi soalnya. Halo, Maimunah, Hamzah, Mauna, Mauna. Aku takut sama Juma. Iya. Agak tuh. Ngapa kisah malu? Unaro. Kenapa Bang? Ada-ada aja cara melucu teman-teman kita ini ya. Jadi orang-orang kafir menggantikan dan mengisi kapling yang ada di neraka. Sementara kita diberikan surga yang berlipat kali ganda. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allah Ghafurur Rahimah. Tuhan kita Maha Pengampun, soalnya susah dikalahkan. Jadi karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya udah kelar, selesai. Itu baru ajaran kasih. Bagaimana mau dikatakan ajaran kasih? Hanya gara-gara makan buah ilmu pengetahuan dan jahat? Harus ada yang jadi tumbal, jadi korban. Allah itu yang Maha Pengampun itu baru betul. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amanah, dan orang beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan pekerjaan amalan saleh. Faulaika, maka kepada mereka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dalil. Jadi yang tadinya ada dosanya diganti dengan kebaikan surga.
Nah, kejahatannya Allah melemparkan ke neraka ke jidatnya bom-bom ke tumitnya, ke pantatnya, ya itu urusan Allah. Tak ada yang bisa membatasi Allah. Karena Allah menjanjikan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, lalu beriman, wa amilan salihah, lalu kemudian melakukan amalan saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Kebaikan untuk ke jannah, kejahatannya dilempar ke neraka. Siapa penghuni neraka? Ya orang-orang kafir. Gitu aja kok bingung. Kan ada di dalam Amsal 21:18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Itu ada dalilnya, Sambalu. Kenapa lagi nih? Tuh, tema tuh. Apakah Yesus kenal Bible? Kenal. Mana dalilnya? Silakan. Baik-baik kau, teman Kristen. Silakan dalilnya. Enggak tobat-tobat, kamu menyesatkan. Yang menyesatkan itu kamu barusan. Apakah Yesus mengenal Bible? Penyesatanmu apa? Kenallah, kenallah. Itu kau menyesatkan orang. Yesus tidak mengenal Biblemu. Kau katakan kenal. Kau itu yang penyesat, bukan saya. Buku yang kau tenteng setiap hari Minggu ke sebuah gedung menyembah kemudian makhluk kuburan itu tidak dikenal sama Yesus, buku itu. Kan kau bilang kenallah, kenallah. Kau menyesatkan itu. Yesus bangkit cuma, Yesus itu bangkit cuma. Saya tidak sedang membahas iblis yang keluar dari kubur. Saya sedang membahas apakah Bible itu dikenali oleh Yesus. Iblis keluar dari kubur kok bangga. Nanti di akhir zaman nanti diusir loh cuma. Hai. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kau yang diusir, dompala, toka. Kita cuma jangan pelintir-pelintir ayat cuma. Ya. Tanya lah itu kerjanya cuma melintir terus dalil kitabmu tuh. Lembagamu itu yang suka pelintir-pelintir ayat tuh. Selamat malam Bang Juma. Malam kok diselamatkan? Selamatkan dirimu dulu. Malam itu udah selamat sendiri dia. Aduh, Abang Juma ini kecapean kayaknya. Enggak, bercanda. Itu temanya Bang. Apakah Yesus kenal Bible? Tidak Bang. Tidak. Gitu Saudara Aldaus. Jangan karena kau tidak pernah cebok kau ngomong Muhammad kenal. itu tidak kenal Al-Quran. Sampai metong dia tidak pernah jumpa dengan Al-Quran. Oh salah ente. Di Afan baru ada. Lanjut. Saudaraku, Al-Quran itu isinya untaian lisan Nabi Muhammad yang adalah kalamullah. Camkan itu. Maksudnya ketika lisan Nabi Muhammad itu dibukukan, Nabi Muhammad lebih dulu mengajarkan tentang Quran. Makanya tadi di awal saya sudah membacakan dalil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Ucapan beliau. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ucapan siapa? Nabi Muhammad. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Izin Bang. Ucapan siapa? Nabi yang Muhammad. menerima wahyu itu kan Muhammad kan. Kenapa namanya Quran Utsmani? Buatan Muhammad ya. Yeay. Kenapa Bang? Jangan ke situ perginya.
kita berbicara tentang apa yang kita Karena bahas kau bilang malam tadi ini. tidak Dengar, pernah jangan Bidin ngotot, sampaikan, jangan karena- ngotot, jangan kayak B2, jangan Ya, ngotot. karena Jangan saya bilang ngotot, Alkitab jangan itu ngotot. Bicara sendiri setelah Anda dia naik ke turun. surga Kalau Anda baru bicara dimulai sendiri kisahnya Anda itu, turun. bro. Kalau Anda bicara sendiri Anda turun di bawah. Anda masuk toilet, tutup dari dalam, Anda teriak dari dalam. Bebas Anda ngomong situ sampai pantatmu melepuh. Ngomong di situ nggak ada yang tahan kau ngomong. Ini kita sedang membahas Al-Quran itu dikenali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus mengajarkan Bible, mengenal Bible? Anda sudah mengakui tidak? Udah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Dah selesai. Gulung tikar. Bagaimana mungkin kalian dianggap benar Ya, sementara tapi buku tidak yang menjadi kebenaran panduan cuma kekristenan ya, kalian itu tidak tidak dikenali oleh kebenaran. Yesus? Gimana? Yesus jalan kebenaran itu. Yesus jalan kebenaran. Yesus sebagai jalan kebenaran mengenal Bible enggak? Untuk menuju Bapa itu melalui Yesus, Bang Juma. Untuk menuju Bapa harus melalui Yesus. Yesus mengenal Bible enggak? Tidak, Juma. Nah, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa tahu jalan yang ditunjukkan Yesus itu kiri, kanan, turun, naik, minggir, kiri, kanan? Dari mana Anda tahu? Kalau Yesus tidak memvalidasi kemudian buku Bible, dari mana Anda tahu? Yang ikut aja lah, Juma. Ya. Itu namanya tabiat asuh. Asuh, penjahat datang kasih tulang, itu pun diikuti. Pantaslah Yesus menyebut kalian seperti itu. Dan pantas pula Petrus menyebut kemudian kalian seperti itu. Ternyata ya ikut aja, ikut-ikut sama siapa? Berbuat baik, yang penting berbuat baik, Juma. Loh, baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tidak bisa kayak begitu. Makanya Yesus menerangkan, konon di dalam kitabmu telah ditemukan sebuah pernyataan Yesus menurut penyelidikan yang dilakukan oleh penulis. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti harus ada panduan semisal Taurat. Nah sekarang apa tuntunannya semisal Taurat? Ada enggak? Yesus memberikan validasi tentang buku Roma ke, apa ke, Galatia, Filipi, ada enggak? Tidak ada. Lantas kenapa kalian bertahan di situ? Karena jaminan surga. Dari mana Anda mendapatkan jaminan surga sementara itu tertulis di dalam buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ayo. Yesus tak mengenal jaminan yang ada di dalam surga yang ada dalam buku itu. Kenapa Yesus tidak memberikan stempel terhadap buku ini? Yesus tidak mengenal bahkan penulisnya. Yesus tidak pernah menyebut buku-buku tersebut. Anda mendapatkan jaminan dari buku itu sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Gimana ceritanya? Makanya nanti kalian kaget ketika ketemu dengan Yesus. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kalian kaget. Kenapa kaget? Kalian diingkari oleh Yesus. Tiba-tiba aja kau senang. Oleh Yesus kita ketemu lagi di kehidupan ini. Apa kata Yesus? Sorry lah, dek je hutan raiko. Nih ka je iko tuh. Inai kon tu kau. Kepeletalan jago kau. Saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah kapal tenggelam, kapal talang. Yesus tak mengenal orang yang menyebutnya Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu ucapan Yesus dalam catatan pewarta Matius 7 nomor 223. Nah,
Sedangkan itu fakta real. Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut. Buku yang memandu kalian menjadi Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Berbeda dengan orang Yahudi. Taurat dikenal oleh Musa. Zabur, Mazmur dikenal oleh Daud. Yesus mengajarkan Injil. Nabi Isa mengajarkan Injil. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Lah, siapa yang mengajarkan? Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakang. Siapa yang mengajarkan itu semua? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Lalu kamu berharap masuk surga dengan buku-buku yang tak ada panduannya dari Yesus? Oh, celoko. Celoko itu, Mas. Mencela wedus itu namanya. Ayo, bagaimana Anda yakin Anda masuk surga melalui buku tersebut sementara buku itu Yesus tidak kenal? Tapi Yohanes, Lukas itu kan Injil cuma. Kata siapa? Injil karangan Kata siapa? Lukas, Injil karangan Matius itu kan Injil itu. Ya, itu karangan Lukas, karangan Matius. Yang dimaksud, yang diajarkan Yesus itu apa? Baca Markus 1:14. Baca Kisah Para Rasul 8 nomor berapa itu? Lupa saya. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Baca Yohanes berapa itu? Yohanes 1 nomor 43. Bagaimana Yesus kemudian memanggil Filipus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Yesus mengajarkan Injil, bukan mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, enggak. Tapi Injil sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa aku mengajarkan? Kepada ilah Bani Israel. Apa yang kuajarkan? Hikmat Injil. Itu Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan. Nah sekarang ia mengajarkan Lukas, Markus, Matius. Ya Lukas, ya Markus. Berarti kau itu pengikut Markus, pengikut Lukas, pengikut Paulus. Kau itu bukan pengikut Yesus. Dan memang Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Apa? Lalu Injil aslinya mana? Iya, tanya kepada Yesus. Tanya kepada umatnya Yesus, jangan tanya kepada saya. Saya umatnya Nabi Muhammad. Orang yang sudah menjalankan kebenaran masuk surga. Gimana ceritanya? Kebenaran apa? Buku dari mana kau baca itu? Umat Islam nanti dihakimi di akhir zaman sama Yesus. Awas. Yang dihakimi oleh Yesus itu, baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Baca kemudian Yohanes 8 nomor Yohanes 12 nomor 48. Yang dihakimi adalah Aristen. Kau baca lagi Matius 7 nomor 21, 22, 23. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 21 dari data nomor 1 sampai nomor 36. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 dari nomor 37 sampai 39. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 nomor 15. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 23 nomor 33. Yang dihakimi adalah Kristen. Tak ada Islam dihakimi di sana, tak ada. Apa pula haknya Yesus menghakimi kami? Kami bukan umatnya. Yang dihakimi itu yang berpura-pura jadi umatnya, yang memuji dengan mulutnya, oh Yesus, oh Yesus, tapi perbuatannya adalah perbuatan kejahatan. Menyembahnya, menganggapnya setara Tuhan, menganggapnya Tuhan yang turun ke bumi, menganggapnya firman jadi daging, menganggapnya penebus dosa. Itu kalian yang akan dihakimi oleh Yesus sebagai ungkapan pembuat kejahatan. Maka Yesus mengatakan, nenekmu kiper, aku tidak mengenal kalian. Gitu. Renungkan itu, lembutkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Umat Islam mengenal satu-satunya yang benar adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus seorang nabi, lahir tanpa ayah, ila Bani Israel. Kami mengenalnya.
Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Iman kami itu masuk surga dong kami. Kalau itu yang jadikan sebagai sandaran. Hidup kekal, menerima, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Islamlah itu. Kamu mau nggak mengenal Yesus sebagai satu-satunya sebagai utusan Tuhan? Mau Bang Suna? Kau imani? Saya imani Bang Suma. Oke, kita uji hari Minggu ke gereja, kita intip kau. Rupanya kau menyembah Yesus, bukan kau rasulkan, tapi kau tuhankan. Itu namanya koplak, penjahat, penipu, munafri. Lain di mulut, lain di perbuatan. Yesus manusia seutuhnya. Yesus manusia 100%. Wah, kita tepuk tangan. Hore, Kristen betul. Baru hitungan detik disambung. Tapi Yesus juga adalah sepenuhnya Tuhannya. Celoko. Yesus itu satu dengan Ilahi. Dempet, dia berdempet. Dia. Apa? Tuhan berdempet? Lo pikir kue lapis? Jadi satu dia. Jadi satu. Apa? Chat dicampur chat. Jadi satu. Iya, kayak kue itu tuh jadi satu. Kayak kuah ikan jadi satu. Kuah ikan pula kau bawa-bawa. Pisah itu jadi satu itu. Nggak bisa dipisah gimana? Ceritanya nggak bisa dipisah. Lama sabaktane. Bapak-bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Pisah dia. Ah, banyak cerita juga kau ini. Ya itu kan karena kesakitan cuma. Iya. Ketepak. Tuhan kok kesakitan. Ada aja lawa-lawa ini orang. Kau nggak malu itu Tuhanmu kesakitan? Iya namanya juga siksa itu sakit juga lah. Iya Tuhan kesakitan gitu. Kok Tuhan kesakitan apa boleh? Suruh minum kombantrin kalau sakit. Gimana sih? Justru saya yang harusnya bertanya. Gimana sih kok Tuhan kesakitan? Vieto mas. Dia pun aneh nih bang. Dia nggak buka kamera tapi pakai masker bang. Gimana nih bang? Obat semua. Sebenarnya bukan pakai masker Dina, bukan. Enggak. Dia BH-nya istrinya dia kunyah. Istrinya lagi merantau. Rindu sama bini. Atau lagi sakit gigi, gusinya bengkak. Udah cuma masa Advent ini cuma nyambut Tuhan datang cuma. Ya Allah ya Karim. Tuhan kok datang kayak layangan. Kayak Papos. Papos datang. Tuhan udah kayak gitu. Yang datang itu anak manusia. Lu baca Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian ini diperbodoh sama orang yang membuat Bibelmu sendiri. Dibilanginnya itu jadi satu dempet. Dempet. Hai kampret. Tuhan kok dempet dua? Piye to mas? Yang ada itu kue lapis, onde-onde, Gambar siam. labu siam. Gambar siam. Iya, sorry. Memang Tuhan Istri kembar itu susah dipahamin. Susah dipahami karena nggak bisa dipahami, karena nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal memang nggak bisa dipahami, gimana? Akal nggak cocok. Tuhan itu susah harus dipahamin, harus itu. Kata siapa Tuhan nggak bisa dipahami? Justru Tuhan memberikan akal kepada kita supaya kita bisa paham tentang Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, paham kita? Paham. Kalau Dia sudah Maha Kuasa, maka baginya tidak ada kelemahan.
Itu akal tuh, pemahaman tuh yang bekerja. Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Terus kenapa dia kesakitan? Oh, penuh sandiwara Tuhan kau itu. Ya namanya ditompok, mau gimana? Kampret. Dipikir aja. Masolang generasi Tuhan ditombak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lu pikir Tuhan itu mainan memang ya? Lu buat main-mainan Tuhan itu ya? Dasarlah itu kalian. kan kemenangan yang didapat itu. Maklumlah, dasarlah kalian ya. Pantaslah kemudian kalian di neraka kekal. Tuhan dibuat kayak mainan kayak gitu. Tuhan kesakitan. Aduh, parah. Udahlah bang, mau tidur dulu bang, tobatlah dulu. Udah dulu lah. Mau turun, mau tidur, pusing kepala saya. Tobat bang. Masuk lagi lapik, ndak lah cakuri ini. Udah tidur sana kau, tidur. Jangan kau telan itu BH-nya istrimu. Aduh, parah. Wah, ada yang ngomong pakai masker sementara nggak buka kamera. Dan dia menyamar itu, dia tutup mulutnya tuh, menyamar, nggak mau ditahu suaranya. Pak Atan, siapa nih? Pak Atan Kristen. Pak Atan. Mana semua Kristen kabur. Pak Atan. Oh, ternyata yang barusan itu anak tirinya Christian Jupri. Oh. Pantas dompa lagi. Makdang. Pak Atan dan Makdan. Nah, susah ini namanya gurun deh. Enggak, satu kartu keluarga mereka ini. Saudara-saudara kita ini lucu bikin akun. Makdang. Astagfirullahaladzim. Pintar bikin akun mereka ini. Lucu namanya. Jali. Saya masih ada kan? Iya, ada Ki. Iya. Jali. Masih bang, masih. Oh masih. Jali. Oh Jali. Jali Kristen. Si Jali terpental. Lah pencet dia itu. Si Jali. Bahasa kotor itu Bun. Jali lagu. Yang benar itu Jalu. Suara Bang Handi kecil, Bang Handi. Kecil ya? Biarlah kita kasih naik ini, nggak ada lain dulu teman kita. Mister Susu, Mister Sisu. Selamat. Mister Sisu. Iya, Mister Sisu bukan dari susu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bang ingin disampaikan? Nggak ada Kak. Cuma ingin mengucapkan sehat selalu untuk Bang Juma. Amin. Makasih Bang. Makasih Bang. Yang lain biar nggak sehat gitu ya. Jaringannya merah Bang ya, kita turunkan ya, izin. Assalamualaikum. Salam. Baru ini Bunda. Naikkan aku. Naik kok. Harusnya doakan semua yang ada di atas ya. Cuma Bang Suma aja. Mana tadi? Naik kau kongkroldal. Apa tadi Oten? Naikkan aku, ndak multi naikkan aku. Kradel naik, multi. Atau ku jambak kau Bang. Jadi sabar ya teman-teman, Oten sudah langka. Jadi kita terima apa adanya dia. Biar dia pertontonkan ke begoderesnya. Mana kau? Udah ku jambak itu.
Oh, ada Bang Arom. Sabar Bunda, sabar. Bang Arom, selamat malam. Kita sapa dulu ini juga ya, izin Bang. Matsan. Malam. Matsan Kristen. Matsan. Ada Kang Ardi nggak ya? Tadi saya janjian sama dia pada di WA atau di telepon. Akang ditelepon Bang Ardinya, bilang ditunggu sama Bang Arom. Saya sempat nyimak juga. Enggak, bukan ditunggu Bang Juma. Tadi soalnya udah janjian, cuman saya lagi di jalan dari macet. Iya itu dia, makanya kita panggil. Akang, saya janji 20 menitan doang tadi. Dihubungi coba sekretaris umum. Jakarta ini agak lain nih. Lainnya gimana? Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Cuman ini aja nya. Apa? Kenapa Bang? Sempat demam kemarin 2 hari. Wah, lagi musim kayaknya Bang Juma ya? Kayaknya sih. Itu gimana itu Bang Juma, ada nengok ke Medan gak Bang Juma? Sumut kan lagi kena bencana tuh. Barusan ada update informasi daerah Maryland itu air sudah surut, alhamdulillah, masya Allah. Mantap. Sudah surut Bang. Gitu. Tadi saya baru melintas kok, udah surut. Iya. Iyalah. Soalnya banyak juga temen di sana kan bilang bantuan juga agak sulit. Ini gara-gara ada Tuhan mau ulang tahun, jadi banjir terus, bencana terus nih. Mulutnya Kian ini emang agak ya. Gue tumbuk juga loh. Ngait-ngaitkan sama Natal kau, Kian. Agak lain kau ini. Coba Gurunda, mulutnya Kian ini gimana Gurunda? Gimana saya nggak kesel Gurunda Juma? Enggak, itu guyon aja, guyon. Itu dia, beliau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Ardi. Masya Allah. Kebalik semuanya dibalik-balik, nggak mau. Assalamualaikum Gurunda Juma. Iya, Bang Ardi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nonton antum berdua diskusi itu, saya suka. Silakan dilanjut. Saya pingin nyimak lagi. Soal apa Gurunda? Ya yang dibahas Belum tadi ada tuh. diskusi kayaknya. Ini Komal Al-KTP, Kang. Yang bahas terkait dengan apa tadi tuh yang perempuan tuh. Bang RH itu tadi. Ya, Bang RH ya. Ya, di Bang RH. Iya. Yang ada dibahas dengan wanita siapa gitu namanya, Nita atau siapa. Yang satu siapa namanya? Yang ibu-ibu yang buka kamera itu. Oh, siapa sih? Markona. Tadi. Markona. Saya lupa namanya Gurunda. Saya kok kalau nama Oten suka lupa Gurunda. Buku-buku itu dengan itu. Buku-buku diangkat-angkat. Oh ini begini. Aduh. Lanjut. Oh iya. Siapa namanya? Karina. Oh iya, Karina, betul. Jadi diskusi sama siapa Gurunda hari ini? Saya belum. Oh, biar Dinda aja dulu. Oh enggak lah, ada Gurunda Zuma saya nyimak lah. Enggak Dinda. Saya materi saya itu yang tadi, tapi sudah lewat, sudah ini. Enggak lah. Udah aku bahas tadi. Itu nggak usah dibahas lagi lah. Bang Ardi nggak mau, Gurunda nggak mau, saya aja ya. Boleh. Nggak mau saya lanjut. Tapi gini. Ada satu hal penting. Sama bunda ada nggak ngasih ngomong. Ada satu hal yang ingin kemudian saudara Arom ini tahu, gali dari Dinda Ardiansa. Iya. Apa itu? Bang Arab, silakan aja. Nggak tahu juga. Kalau saya tahu, saya juga nggak tahu biarkan. apa itu. Tapi sudah janjian tadi. Iya, sudah janjian apa sama Bang Ardi. Ya silakan. Katanya tadi bahas kitab. Cuman itu aja yang aku tahu Gurunda. Kita bahas ini aja ya Bang Ardi ya. Ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan aja. Oh, kalau itu sama Bang Ardi. Kalau aku gini. Kenapa? Kenapa nggak mau Bang Ardi? Kalau biar deh. Saya ada kerjaan soalnya.
Saya sambil Bang Juma pun mencatat. nggak masalah. Saya lagi baca naskah. Besok saya harus ketemu dengan sutradara. Ya, saya sambil dengar. Silakan. Iya. Bang Juma kan bilang salib itu kena kutuk. Ini Bang Arom. Bukan salib kena kutuk, salib itu hukuman kutuk. Iya, lambang kutuk kata Bang Juma. Lambang kutuk. Bang Arom, Pernah kalau disalib aku nggak, Bang Juma? Bang Arom. Gimana? Bang Juma pernah disalib? Salib kiri ya sering. Berarti bukan kutuk lah, nggak seharusnya dimaknai langsung kutuk gitu. Ya kutuk itu saudaraku, itu kutukan itu, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi. Ulangan 1, 2, 23 itu kutuk. Sejak kapan Bang? Lah Paulus saja mengatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya, dengan jalan menjadi kutuk, menjadi katara kutuk. Iya, berarti kutuk itu berarti salib itu kutuk. Ya enggak lah. Lo kok nggak boleh? Gimana ceritanya? Jadi yang menggantung di leher itu lambang kutuk, yang di rumah gambar-gambar kutuk itu. Menara-menara gereja itu lambang kutuk semua. Saya nggak ada gambar, cuman ada salib aja. Nah itu dia lambang kutuk itu. Justru kita mendapatkan free will dari lambang itu, yaitu kebebasan dalam mencapai surganya Tuhan. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Silakan Dinda Diansa masuk. Dinda Diansa masuk. Iya siap guru. Dengan adik saya dulu, silakan. Saya mau baca naskah nih, panjang kali naskahnya ini. Teman-teman izin, kalau saya nggak disuruh Bang Zuma, saya nggak akan mau teman-teman. Oke lagi ini. Karena ada Bang Zuma di sini. Tanggal 5 sampai tanggal 14 Bunda. Off cam aja kali ya, Bang Ardi ya. Sukses Gurunda. Lanjut Bang Ardi. Gimana Bang Arom? Off cam aja Pak ya. Saya dikecilin aja Kang. Nggak apa-apa, on cam aja. Aku juga on cam lah, sebentar aku pakai baju. Dinda Diansa kurangi tertawa ya. Tawamu itu bikin sakit hatinya Oten. Kemarin ada yang on cam sama saya, Bang Ardi. Dia pakai baju, tapi nggak pakai celana tuh. Yang dibawa Bang Ardi tuh. Kutumuk juga kau mulut kau ya. Lah serius kok. Kalau saya ini gini Bang Arom, pembahasan saya terbatas. Kenapa terbatas? Kalau pembahasan Bang Zuma, gurunda kita, itu secara komprehensif. Itu pasti itu. Tapi kalau saya ini terbatas Bang Arom, izin. Kalau saya nggak disuruh Bang Zuma untuk ngomong nih, Bang Arom, saya nggak mau. Serius. Karena di sini ada guru saya. Saya nggak mungkin ngomong tanpa disuruh, nggak mungkin. Gitu. Itu yang tawadu ya, tawadu dia. Bener lagi tawadu nih. Emang kayak gitu. Dapat jatah kayaknya dia. Bisa aja gitu. Ya orang punya ilmu itu sumbernya dari mana aja. Betul. Gitu. Siap Gurunda. Jadi sama seperti saya Dinda. Iya. Saya dulu kalau belajar ilmu kalam, dosenku sedang menerangkan dan lalot. Mohon maaf bukan saya sombong ya. Langsung saya angkat tangan. Ustaz, boleh saya pegang pulpennya? Ya apa spidolnya? Boleh Nanda, boleh. Artinya saya diizinkan untuk menerangkan di atas. Dosenku tidur. Iya. Bicara ilmu kalam, asik bicara ilmu kalam itu. Seperti itulah sekarang. Saya juga memberikan ruang samamu. Aku yang nyimak gitu loh. Ngerti nggak sih? Silakan Dinda. Siap Gurunda. Kalau wilayah bahasan saya gini Bang Arom. Yang pertama mengenai tidak ada bukti secara otentik dan valid bahwasanya Yesus disalib. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada kitab suci di dunia ini kecuali Al-Quran.
Itu kedua. Iya, sebentar. Ya makanya sebentar. Ya, yang ketiga. Tidak ada kitab suci yang valid kecuali Quran. Itu. Jadi Bang Arom mau pilih yang mana? Saya bisa membuktikan Bible berubah-ubah. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan Bible bukan kitab suci secara keilmuan. Saya juga bisa membahas mengenai pembuktian Yesus disalib. Mau yang mana? Silakan. Terbatas, cuman itu aja bahasan saya. Terbatas, cuman itu aja. Gini, tapi itu kalau Bang Ardi mau ngangkat tema membuktikan Yesus disalib, ya berarti nggak bisa mirroring ya. Berarti saya cuma bisa jawab dong. Benar nggak sih? Kan begini, mengenai pembuktian Yesus disalib kan yang dibahas Yesus kan. Berarti kan saya jawab terus, berarti nggak bisa mirroring gitu loh. Oh, kalau mau mirroring, Anda mau mirroring apa? Sementara misal begini, di dalam barakallahu fikum. Anda sepakat nggak Yesus sama dengan Nabi Isa? Sepakat nggak? Enggak. Nah, makanya itu gimana mau bisa mirroring, kan nggak bisa. Iya, kalau temanya yang ngangkat pembuktian Yesus. Kecuali kalau Anda sepakat. Kecuali kalau Anda sepakat bahwasanya Yesus sama dengan Nabi Isa. Nah, itu bisa mirroring. Yang bisa mirroring itu kitab suci itu. Itu bisa mirroring. Kitab suci boleh. Layak nggak kitab Anda disebut kitab suci? Layak nggak Quran disebut kitab suci? Itu bisa mirroring tuh. Boleh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pembahasan kita. Tapi saya izin sambil ngerokok ini, Bang Ardi. Nggak apa-apa. Soalnya capek juga, takut ngantuk kan, biar ngerokok ngopi enak. Iya, cara diskusi saya, kalau Bang Zuma cara berdiskusinya luar biasa, orasinya beliau dan hafalan beliau. Kalau saya hanya sebatas interaktif dengan Abang nih kan. Kita sepakat dulu. Standar yang kita gunakan adalah standar manusia berpikir normal. Kita sepakat dulu apa itu kitab suci, Bang. Silakan. Kita sepakat. Kitab suci adalah kitab suci itu firman Tuhan yang tidak berubah sampai kapanpun. Oke, sepakat. Firman Tuhan yang dibukukan, wahyu Tuhan yang dibukukan dan gak boleh berubah-ubah. Sepakat? Betul, sepakat. Oke, baik. Kalau ternyata berubah, berarti bukan firman Tuhan, sesimpel itu, betul? Betul. Oke. Nanti Anda silakan mirroring ke saya. Saya akan bukakan datanya kepada Anda ketika pertanyaan Anda. Saya akan. Di situ ada Bible nggak? Ada nggak Bible? Saya harus ke dalam sih. Lagi di luar ngerokok. Kalau di dalam nggak bisa ngerokok soalnya. Nanti pasti saya buka ke dalam. Ambil. Oke. Kita satu-satu ya. Kita satu-satu. Perikop adultery, perikop perempuan yang berzina. Oke, yang Yohanes tadi ya. Yohanes 7:53 itu. Oke. Nanti kalau Anda butuh data, saya akan bukakan data. Oke, saya sebutkan aja ya. Yang pertama begini, Bang. Dalam naskah tertua Anda yang Anda miliki menggunakan teks Alexandria yang ditulis di dalam papirus yang disebut sebagai papirus 66 tahun 200 Masehi, 200 Anno Domini, tertulis bahwasanya Yohanes 7 berakhir di 52. Yohanes 8 berawal dari 8:12. Tidak ada perikop adultery di situ. Tidak ada perikop perempuan yang berzina tahun 200 Masehi. Abad ketiga, di abad ketiga, di Papyrus Hana yang sekarang disimpan di Vaticanus Library, Digital Vaticanus Library yang ada di Vatikan, disimpan di museum itu, di perpustakaan itu juga tidak ada ayat itu, perikop adultery nggak ada. Itu abad ketiga. Abad keempat, di dalam Kodeks Vatikanus ayat itu juga nggak ada. Abad keempat, di Kodeks Sinaiticus ayat itu juga nggak ada. Kalau abang perlu data, saya akan bukakan data. Tapi kalau abang percaya dengan saya, ya sudah. Itu. Tiba-tiba bang, tiba-tiba di abad kelima, di Kodeks Bezae, ayat ini muncul. Ayat ini muncul. Tiba-tiba lagi di abad ke-9
Ayat ini nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi. Tiba-tiba lagi di abad ke-16 ayat ini muncul lagi sampai sekarang. Pertanyaan saya simpel, Bang. Itu berubah-ubah nggak itu? Oke, Kang Hardia, giliran saya yang hadiah. Oke, Kang Hardi tadi udah syukron teman-teman memberikan beberapa data. Saya tahu data-data itu sebenarnya, Kang Hardia. Kita pun belajar tentang bahasa asli dari Alkitab itu sendiri. Saya nggak mau nyebut Alkitab, nanti dibilang Alkitab mengikuti Islam. Ya udah Bible aja ya, saya bilangnya Bible. Jadi gini Bang Ardi, kalau Bang Ardi bilang itu berubah, saya udah jawab tadi ya, sesuai jawaban saya tadi sore dengan Pak Nababan juga, bahwa tidak ada perubahan, tapi itu ada penambahan ayat sisipan, di mana penambahan ayat sisipan itu tidak merubah makna sebenarnya, Bang Ardi. Itu hanya penegasan. Saya udah bilang bahwa dari abad ke abad itu ada namanya konsili, yaitu dari gereja itu mengadakan rapat konsili. Jadi kalaupun ada penambahan ayat yang seharusnya di bahasa aslinya tidak ada, itu menurut saya hanya penegasan untuk menguatkan data sebelumnya. Itu menurut saya, menurut pandangan saya. Itu jawaban saya Bang Ardia. Tapi kalau saya mau mirroring gini Bang Ardia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada firman Tuhan tertulis bahwa ibadah umat, kita lagi ngomongin umat bukan nabi ya, ibadah umat yang percaya dengan Tuhan itu ibadahnya sholat 5 waktu. Bahkan di perjanjian lama itu 10 hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat itu kuduskanlah hari Sabat. Jadi 7 hari dari hari ke-7 itu diluangkan waktunya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, bukan sehari 5 kali. Nah, yang ada perubahan itu justru di Al-Quran. Al-Quran Tuhannya meminta untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari. Perintah itu baru muncul di abad terbaru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, itu penambahan berarti karena sebelumnya hukum dan perintah Tuhan itu tidak ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu banget. Baik, saya tanggapi dulu ya. Yang pertama begini, saya tanggapi dulu yang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada para nabi-nabi. Nabi Musa syariatnya begini, Nabi Daud syariatnya begini, Nabi Isa syariatnya begini, Nabi Muhammad syariatnya begini. Anda katakan tidak ada sholat 5 waktu di pada saat zaman Nabi Musa, betul. Jawabannya kenapa Ardiansa? Jawabannya adalah karena umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan umat Nabi Isa belum sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Gak sanggup. Allah Maha Tahu. Maka sholat 5 waktu dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu syariat yang diberlakukan oleh Tuhan sendiri. Apapun kehendak Tuhan, itulah keputusan Tuhan. Ada yang namanya ayat di dalam Al-Quran, ada yang namanya ayat nasih dan mansuh. Nanti Anda akan saya jelaskan selebihnya. Cuman yang dibahas bukan itu sebenarnya. Ini yang dibahas ini begini tuh. Anda mengatakan itu sebuah penegasan. Anda dapat ilmu dari mana? Coba, jangan-jangan yang Anda katakan ini nggak ada datanya. Coba, tolong kasih saya data bahwasanya Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini adalah penegasan.
Terus pertanyaannya, penegasan dari apa? Anda mengatakan tadi dari ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya menceritakan tentang perempuan yang berzina lalu diampuni Yesus? Di mana? Gak ada, Bang. Gak ada. Apalagi Yohanes ini bukan Injil sinoptik. Bukan Injil sinoptik kalau abang belajar. Yohanes bukan Injil sinoptik menurut kekristenan. Menurut kami bukan Injil, bukan. Menurut kekristenan ya. Sekarang gini deh. Bisa nggak abang diskusi dengan Ardiansa itu menampakkan data, bisa nggak? Kalau mungkin dengan yang lain mungkin bisa lah. Tetapi standar orang masing-masing. Kalau standar saya ini menunjukkan, Bang. Semisal begini. Saya tidak akan ngomong kalau tanpa ada data. Saya tidak akan berbicara kalau tanpa disertai data. Saya tidak akan saya tidak akan bernarasi kalau tidak disandarkan kepada data ini. Misal begini, saya tadi mengatakan tahun 200 Masehi itu ayat itu nggak ada. Mana datanya Ardiansa? Saya tunjukkan kepada abang. Diskusi saya penunjukan, Bang. Bukan hanya penjelasan, penunjukan nih. Ya. Ini Igiritai Yohanes 7:52. Setelah Igiritai ada punctuation mark nih. Terus kemudian Palin. Palin ini Yohanes 8:12. Igiritai Yohanes 7:52. Loh, Yohanes 7:53 kemana? Nggak ada. Oke. Sekarang kita ke abad abad keempat Masehi. Misal, atau ke abad ketiga juga boleh lah. Nih, saya bukakan abad ketiga ya. Nih, saya bukakan di abad ketiga. Yang namanya Papirus Hana, abad ketiga. Kalau nggak percaya nih, tuh, Vatikan ya, dari Vatikan. Ini abad ketiga nih, Bang. The early 3rd century Anno Domini, abad ketiga nih. Dan ternyata di Papirus Hana, lihat papirus Anda, lihat papirus Anda. Lihat. Kita cek di 2B6V. Saya yakinnya, saya pastikan seluruh STT di Indonesia nggak pernah baca ini. Saya pastikan. Hanya Ardiansa yang pernah baca ini. Saya pastikan itu, Bang. Pasti. Bukan mungkin. Pasti. Seluruh STT seluruh Indonesia belum pernah baca ini. Coba saya bacakan. Kita buka di sini ayatnya. Lihat sini. Di sini ada kata iktes, di sini ada kata Galileas lalu hilang. Ini ada Egiritai. Egiritai ini Yohanes 7:52. Lalu di sini ada pi, ada alfa. Ini pasti Palin ini. Kenapa didukung dengan ini? Isus, nomina sacra, dan juga legon. Terus di sini ada ego. Ini Yohanes 8:12. Nih. Ini Yohanes 7:52. Data ini menunjukkan ketiadaan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya pakai data, Bang. Abad ketiga, ya, abad keempat. Ini abad keempat, Vatikanus. Digital Vatikanus Library. Kita buka halaman 1362, 1361. Dan juga saya pastikan juga, Bang. Saya pastikan, saya bukan sombong ya. Saya pastikan seluruh STT belum pernah baca ini. Saya pastikan itu. Saya bacakan ya. Ini full original text, nggak ada bahasa Indonesianya. Lihat coba teman-teman. Erauneson kai idehoti ektas Galileas profetas Egiritai. Egiritai, Bang. Egiritai Yohanes 7:52. Setelah Egiritai apa di sini? Palin Yohanes 8:12. Abad keempat, Bang, belum ada, Bang. Abad keempat belum ada. Di Sinaiticus pun demikian. Nih Sinaiticus abad keempat. Malah jelas nih ada apa namanya transcription-nya nih. Lihat. Yohanes 7:51
52, 53 nggak ada. Tiba-tiba Yohanes 8:12. Yang bikin heran, Bang, di abad kelima tiba-tiba muncul di kodeks yang namanya kodeks Beza, ini kodeksnya nih. Nih. Tiba-tiba muncul. Lihat sini. Ini Yohanes 7. Tuh. Yohanes 7:53 tiba-tiba muncul. Yohanes 8 ayat 1 tiba-tiba muncul. Ayat 2 tiba-tiba muncul. Ayat 3, 4 dan seterusnya tiba-tiba muncul. Dan ini hanya terdapat di Yohanes, Bang. Gak ada di Markus, Matius, Lukas, gak ada. Kenapa? Karena ini bukan Injil sinoptik. Anda mengatakan itu diambil penegasan dari ayat sebelumnya. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Siapakah scholar-scholar Kristen yang mengatakan demikian? Saya butuh data seperti saya. Jangan-jangan abang barusan hanya mengarang. Ayolah diskusi yang jujur. Silakan bang, pakai data. Tunjukkan kepada saya bang. Tiba-tiba muncul di abad kelima. Itu penulisnya abad kelima dapat dari mana bang? Kira-kira bang? Bisa nggak jawab? Dapat dari mana dia? Penulis abad kelima itu? Apakah dia ngarang sendiri? Ini yang jadi masalah. Yang katanya firman dari Tuhan ditambahi manusia. Lanjut. Oke, Kang Ardi. Yang tadi saya udah bilang, ini masih awal-awal Kang Ardi, santai aja loh, santai, relax aja, relax. Data nanti ya, ketika saya udah masuk ke dalam, saya omongin data. Jadi gini, Kang Ardi ya, kalaupun itu memang penambahan, saya kan udah bilang, memang ada, LAI pun mengakui bahwa ada penambahan, banyak ayat penambahan di Alkitab saat ini yang dipegang orang Kristen. Karena memang itu terjemahan. Kalau menggunakan bahasa asli, dulu ada datanya, nanti akan saya tampilkan, pasti saya tampilkan. Bahasa yang digunakan untuk diterjemahkan itu terbatas, Bang Mardi ya. Terbatas. Kalau penambahan ayat itu memang benar, kan saya udah akuin itu memang ada penambahan ayat di Yohanes. Penegasan untuk data sebelumnya kan tidak menggugurkan itu firman Tuhan sebelumnya juga atau perintah Tuhan sebelumnya juga. Yang dimaksud gagal dalam firman Tuhan itu adalah menambahkan perintah Tuhan, Bang Abdi. Di dalam Alkitab tidak ada kita yang membatalkan firman Tuhan. Tidak ada kita membatalkan firman Tuhan, tidak ada. Sekalipun penambahan, itu penambahan tidak membatalkan firman Tuhan, Bang Adi. Ketetapan ketentuan firman Tuhan tetap ada di Alkitab. Kita tidak mengurangi. Kalau penambahan, ya saya udah akuin ada penambahan, Bang Adi ya. Nah, makanya saya mirroring tadi. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ketetapan dan perintah Tuhan itu masih ada dan masih tetap sama melalui Yesus Kristus. Kenapa di Al-Quran berbeda ketetapan dan ketentuannya? Kalau Kang Ardi bilang pada masa Musa tidak diberlakukan sholat 5 waktu karena umatnya tidak sanggup, itu menurut saya omong kosong sih Bang Ardi, omong kosong. Jadi yang merubah perintah dan ketetapan firman Tuhan, itulah yang tidak bisa disebut kitab suci, Bang Ardi. Kalau menurut saya, kalau data Bang Ardi tadi yang tampilkan, saya udah akuin kan, memang ada penambahan, apa lagi? Cuman tidak merubah ketetapan dan perintah Tuhan di dalamnya. Silakan Bang Ardi. Oke, Anda mengatakan Anda mengakui ada penambahan. Pertanyaan saya simpel. Tadi di awal Anda sepakat kalau nggak berubah firman Tuhan, kalau berubah bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, penambahan itu berubah nggak? Kan nggak merubah ketetapan dan perintah Tuhan. Saya nggak tanya itu. Ini nggak membahas mengenai ketetapan dan perintah Tuhan, nggak membahas ya, itu. Memang itu. Ini membahas mengenai sabar. Ini membahas mengenai firman Tuhan. Yohanes 7:53 firman Tuhan bukan?
Kuakuin, Bible itu catatan. Dijawab dulu pertanyaan saya. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 11 itu firman Tuhan bukan? Bukan. Berarti perkataan Yesus bukan firman Tuhan, sepakat? Karena ada ayat sisipan. Ya, sepakat ya, enggak? Perkataan Yesus bukan firman Tuhan, sepakat? Enggak semua. Berarti sepakat ya? Berarti sepakat perkataan Yesus bukan firman Tuhan, betul? Enggak semua, Kang Ardi. Enggak semua itu gimana maksudnya? Ini lagi bahas Yohanes 5:3 tadi kan? Ya, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 kan? Iya. Ada nggak perkataan Yesus? Ada. Ayat berapa? Sebentar ya. Saya harus masuk dulu ini ya. Harus. Sebentar. Makanya kalau diskusi dengan saya, Bang, mohon izin sekali lagi. Nggak bisa cuman omong kosong, Bang. Nggak bisa, Bang. Sebentar. Kasih saya waktu 7 menit ya. Jangankan 7 menit, 7 hari saya kasih. Enggak. untuk buka datanya dulu dong yang terjemahan. Silakan. Nah, kalau narasi saya, data saya dibantah dengan hanya argumentasi dia, untuk apa sih diskusi? Nah, makanya saya tuh diskusinya tuh bukan hanya argumentasi, teman-teman, tetapi by data. Ada nggak datanya? Kalau ada tunjukkan, kalau nggak ada selesai. Itu diskusi filologi. Saya bukan berarti nggak suka diskusi teologi ya, suka sekali, suka juga. Tetapi lebih prefer diskusi ke filologi. Kenapa? Untuk menghindari muter-muternya Oten. Maka pertanyaan saya adalah tunjukkan, bukan jelaskan, bukan bagaimana, bukan kenapa, bukan sebutkan, enggak, tunjukkan. Itu pertanyaan saya. Kalau dia nggak bisa menunjukkan, selesai, gagal. Assalamualaikum Sadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, aku bisa berkomentar nggak? Komentar dikit aja. Boleh dong Ustaz, masa nggak boleh sih? Terlalu mahal ilmunya Dr. Ardiansyah, tidak imbang dengan jawabannya Syekh Arom nih. Apa yang ditanya pun entah apa jawabannya. Jujur dok, kalau di strata 3 ya, kalau kita ambil doktoral baru dipelajari tentang ilmu makhtutat wa tahqiqun nusakh. Ilmu makhtutat itu ilmu tentang apa bahasa kita yang tadi? Manuskrip. Ilmu tentang manuskrip dan tahqiqun nusakh. Tahqiq itu seleksi atau penelitian tentang nuskoh tua yang lama. Itu bukan ilmu sembarangan loh teman-teman. Kalian dapat ilmu di sini itu gratis. Tapi ditanggapi oleh Bang Arom, aduh kecewa kali aku dengarnya. Kiraan tadi dibantah gitu kan. Nah, ini Dr. Ardiansyah salah. Ini ada di oke lah kita, tapi ini nggak imbang. Jujur kecewa sih. Kecewa sama Bang Aromnya. Coba Bang, yang di-upgrade Bang ininya Bang. Beliau S3 juga Kang Satyo, S3 teologi. S3 teologi, Allahu Akbar. S3 teologi. Allahu Akbar. Duh, malu aku ah. Malah larinya ke ini Ustaz, sholat itu nggak berlaku 5 waktu di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, terus kok tiba-tiba di zaman Nabi Muhammad 5 waktu, kok jadi berubah gitu, kok malah ke situ larinya. Ini kan nggak bahas itu, nggak bahas syariat loh ini. Belum masuk aku tadi, aku belum masuk. Aku tadi pas Dr. Ardiansyah sampaikan tentang itu tadi, tentang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 12. Iya. Aku catat loh. Catat itu ilmu teman-teman. Kenapa ini penting gitu Ustaz? Kenapa ini penting? Karena begini, Tuhan memberikan firman-Nya. Kalau ini dianggap firman Tuhan, ternyata kok ditambahin, selesai masalah. Bukan kitab suci. Nah iya. Selesai.
Kalau bukan kitab suci, ya berarti kalian sedang mengimani sesuatu yang bukan firman Tuhan, karena sudah dirubah-rubah. Dan saya mampu menunjukkan perubahannya, Ustadz. Saya mampu menunjukkan itu. Nah, itu ilmu itu ilmu tersendiri. Dan ketika Dr. Ardiansyah bisa menunjukkan kepada kami tentang hal itu, maka benarlah banyak ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimin. Banyak ayat teman-teman dalam Al-Qur'an itu yang menunjukkan ya terjadi tahrif, perubahan-perubahan. Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Itu banyak. Dan ini ayat yang sering juga dibawakan oleh kandaku Bang Zuma, wa in minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Sering dibawakan ayat itu, beliau sering bawakan. Surah Al-Imran ayat 78, Al-Baqarah 79, Al-An'am 21 dan seterusnya. Menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan Dr. Ardiansyah itu adalah bentuk dari implementasi ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Perubahan demi perubahan, tambahan aja perubahan. Halo Dr. Arom, aduh tidur dia dok. lanjut ya lah, lanjut. Ketiduran dia. Apa? Dia minta 7 menit. Oh 7 menit, oke siap. Iya minta 7 menit. STT mana dia? Ustaz Tio. Bang Arom STT mana? Nggak tahu saya. Oh ya teologi cok, S3 teologi. Dan Ustaz Tio, Bang Arom ini sebetulnya baik, cuman kurang jujur aja. Ya gimana Bang Arom? Janganlah begitu Bang Adi. Ini kan nggak nyari kalah menang kan sebenarnya. Iya, kan emang baik apa? Santai aja kan. Cuman yang di bawah aja yang kepanasan. Oh jangan baca typing Bang. Jangan baca typing Bang. Bahaya kalau Bang baca typing. Kita kena mental. Iya, saya minta tolong dulu Bang Arom. Saya minta tolong dulu. Gitu kan. Tadi narasi Abang mengatakan di awal kalau ditambah-tambahi berarti bukan kitab suci. Nah sekarang ini ditambahin. Gimana ini? Ini ya Bang ya, Yohanes 7:53 ini apa yang mana? Iya itu Bang, iya itu perempuan yang berzina. Itu ada nggak perkataan Yesus? Saya bisa tunjukkan yang lebih ekstrim lagi loh nanti Bang. Yang lebih ekstrim dari itu, yang membuat gagap orang-orang Kristen nanti. Sebentar. Silakan Bang Adam. Mana sih balikinnya ya? Aduh. Oke, ini di ayat 87 Kok ada musik Bang Aram? Ya ada musik memang, makanya kalau di dalam berisikan. Saya di luar. Yang ini, yang barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu perkataannya. Cuman kan memang ini di ayat aslinya kan nggak ada Bang Ardi. Iya, pertanyaan saya gini Bang Arom. Pertanyaan saya begini. Pertanyaannya begini, itu kan di sebelumnya nggak ada kan? Terus di abad kelima muncul. Nah pertanyaan saya, ini dia dapat dari mana Bang? Dapat dari mana dia ini? Kalau dapat dari mananya ya gimana ya? Karena kan ini udah di jadikan satu ya.
Ya tadi kalau menurut saya hanya untuk penegasan aja sih, Bang Ardi. Kalau menurut saya ya, Bang Ardi ya. Iya, itu menurut Anda pribadi. Kalau hanya menurut Anda pribadi, nggak usah pakai data, Bang. Saya juga gitu. Kalau menurut saya pribadi nggak usah pakai data. Saya butuh menurut scholar-scholar Kristen yang mempelajari itu, gitu loh. Terus kemudian yang jadi heran begini, Bang. Yang jadi heran begini. Ini kan kitab suci. Di abad keempat udah di kanon. Kenapa di abad kelima nambah lagi? Abad keempat udah di kanon katanya. Kenapa di abad kelima nambah lagi? Ayolah jujur, Bang. Ayolah. Kenapa, Bang? Ya begitu datanya, Bang. Memang sudah begitu. Memang beberapa memang nggak mempercayai surat itu. Surat Yohanes 7:53 itu memang nggak terlalu kita bahas juga gitu loh, Bang. Memang itu penambahan. Iya, tapi itu kitab suci Anda kan? Ya, betul. Ya sudah, berarti bukan kitab suci kan kalau ada ditambahi, betul? Ya nggak apa-apa kalau Bang Ardi bilang begitu. Bukan, itu narasi Anda tadi. Kalau kitabnya ditambahi, itu narasi Anda. Kalau kitabnya ditambahi bukan kitab suci. Kalau kitabnya tidak ditambahi itu kitab suci. Lo simple. Ya, tapi menurut saya nggak merubah apapun sih dari firman Tuhan ya. Loh, itu firman. Loh, yang Anda sebut firman Tuhan itu apa sih? Coba saya ingin tahu. Iya, ini kan perintahnya pun nggak berpengaruh gitu di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Bang, ini gak sedang bahas perintah, Bang. Ini tidak sedang bahas perintah. Ini sedang membahas original, keaslian kitab suci. Ini gak bahas perintah, Bang. Kalau begitu begini deh. Bagaimana kalau semua perintah Yesus dikumpulkan, yang bukan perintah dihapus aja semua, bagaimana? Saya setuju. Ya sudah, berarti kesimpulannya kitab yang Anda pegang sekarang ini bukan kitab suci karena campuran dari penambahan orang, betul? Ya nggak apa-apa, Bang Ardian saya bilang begitu nggak apa-apa. Bukan, menurut definisi kitab suci. Definisi kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, bukan menurut saya. Ini berarti bahas wahyu Tuhan, Bang. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik kitab suci, pasti tertulis wahyu Tuhan yang dibukukan. Kalau wahyu Tuhan yang dibukukan, saya tanya, boleh nggak isinya bukan wahyu Tuhan? Boleh nggak? Saya tanya. Nggak boleh, Bang. Ya nggak boleh. Berarti di dalam kitab Anda ada yang isinya bukan wahyu Tuhan, betul? Betul. Berarti bukan kitab suci. Simple. Sesuai dengan kaidah bahasa, bukan menurut saya. Sesuai dengan kaidah bahasa. Coba abang gini deh, biar enak deh. Abang buka KBBI, silakan. Ketik kitab suci, silakan. Bukan menurut saya. KBBI ya, jangan AI. Oh, beda kalau AI. Ya, wahyu Tuhan yang dibukukan. Berarti isinya harus wahyu Tuhan. Yes. Berarti isinya harus wahyu Tuhan, betul? Betul. Kalau bukan wahyu Tuhan, kitab suci bukan? Ya, bukan. Yohanes 7:53 wahyu Tuhan bukan? Bukan. Berarti kitab suci bukan? Bukan. Bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya ya. Menurut kaidah ilmiah, bukan menurut saya. Sepakat? Ya, sepakat. Ah, mantap. Tepuk tangan. Host Akang Santang. Beliau sudah mengakui kitabnya bukan kitab suci sesuai kaidah ilmiah, bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Ya.
Tapi abang paham nggak yang dimaksud kaidah ilmiah? Kaidah ilmiah itu ya kaidah bahasa itu. Bukan menurut saya. Menurut kaidah bahasa, wahyu Tuhan yang dibukukan. Berarti kalau bukan wahyu Tuhan, bukan kitab suci. Simpel. Sekarang kita bahas perintah. Anda mengarah ke perintah kan? Bagaimana jika tidak ada perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Bagaimana? Itu juga salah. Itu perintah kan? Ya, itu amanat agung. Matius 28 ayat 18-19. Tahu nggak muncul abad keberapa? Itu baru sih. Abad keberapa munculnya? Sebentar ya. Silakan. Udah berapa ini? Hah? Adanya sama sih bos. Gua bukan masa 55-nya aja tuh anjing. Tulis aja deh aku main ini. Apa mah kalau main itu? Hah? Apa kalau main mah? Ringan. 50 Masehi sampai 100 Masehi, abad. Yaitu setelah jauh setelah Yesus. Abad berapa bang? Abad 50. Abad pertengahan itu. Abad kedua. Salah. Abad kedua. Salah, nggak ada bukti. Nggak ada bukti abad kedua bang. Nggak ada bukti. Saya kasih tahu bang. Ini kan kodeksi. Abad keempat bang. Abad keempat Masehi bang. Abad keempat Masehi. Betul. Saya tanya kepada abang. Yesus ngomong sama murid-muridnya abad keberapa? Abad pertama lah bang. Perkataan itu muncul abad keberapa? Syukron tasik asik. Perkataan itu abad keberapa munculnya? Aduh. Kalau bahas Alkitabnya jadi blank saya. Sumpah. Kayaknya. Bang Arom tahu nggak? Tahu nggak kalau saya sayang sama Bang Arom? Tahu nggak? Enggak lah. Kenapa? Kalau saya nggak sayang sama Bang Arom, saya nggak akan kasih tahu ini bang. Di dalam STT-nya abang, di dalam STT seluruh Indonesia, di dalam gerejanya abang. Syukron tasya asik barakallahu fikum. Tidak pernah dibahas ini, tidak pernah. Padahal itu amanat agung bang. Itu perintah Yesus itu kalau nggak ada gugur Kristen di seluruh dunia. Kenapa? Karena kembalinya ke Matius 15:24. Betul? Coba dibuka Matius 15:24. Kenapa lari-lari gini ya? Bingung saya. Matius berapa? 5:24. 15:24.
Iya, gini loh Bang. Ini kan perbedaannya ketika masa pengajaran sama ketika sudah terangkat bagi di hari ketiga. Iya, buktinya nggak ada ayat itu kan. Tidak pernah dikatakan dari mulut Yesus itu. Tidak pernah ada bukti otentik dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Itu munculnya di abad keempat. Di abad keempat, Bang. Gini Bang Andri, untuk pembahasan ini Abang di luar aja deh. Bang berisik, abang di luar aja. Iya, abang di luar dulu aja. Abang nggak keluar aja, berisik di situ Bang. Udah teman-teman, Sadio dia udah nyerah. Gimana nih Kang Kian? Dia udah nyerah. Kenapa? Si Aronnya mau adik? Udah nyerah. Pembahasan ini sama yang lain aja gitu katanya. Oh, emang dia kayak gitu. Lama-lama kutumbuk juga mulutnya tuh dia tuh. Nah, harusnya dia mikir ya, Bang Arom, abangku, harusnya abang mikir. Mikir Bang. Pondasi keimanan Anda yang Anda buat pijakan itu Bang. Seperti ini keadaannya. Silakan Anda berpikir. Saya izin mute. Silakan host atau Zuma. Ya gitu ya, biar teman-teman nanti yang menilai ya mana yang berbobot, mana yang tidak berbobot ya. Enggak begitulah Kang Kian, bilang Ya bahasamu begitu. itu. Ya begitu emang tidak berbobot. Ini kalau Islam ini full data loh, Rom. Islam ini full data. Mungkin kalau itu ada yang ahlinya lagi lah mungkin tentang masalah ayat-ayat data-data itu. Emang di Kristen siapa ahli ayat tentang data-data ini? Nggak ada ahli di Kristen. Islam ahlinya, semua data ada. Nggak boleh begitu, itu namanya menyombongkan diri, itu nggak baik. Oh, nggak apa-apa kalau sombong sama orang Kristen, nggak apa-apa. Yang penting jangan sesama Muslim. Loh, katanya kau saudaraku. Mana ada saudara gua Islam semua. Oh ya udah. Jadi nggak boleh bersaudara kita ya? Nggak boleh. Oke. Lu bukan saudara gua tapi teman. Kalau teman boleh. Kalau saudara nggak mau, gua punya saudara Kristen. Ya, maaf ya Kang Ardi ya. Saya give up deh kalau masalah data itu. Kalau pengen jadi saudara gua, lu harus adat dulu. Kan kalau jadi saudara enak, saudara seiman. Masa saudara tidak seiman? Silakan naik. Masa gitu? Gak enak kan didengarnya kalau iya saudara seimanku. Aduh enak didengarnya Ron. Nangis kau, nangis. Thank you ilmunya Kang Ardi. Thank you ilmunya Kang Ardi. Ilmu baru sih itu. Gue belajar di STT bagian teologi 15 tahun baru dapat ilmu. Sekarang di sini ya ampun bayar mahal lo. Kalau di sini gratis, nggak diminta perpuluhan. Ya nggak sedetail Kang Ardi juga begitulah bahasanya. Ya nggak mungkin di inilah, nggak mungkin diajarkan kalau di gereja atau apalagi di SCT ya kayak gini-ginian. Nggak mungkin bisa bubar Kristen di Indonesia. Tapi begini Kang Kian Santang, Bang Arob,
Ya, saya makasih banyak Bang Ardi ya. Ya, saya bukan gini maksudnya Bang. Saya tidak dalam rangka untuk menang-menangan sama Abang. Saya tidak dalam rangka untuk adu kepintaran. Saya tidak dalam rangka untuk mempermalukan Abang. Nah, wallahi demi Allah tidak, Bang. Saya dalam rangka memberikan informasi kepada Abang supaya Abang sadar. Ini Bang Aron, kalau diskusi sama Muslim di sini, apalagi ada Bang Ardi, Bang Juma, gitu kan, ada Ustadz Dio, Bang Handi, Bunda Rahma, dan semuanya apologet Islam Indonesia. Kalau keamanan pasti dijamin, keamanan, akomodasi semuanya dijamin. Cuma harga diri yang kita nggak jamin. Harga diri kalian itu kita nggak jamin loh. Nangis kau nangis. Nggak masalah kalau saya itu. Saya nggak masalah itu. Sebenarnya itu masalah lo, masalah harga diri ini malu lo. Jemaat lu di sini yang nonton berapa orang? Gua pengen nanya, jemaat gereja lu kan pendeta nih. Jemaat gereja lu yang nonton di sini berapa orang? Ya nggak tahu saya, mungkin banyak. Nah, kalau banyak jemaat sendiri, lu malu loh. Ditonton sama jemaat sendiri, lu kalah data. Lu kalah data, kalah debat. Malu loh. Gak juga lah, ngapain malu. Tapi maaf ya, dengan data-data yang disodorkan dengan Bang Ardi, emang gak ada niat untuk merendahkan Bang Arom, apalagi Bang Arom seorang pendeta. Gak ada cari menang kalah, gak ada. Cuma harga diri lu di sini tertindas loh. Biasa aja. Mosok, sumpah. Bang Aron. Bang Andi. Gimana kabarku di sana? Baik. Tapi tadi sih kalau saya lihat Bang Aron itu orang yang sabar ya. Maksudnya dalam hal kalau segi akademis, kalau Muslim benar ya dibenarkan. Nah itu inilah kejujuran Anda di sini. Karena tidak semua Kristen itu mengakui bahwa ini kamu yang benar. Jarang sekali seorang Kristen itu mengakui bahwa argumentasi seorang Muslim itulah yang benar. Jarang. Hanya orang yang akademis, jujur itu yang berkata demikian. Karena memang kebenaran itu nggak bisa kita lawan. Saya kan udah pernah bilang sama Kia, kalau diskusi itu berdasarkan data dan fakta ya nggak masalah. Kalau memang kita nggak ada data yang kuat, memang datanya dari Islam yang kuat ya nggak apa-apa, bagus lah. Berarti kita lebih tahu lagi nanti ke depannya, gitu kan? Ya. Nah, gue apresiasi dalam hal ini karena lu sekolah kan. Beda sama yang lain, nggak sekolah tapi pinter kerocos maksudnya gitu. Anda tahu sendirilah. Nah inilah yang disebut diskusi akademis. Itu maksudnya, Bro Arom. Iya. Menurut Bang Arom, tadi itu data-data Bang Ardiansyah kan itu sangat detail banget ya bahwa memang di abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu belum nemu manuskrip itu. Nongolnya di abad keempat kan. Jadi iya kan gini sih Bang Andi, sebenarnya gini. Yang saya tahu juga literasinya bahwa harusnya firman Tuhan itu tidak boleh berubah dari perkataan yang menyampaikannya. Tetap ditulis seperti itu. Kalaupun mau ada terjemahan, ya ditulis terjemahan di bawahnya. Tetap bahasa aslinya harus ada. Itu menurut saya juga sih. Karena kalau cuma terjemahan ditempel di buku ya nggak ada aslinya ya pasti mikirnya juga ini bukan perkataan aslinya. Itu dia problemnya di sana, Abang Kuarom, karena apa? Karena kalau yang dipegang, kalau Al-Quran kan bahasa aslinya ada. Keluar kasih suaraku.
Ya, jadi intinya adalah bahwa Bible yang Anda pegang, mohon maaf, itu kan hanya terjemahan jalan sendiri. Tidak ada original teks yang mengikat. Yang dikonsumsi oleh jemaat pada umumnya kan Bang Arom ya. Mohon maaf ini fakta bahwa ya mereka hanya menerima terjemahan saja. Jadi tidak ada koreksinya. Apa terjemahannya ya sudah itu. Yang mengikat kan original teks. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di zaman Yesus hidup itu sistemnya itu sebenarnya hafalan. Yesus itu nggak pernah memerintahkan menulis. Ya, sistemnya itu hafalan. Anehnya, dari Yesus kepada murid tidak ada tradisi menghafal. Artinya, ada yang hilang informasi ini dari Yesus ke murid, murid ke yang lain-lain kan begitu. Ada jeda waktu hilang dari abad Yesus hidup, kemudian di kanon ulang. Itu berapa tahun kira-kira tuh hilang itu? Baru kita mencari lagi kan, mencari yang mana yang benar gitu loh. Dan yang mempunyai kapasitas untuk ini yang kanon, ini apokrif, itu siapa? Sedangkan tokoh yang diceritakan gitu ya, tokoh yang diceritakan itu udah nggak ada di muka bumi. Kira-kira paham nggak maksudnya di sini Mas Arom? Paham. Nah itu dia gitu loh. Nah berbeda kan, Anda sudah tahu lah Al-Quran seperti apa, sistem hafalan. Ya, semua sahabat menghafal. Ya. Jadi tidak ada yang bisa hilang itu. Imam masjid salah sedikit saja, semua jamaah itu pasti paham. Oh ini keliru ini. Gitu loh. Ini kitab suci soalnya, Bang. Untuk itu ya, saya sarankan ke Bang Arom, pilihlah yang mudah dipercaya. Semoga selesai nanti hajat Anda ini, ya kembalilah sebelum terlambat. Ini himbauan aja loh, tidak ada paksaan gitu loh. Artinya apa? Penutupnya ya, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Asik, surat Ar-Rahman ya. Nah itu dia. Sekali lagi, Yesus mengajar itu, atau kalau mau Nabi Isa alaihissalam itu ada itu ya kurang lebih 3 tahun setengah. Itu nggak cukup juga tuh, nggak cukup begitu. Banyak sekali hukum-hukum yang belum mampu kaumnya menerima waktu itu. Serius. Nah kalau hanya berpatokan saja dengan ajaran Yesus, ya apa yang mau dikerjakan sekarang? Cara ibadahnya beda-beda, rumah ibadahnya di mana, hari ibadahnya hari apa, dan seterusnya. Belum lagi hukum-hukum yang lain gitu. Nah di mana melengkapinya kira-kira Mas Arom? Di mana lengkapnya? Yang tidak terkecuali, mulai dari kita tidur, bangun lagi, tidur lagi. Diatur di mana itu ya? Di Islam lah. Mau di mana lagi? Betul apa betul Mas Arom? Betul. Nah kalau kita lihat tebalnya Bible itu, mohon maaf nih. Kalau di Inggris itu menurut begini loh, according John, according Matthews, according Luke. Apa itu according? Menurut Lukas, menurut Yohanes. Kok menurut gitu loh? Yang paling tebal itu berapa kitab ya? Berapa pasal ya? 13 kitab ya punya Paulusnya, Mas Arom ya. Yang memenuhi itu, yang sangat-sangat berbau Yunani. Karena memang tulisannya Yunani. Surat-suratnya ya. Iya. Itu berbau Yunani apa berbau ajaran Yesus? Menurut Mas Arum, surat Paulusnya ini berbau apa? Cenderungnya kemana? Ya yang menurut Bang Andi aja lah, jangan menurut saya lah. Ya nggak boleh saya berpendapat atuh.
Kan situ yang Kristen. Saya nggak boleh berpendapat, saya hanya mau berbagi. Gitu. Saya orangnya nggak suka memponis orang, tapi saya suka membuat orang berpikir. Gitu bang. Mas Arum ini loh, IQ-nya di atas rata-rata, serius. Saya akui Anda seperti itu, IQ di atas rata-rata. Tapi sepintar-pintar apapun profesor itu, ya, kalau nih iman Islamnya nggak ada, ya sia-sia. Sepintar-pintar siapapun itu. Makanya iman dan akal itu harus sinkron. Nggak boleh itu iman nggak masuk akal, nggak boleh. Apalagi imanis saja nggak boleh. Itu sih berbagi Mas Arum. Semoga Anda disehatkan lah, terbuka cakrawala berpikirnya gitu. Anda IQ-nya adalah rata-rata, bener. Saya apresiasi. Anda sopan, on cam, no hujat, bersahabat, dan jujur. Cuman ya kadang-kadang kalau lagi lagi sakleknya ya saklek juga sih. Itu dia di situ. Nah gini, kadang saya pernah bilang gini ya sama kawan pendeta juga. Saya bilang ada orang pintar itu berargumen, dia merasa pintar padahal data dia nggak punya. Tapi ada orang yang mengerti, dia punya data, dia bisa berargumen. Bahkan orang bodoh sekalipun itu nggak punya data, nggak pandai argumen, dia bisa nyerocos ngomong. Inilah yang dimiliki jamaat kita. Data dia nggak punya, tapi tidak mengakui data orang lain yang memang dia punya gitu. Tapi kadang ya karena kalau Bang Aron memang nggak menghujat ke Islam, saya setuju banget. Cuman Bang Aron menghujat Tuhannya sendiri. Masa yakin kalau Yesus mati terkutuk itu diyakini dan diimani, kan itu sama aja menghujat Tuhan. Kan saya udah jawab kian itu. Kita itu menyembah Allah Bapa gitu loh. Penyebutan Allah Bapa juga salah. Ini harus diluruskan. Iya. Bahasa aslinya Theos saya tahu Kang Andi. Tuhan Bapa aja udah. Ya udah Tuhan Bapa deh, maaf ya. Nah, itu baru keren gitu loh. Ya, maaf Saya Bang himbau Andi. kepada ini nih, saya himbau kepada seluruh pendeta yang pinter, tolonglah. Nggak usah membawa-bawa Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak enak didengar umat Islam. Lebih baik Theos Bapa, Theos Anak atau Tuhan Bapa, udah gitu, kelar gitu loh. Jangan berlindung di ajaran Islam deh. Malah isinya bukan Islam. Itu Karena sih, normalnya gini sih, Bang Andi. Normalnya gini, di Amanat Agung pun baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada nama Ya Allah monggo di situ. saja. Iya, monggo saja pakai itu. Jangan bawa-bawa sembahannya umat Islam. Betul. Tuhan Bapa juga salah juga. Tuhan Bapa juga salah. Yang benar itu Tuhannya Yesus. Itu baru benar. Emang kian ini, aduh ampun gua. Lama-lama kutumbuk juga ya kau cuma. Terserah sih, kalau itu kan intern mereka, kita nggak boleh ganggu. Yang penting jangan nyenggol-nyenggol sambahannya umat Islam. Itu baru toleran loh itu. Ya siapa Sebenarnya Andi? tidak toleran sih ya. Sebenarnya tidak toleran siapa sih ya terjemahan itu. Yang kami ini maklum loh bagaimana kita edukasi tiap malam begitu ya. Tapi alhamdulillah banyak kok yang tersadarkan. Banyak yang tidak pakai lagi LAI. Romualdo, Yakub Sulistio, Saksi Jehovah nggak pakai. Dia bikin sendiri. Nah kita kembali ke ini Mas Arab. Saya pengen serius sama Anda ini mengenai satu hukum. Kita ke hukum negara ini. Hukum negara ini itu dimanapun negara itu, ya, membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi hukum negara dulu nih, itu pasti hukumannya juga berat. Betul apa betul itu Mas Arab? Betul. Lah,
Di kitabnya Yudaism juga, di ulangan 23 nomor 7 itu juga nggak boleh. Nggak boleh apa itu? Nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Nah, dan kita sebagai manusia yang berbudi, berakal, saya rasa semua kita di sini, siapapun di sana, pasti memuliakan anaknya Bunda Maria. Boleh Anda katakan Yesus, boleh Yesua Mesia, boleh. Setuju ya kita muliakan dia ya? Setuju gak Mas Arum? Setuju. Setuju. Kami Muslim sangat memuliakan itu. Dan tidak ada niat pun sedikit bahwa anaknya Bunda Maria ini gitu ya, punya dosa. Karena semua para nabi itu tidak punya dosa. Baru mau berbuat, langsung diberi petunjuk oleh yang mengutus dia. Itulah bedanya kita dengan para nabi. Istilah Islamnya maksud ya Ustaz ya. Nabi, iya itu. Nah untuk itu, kita transfer ke bawah. Setiap kehidupan Yesus itu selalu dilindungi. Bukankah di dalam Bible Anda Yohanes 3:16 itu? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi seluruh hidupnya Yesus itu dikaruniai oleh siapa Mas Arom? Bapak. Dikaruniai oleh Bapa yang mengutus dia. Artinya dibawa perlindungan. Ada nggak yang kira-kira bisa menyentuh Yesus kalau Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa ini yang melindungi dia? Ada yang bisa menyakiti dia? Ada? Mas Arom? Gue jadi merah nih. Gak ada lah. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang mengutus Yesus yang melindungi dia, kekuatan apa pun, mau sibilisis kek, mau tentara Romawi kek, bawa pasukan apa kek, Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi melindunginya. Betul. Siapa yang bisa menyentuh dia? Gak ada. Itulah Nabi. Berbeda dengan kita. Untuk itu nih, apa kira-kira ya salahnya Yesus sehingga dia disalib? Artinya yang disalib itu adalah bukan Yesus yang dilindungi oleh yang mengutus dia, karena dia wajar mendapat perlindungan. Makanya dia semalam berkomunikasi dengan Tuhannya. Ya Tuhanku, ya Bapakku, andaikan penyaliban ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saking seriusnya berdoa, malaikat turun membantu dia berdoa. Supaya apa? Dikuatkan berdoa terus. Alhamdulillah, di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya, doanya didengarkan dan diselamatkan dari maut. Artinya kamilah di sini Muslim mengakui bahwa Nabi yang satu ini adalah Nabi yang mulia. Bukan dia yang tersalib, bukan dia yang terkutuk. Setuju sampai sini Mas Arom? Ya Bang Andi. Serius dong, lu jangan ngantuk kalau gue yang serius. Gue serius Bang Andi. Itu kan memang tertulis di perjanjian lama juga begitu. Artinya mau nggak Mas Arom malam ini? Kita lepaskan penistaan kita kepada anaknya Maria. Ya, kita lepaskan penistaan kita kepada anak Maria kalau dia yang terkutuk. Kita lepaskan isi hati kita bahwa dia yang tersalib, tapi kita lepaskan dia bahwa dialah yang mulia. Tapi memang ada yang terkutuk, ada yang tersalib. Betul apa betul? Betul. Disinilah Islam.
selalu dalam kebenaran, menilai semua itu terstruktur, berdata, nyaman, tidak neko-neko. Betul apa betul? Ya lanjut Bang Andi. Nah untuk itu mulai sekarang ini mari kita salaman bahwa yang terkutuk di tiang salib yang terkutuk di tiang salib itu adalah orang yang orang yang namanya Yesus, diberi nama Yesus oleh penulis, tapi bukan Yesus anaknya Bunda Maria. Setuju? Di sini kuncinya nih. Di sini banyak orang yang gue syahadatkan, termasuk dari Unitarian. Di sini kuncinya. Kalau mau jujur, serius. Keren Bang Andi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan Anda mengerti. Saya nggak mau maksa Anda menjawab di sini, karena di sinilah intinya pergeseran iman seseorang. Betul itu. Masolang generasi. Masya Allah. Oke lanjut. Kalau lu habis Natal mualaf syahadat, Ron, lu harus minta maaf ke gua. Ngapain minta maaf samamu? Harus minta maaf. Lu kan pengen jadi saudara gua, ya harus minta maaf ke gua. Nangis. Ketemu berapa perkara saya minta maaf samamu? Tiga perkara. Apa itu? Satu, lu nyembah manusia. Kedua, nyembah orang yang disalib. Ketiganya, tidak menuhankan Bapa. Oh, saya menuhankan Bapa kok. Lu menuhankan Yesus dalam nama Yesus. Nah itu salahnya di situ. Lo menuhankan Bapa dalam nama Yesus, berarti selama ini lu menyembah jalan. Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya yaitu Bapa. Betul. Nah itu lu kenapa menuhankan Yesus? Nggak ada dengan nama, nggak ada. Langsung aja kita aja dapat bingung gua ngomong sama lu mah, soalnya gak bakal masuk. Dasar. Mulai lo. Kita muliakan loh. Nabi Yesus itu kita muliakan. Di Islam itu dimuliakan, hanya di Kristen yang dinistakan. Kenapa lu lihat muka gua ngedesah lu? Ih bener-bener lu ya. Parah anjir. Tapi tadi Mas Aron tadi Aron udah setuju. Aron tuh udah setuju tadi bahwa kita di sini memuliakan anaknya Maria. Udah setuju dia. Jadi kalau kita udah setuju memuliakan dia, berarti kita nggak percaya kalau dia yang terkutuk. Sebenarnya di situ sih titik jujurnya kan gitu ya. Bang Andi, dia itu memuliakan Yesus itu di sini, tapi ke jemaatnya di gereja dia itu menuhankan Yesus, bukan memuliakan. Ini ulah bludak gini-gini juga. Emang setan emang kian ini. Emang mulut-mulut gua kenapa lo jadi ngatur? Kita nggak udahlah Kang, nggak bisa kita nilai di luar seperti apa. Yang jelas kan di sini kita saling mengisi kan gitu ya. Apa salahnya ya diterima, ya syukur ya, nggak apa-apa kok, gratis ini kok. Kita anggap Mas Harun sini kan saudara kita juga. Saudara Bang Handi aja gua mau nggak mau. Saudara sebangsa dan setanah air. Itu ya Mas Harun ya. Ya betul Bang Andi. Ya bagi jemaat yang nonton di bawah ini ya. Dari saya pribadi ya, kalian banyak-banyaklah baca Alkitab, belajar dalami Alkitab, banyak data di situ. Di Perjanjian Lama khususnya kalian baca kalau tentang penyalipan di Perjanjian Lama, bahwa orang benar itu tidak mungkin dibunuh. Itu aja. Itu baru setuju gua. Tepuk tangan. Orang yang benar itu tidak mungkin dibunuh, hanya orang yang fasik yang nyangkut di kayu salib. Itu baru benar.
Itu benar. Mas Arom, Anda boleh baca di Ulangan 21 Boleh aku 22 izin ya. satu data? Betul. Boleh Itu izin? di perjanjian lama, betul. Perjanjian Bang lama itu Aron. orang fasik yang dikutuk. Iya, Bang Aron lanjut. izin. Orang Izin penerima satu suap. data. Bang Aron izin satu data ya. Tadi aku dengar ketika sama Bang Ardi, dia bilang, kenapa baru ada perintah sholat 5 waktu? Sebenarnya sholat itu perintah beribadah itu sudah ada dari dahulu ya. Para nabi-nabi terdahulu itu sujud. Tapi belum sempurna. Ketika Rasulullah diutus baru sempurna di situ ya peribadatannya. Nah, kalau Betul. kita coba tengok di Nehemia 85. Nehemia 85 ini bunyinya ya. Esra itu kalau di kita itu orang Islam Nabi Uzair ya, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Seolah-olah ini apa ya, mau khotbah atau imam lah. Kemudian di nomor 8-nya, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, ya kan? Dan semua orang menyambut dengan kata amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dia mengangkat tangan. Kemudian ada teriakan amin, seluruh orang-orang, semua orang menyambut dengan perkataan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu baca di Nehemia, Nabi Esra. Gitu Bang, tapi belum sempurna caranya zaman dahulu sholat ibadahnya. Gitu Bang, lanjut. Benar itu, Bunda Rahma. Ya, moderator Gini, sambil naikin oten yang lainnya. kalau saya sih Bang Andi ya, Bang Ardi, Bang Juma, Kang Kian, saya sendiri pribadi nggak pernah mau namanya melarang-melarang jamaat untuk belajar tentang Islam atau belajar tentang Alkitab lebih dalam, tuh nggak ngelarang saya juga. Justru bagus ketika kalian menemukan kebenaran di Islam, ya silahkan pindah ke Islam, nggak masalah. Justru lebih bagus itu. Memang saya akuin Banyak kali cerita kau lah. bukan dari Bapak, tapi dari Yesus yang datang kepada Paulus, dan itu katanya Yesus. Tapi kalau kalian mau tahu selebihnya ya silahkan baca sendiri dari kitab, nggak masalahnya. Saya nggak pernah nahan-nahan. Kalau di sini ada yang mau alaf silahkan. Kenapa pada diem? Halo, Bunda Rahma udah ngomongnya segitu? Udah aku lagi nonton. Lanjut. Ya kalau ada yang mualaf bilangin hanya di Islam agama yang benar. Ngapain harus masuk Kristen? Lu gituin. Begini, Gak gitulah bilangnya Bang Kian, gila kali ya. Bang Aron, di Islam itu sempurna, segala sesuatu sudah disempurnakan, ya kan? Di surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Udah kompleks di situ, sempurna dan diridoi. Ada legalitas dari Tuhan. Nah, Kristen Kita ngaji aja malam ini, Kian. nggak ada di Kristen, Bang. Dengar dulu Bang, di Kristen nggak ada legalitas dari Yesus. Dari siapa? Jadi Kristen itu buatan Paulus. Kenapa sih lu kayak nggak suka Iya, sama Bunda. Bunda Rahma? Iya Tantrum Bunda, dia iya ya. Bunda. Tantrum dia ya. Apa ya kok tantrum? Ini supaya otakmu terbuka sedikit Bang. Mudah-mudahan dari sekian banyak kau temani diskusi, ada yang kau tangkap. Saya tahu kamu mulai belajar.
Saya tahu terbuka sekarang pikiranmu. Walaupun ya mungkin demi puluh-puluh atau demi keluarga, demi jabatan segala macam, kau masih berat. Tapi hatimu itu sudah menolak ajaranmu sebenarnya, sudah menolak keimananmu, sudah menolak itu batinmu. Kita tahu dari cara kalian berdiskusi, menjawab atau bertanya. Udah, itu mah Bun udah selesai Bun. Saya tahu Sya'ron ini kenapa dan gimana kedepannya seperti apa. Saya tahu Bun. Itu kacamatanya kacamata baru ya, Akang. Saya tahu Bun, saya tahu. Alhamdulillah. Jadi percuma diterangin panjang lebar juga. Dia lebih mempelajari Islam Bun. Mantap lah. Selama hutangnya belum dibayar itu ke gereja dia nggak boleh masuk Islam. Jir, kenapa lu bahas di sini? Keceplosan anjir. Sorry. Keceplosan gua. Aduh, ampun, mulut gua nih kadang-kadang nggak bisa direm. Mulut gua nih kadang-kadang aduh. Kayak perempuan. Mentang-mentang kacamata baru. Gua kemarin udah nelpon Kodondi untuk diem. Kan gua udah ceritain ke Kodondi semuanya. Kenapa jadi lo omongin di sini ya? Keceplosan. Emang kian ini. Keceplosan. Emang congor gua ini kadang-kadang nggak bisa direm. Jadi teman-teman Kristen yang nyimak ya, saudara-saudara Kristen ini kalau mau membuka hati dan tanggalkan dulu dogma doktrinmu itu sehari aja baru kau dalami Bible, pengajaran Yesus. Pasti sehari kau apa? akan, dia mah setahun. ya misalnya di situ kadang-kadang Bunda Rahma, aduh bener-bener telat Bunda udah ya, telat. mungkin yang lain juga berproses begitu nantinya kan. Maksudnya sehari dulu itu kau carilah dulu kebenaran. Ngaji aja kita ngaji malam ini yuk. Lu kalau nggak suka sama Bunda Rahma ngomong aja jujur, terus terang aja lu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dia itu paling suka sama saya itu orang-orang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah keren loh, Masya Allah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini Bunda Rahma kayak perempuan aja ngomong terus. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Astagfirullah, kadang-kadang Bunda Rahma ya. Ngaji aja ngaji. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin bisa nas. panjang malikin nas, ya bisa panjang. Pendek di situ. Malikin Coba nas. Al-Ikhlas, lu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu cuma satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tempat bergantungnya manusia, bukan digantung oleh manusia. Betan emang kian. Mampus lu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir itu akan masuk neraka. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Tuh men, lu baca surat Al-Kafirun. Kafir, emang orang-orang kafir itu harus baca surat Al-Kafirun. Coba lu baca surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Artinya aja lu bacain artinya. Artinya? Surat Nggak Al-Mu'minun. tahu lagi saya. Orang kafir itu minta saya di tahunya akhir zaman. surat-surat pendek. Ya, orang-orang kafir itu nanti ya waktu dihisab
minta dihidupkan kembali barang 5 menit, barang 5 detik atau 10 detik ya. Minta dihidupkan kembali untuk apa? Katanya untuk beribadah dan untuk bertobat. Tapi mereka akan ngibul. Tuhan aja mau dikibulin sama orang-orang kafir, apalagi kita manusia. Tuhan aja mau didustain. Coba, itu udah tertulis loh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman. Sadaqallahul azim. Itu ya, artinya itu ya. Nah, yang benar itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang benar itu bukan pada mulanya firman, bukan, itu masalah. Kang Kian keren banget sih. Emang keren gua. Lu demen sama gua? Najis anjing, najis. Pengen buang ngeliat lu, pengen buang air besar jadinya. Najis. Dasar umat anggar lo. Gitu sih. Udah, Rom, besok kalau ada waktu kita ngopi bareng. Gua, Bang Handi, Ustadz Alif mau ke Jakarta, mau ketemu di mana, ntar gua traktir. Sombong kali. Iya, kalau umat Islam itu baik loh, umat Islam itu rahmatan lil alamin. Kita nggak baik? Nggak pernah baik loh. Kita baik kok. Nggak baik. Samamu baik aku. Aku hadir terus lo komalmu. Iya, tapi gua nggak nerima kebaikan lu. Selama lu nyembah manusia, gua nggak mungkin baik. Nyembah Bapak? Manusia. Nyembah Bapak dalam nama Yesus. Nah itu berarti masih nyembah manusia. Selama masih nyembah manusia, gua nggak mau baik. Gua pengen menyadarkan orang-orang yang menyembah manusia. Kalau menyembah manusia itu salah. Itu hal yang salah. Lu masih dalam masuk ke kategori golongan yang sesat. Terserah Akang sih. Terserah umat Islam. Menurut umat Islam, yang menuhankan manusia itu tergolong kepada orang-orang yang sesat. Menurut orang Islam, bukan menurut saya ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi tumben netizen Kian Santang ini nggak ada yang ngehujat. Biasanya kalau ada oten di atas gitu ya, dihujat loh. Cuma lu doang yang nggak pernah dihujat. Lu. Tadi penghujatannya gila semua itu. Nggak, gua nggak nyimak. Ya, penonton lu gila semua, Kang. Wah, penonton gua kalau ada penghujat di atas lebih menghujat penonton gua biarin aja, suruh dilawan sama mereka. Kalau ada yang baik pasti baik, mereka juga, tergantung yang dihadapinya. Mereka ini fleksibel, Ron. Mereka ini fleksibel. Kalau ada penghujat, gua suruh menghujat tuh netizen gua, hujat balik. Gak ada urusan. Nanti gua telepon besok, ketemu di mana, ngobrol santai aja. Gue balik gereja jam berapa? Jam 8-an datang. 8 malam? Iya, balik gereja. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu, diskusi di situ, ngobrol santai di situ sampai gua live-in di TikTok. Nggak mau gua. Kenapa nggak mau? Lu live sendiri aja, jangan bawa-bawa gua. Iya, gua live sendiri. Ngapain bawa-bawa lu? Pede amat lu pengen dibawa-bawa sama gua. Lu mau pansos lu? Ngapain pansos sama lu? Iya. Kayak itu aja, Kang. Kopi Nako aja, Kang. Yuk. Ayo, gas. Kopi Nako itu ya, yang dekat HKBP ya. Ya, nggak apa-apa. Mau di HKBP-nya juga, di gerejanya nggak apa-apa gua mah. Jangan. Ini asal kali kalau ngomong ini di gereja mau buat ngopi. Ya kan gereja tempat ngopi. Gimana sih lo? Orang gila kau. Emang gua gila? Boleh gitu kan? Boleh kayak gitu. Loh, emang boleh kan di pinggirnya gereja ngopi? Emang nggak boleh? Boleh kalau itu. Nah itu Matius 21 pasal 12 juga di halaman disebutin di dalam bait Allah. Padahal itu di halaman.
Kalian ini Iya, emang tukang boleh kalau melintir-melintir. Lu nggak ngomong poinnya tadi. Nah, kan kira gua- dalam nggak lah, boleh kan lah gua kalau dalam, belum- jangan begitu. Lah kan gua belum beres ngomongnya udah lu potong. Udah gua besok ke sana, lu Sherlock aja. Besok gua ke sana. Ajak Kores lah. Kores boleh, nanti saya ajak. Res naik res, si Kores lagi mantau itu di bawah. Res naik res, res naik res. Teman-teman semili tab-tab layar diposting ulang, di share-share ya, biar nggak kena tombak lagi kayak tadi. Dan lop oranye digas ya, lop oranye ya. Yang belum gabung ke tim silakan ya. Nah gitu, biar muter. Ya, syukur. Ini siapa ini yang baru naik? Halo? Jamur Abadi. Selamat malam. Jamur Abadi. Sun Gokong ini muslim apa Kristen Sun Gokong? Sun Gokong. Dari tadi naik nggak ngomong. Sun Gokong. Nggak ada suara ya. Saya turunin ya bang. Si Aron lagi ditelepon sama ininya, sama apa? Jemaatnya banyak yang nonton di sini guys. Lagi ditelepon, awas hati-hati sama Kang Kian Santang, udah jangan minta ketemu gitu. Si Aron ini dokter guys, dia pendeta tapi dokter juga. Dia dokter, bukan main-main dia. Udah diskusi aja Kang sama yang lain Ya. Kang. Dedi Gol, selamat malam Dedi Gol. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santang. Iya, Muslim bang? Muslim lah. Oh, Bang Arom, kalau memang Anda meyakini kitab suci yang Anda yakini tadi itu bukan wahyu Tuhan, segeralah mencari hidayah Allah. Mahal itu bang. Gini bang, kita umat Muslim nggak boleh mengajak orang lain untuk masuk ke Islam bang, nggak boleh. Hidayah itu free will sepenuhnya milik Allah. Jadi kita hanya memberitakan aja, dan maaf ya Pak ya, kita nggak boleh mengajak atau memaksa orang untuk masuk ke Islam, nggak boleh bang. Kita di sini hanya memberitakan, hanya meluruskan aja bang. Mohon maaf ya bang ya, nggak boleh. Saya kenal sama si Aron, Bang Aron nih udah deket banget. Pernah nggak saya ngajak dia masuk ke Islam? Nggak pernah bang, nggak pernah. Jadi itu sepenuhnya milik Allah, hidayah itu ya. Nggak boleh kita mengajak-ngajak ya. Ini ada musik bang. Yuk buat teman-teman Kristen yang lain yang mau diskusi silahkan naik ya. Saya kalau lagi benar, kalau lagi salah ya salah. Aromola Danta, kayaknya orang Bekasi tuh.
Kodok bunting. Ngapain lu naik kodok bunting? Ayalah, saya hanya mengutip Yesus berpidato di padang gurun di gunung ya. Kapan Yesus berpidato? Yesus nggak pernah berpidato, gila. Ngapain kau bilang Yesus berpidato? Agak lain ini orang. Saya tidak Yesus itu mengajar. Kapan dia berpidato? Ini berkhutbah sama berpidato beda. Ini aduh, kau agak lain kau ini. Hai orang Asia, Anda adalah orang Asia yang tidak boleh mempelajari Injil. Tahukah apaan sih? Kau tadi mau mengutip salah satu karena kau tadi mau ngutip satu ayat di mana Yesus berpidato. Kapan Yesus berpidato? Kau orang Asia. Kapan Yesus berpidato? Itu kapan? Kapan Yesus berpidato itu kapan? Ya, karena Anda adalah orang Asia yang tidak akan mendapatkan Tuhan. Kapan Yesus berpidato itu kapan? Berbahagialah orang yang menderita. Artinya jika badan Anda tidak bisa dikalahkan ruh, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan Tuhan. Khutbah pada saat pengajaran, nggak ada pidato. Ruh akan mengalahkan badan ketika ruh itu mau terlihat keluar, yaitu mengalahkan badan dulu. Jika badan Anda masih merasa enggak, yang tadi dulu tidur yang di tadi dulu. sofa atau di yang tadi dulu Anda kapan akan mendapatkan berpidato itu dari mana? Berpidato itu dari mana? Orang Asia yang dikatakan di Bible. Berpidato itu dari mana? Berpidato? Ya, mana data berpidato? Kodok bunting. Anda menjadi orang Asia. Bentar. Kodok bunting. Lu bisa nggak kalau diskusi itu satu-satu, jangan orang lain ngomong lu ikut ngomong. Lu kebanyakan nalan kodok bunting sih, jadi tenggorokan lu kayak gitu. Dia dokter, silakan berdiskusi dengan yang lain. Lalu tiba-tiba dia nyelonong menyauti saya. Apakah lu yang nyelonong? Bagi seorang dokter? Enggak, kau udah salah. Kapan Yesus berpidato itu kapan? Anda mengejar akademis. Akademis adalah nilai Asia, nilai fisik. Tapi kau udah nggak akademis. Kau bohong. Yesus berpidato kapan Yesus berpidato? Saya tidak memiliki keakademisan. Saya hanya memiliki iman, yaitu iman. Bentar Bang Aron. Kodok bunting, lu udah berapa kaleng minum tuak? Berapa kaleng lu? Sudah saya katakan tadi bahwa orang suci di jawab lu hari malam ini kodok bunting, lu malam ini berapa kali minum tuak? Baru setengah botol tadi. Nah kan mabok dia, Bang Aron, mabok, orang gila ini. Ya, dikatakan dalam lama bahwa jika Anda miskin dan sekarat atau terluka, minumlah khamr. Nah kan orang dan gila. Itu dilarang bagi imam. Sengklek. Itulah Anda ini orang Asia. Anda selamanya tidak akan mendapatkan Tuhan karena Anda menilai Tuhan dengan gelar akademis, bukan dengan iman. Orang bodoh tapi beriman, dia tetap bertuhan. Selama Anda mengincar akademis untuk mencari ketenaran Tuhan, Anda tidak akan dapat. Itulah upah Anda. Terima kasih. Ngapain lu terima kasih? Nah, dadah. Dia ngoceh sendiri, ngomong pergi langsung sendiri. Aduh, lu kayak jelangkung lu, datang tadi undang, pulang tadi antar. Kodok bunting. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, nanti malam ketemu sama Bang Aron. Kita ngobrol santai. Iya, saya pengen diskusi langsung aja, hatuha depan mata. Waduh, janganlah Ustaz Alif.
Enggak, ini nggak untuk kadung saya bawa centong sama ini udah tajam juga. Jangan diskusi lah, kita ngopi aja, nggak usah diskusi lah, males diskusi. Kopi ya, ngobrol santai. Perkara iman. Perkara iman. Naikin itu tuh. Ayo, lanjut diskusinya. Itu. Lanjut. Enggak, kalau tadi kan sama Bang Ardi kan Ustadz Alif masalah data dalam Alkitab kan. Saya kurang banyak literasi ke situ Ustadz Alif. Jadi enggak ini. Iya. Bahas data nanti lebih cepat. Belum waktunya udah ikrar kan bahaya. Soalnya nggak nyampe kalau bahas itu. Banyak terkaget-kaget kan? Enggak juga sih sebenarnya. Ya udah tuh lanjut bahas data lagi. Ya udah ku akuin kan datanya Bang Ardi, ya udah mau diapain lagi. Jadi hari ini udah diskusi sama Oten mana? Nggak ada saya. Kalau diskusi sama Oten ngapain? Loh, menyadarkan mereka lah. Sadar itu harus belajar, membaca, itu dah. Iya itu dia, makanya kesadaran itu kan akan hadir kalau sering diskusi, ngobrol, dibuka pemikirannya, wawasannya, lepaskan doktrinnya gitu kan, berpikir lebih kritis kan gitu. Ya itu juga bisa, tergantung penerimaan dari diskusinya kan. Kalau diskusinya mau nerima ya masuk, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau ke perkara keislaman itu udah nggak ada pertanyaan lagi sih ya sebenarnya ya. Apa yang mau ditanya? Ya makanya kan nggak ada pertanyaan lagi karena sudah cukup dipahami, diakui tentang kebenarannya kan gitu. Bentar, Caca, salam, selamat malam. Baru Pak. Siapa lagi disapa? Ya lanjut aja. Iya. Sebenarnya satu sih pertanyaan saya tadi. Enggak satu sih, jadinya panjang nantinya. Diskusi lagi kita. Kan baru mau mulai. Mulai dari mana nih pertanyaannya Ustaz tadi? Mulai dari satu pertanyaan. Oke. Ya, Pak Ike naik dulu, Pak Ike. Naik. Kan dalam Islam itu wajib mengimani 25 nabi ya, Ustaz Alif ya, dan 10 malaikatnya, benar ya? Ada nggak sih firman Tuhan yang di Al-Quran itu valid bahwa di dalam kubur itu akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir? Perasaan udah ditanyain deh ini kemarin. Kapan? Saya belum nanya kemarin. Sudah ditanyain, sehingga saya jelaskan itu dalam hadis Rasulullah. Hadis enggak lah. Jangan hadis lah, Ustaz. Oh, ya berarti Anda belum mau percaya dengan Islam. Bukan, kan saya nanya valid Qurannya. Loh, dalil di dalam Islam itu kan bukan hanya Al-Quran. Memahami Al-Quran itu kan bukan hanya Al-Quran.
hadis itu, makanya Rasulullah itu kan di dalam Al-Quran wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan Alkitab, Al-Quran wal hikmah. Hikmah itu nanti ada kandungan hadis tentang Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi kami, itu hikmah. Bagian dari makna hikmah. Jadi kandungan-kandungan makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Nabi kami. Seperti itu. Ya udahlah. Nah, ya jadi nggak jadi nanya panjang kalau gitu. Nggak apa-apa. Justru karena kan ada perkara-perkara ya. Di dalam Islam itu ada perkara-perkara di mana hal-hal yang perkara gaib kan gitu ya, atau perkara yang akan datang, yang ketika Nabi kami menyampaikan, orang itu kan akan berpikir ada pilihan, mereka mau percaya atau justru mereka menolak kan gitu. Karena itu bagian dari ujian sebuah keimanan. Bagian dari masalah ujian keimanan. Maka ketika masalah wasu'alun mungkawan nakir, pertanyaan dua malaikat itu benar adanya, siksa kubur itu benar adanya, adab kubur itu benar adanya, itu kan dijelaskan oleh Nabi kami. Karena ada beberapa ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah menyiksa orang di alam kubur. Ada yang siksanya diringankan di alam kubur kan gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu ada. Bahkan saya pernah sampaikan, seingatku jawabanku saya melakukan pendekatan yang rasional sebelum masalah ke masalah dalil hadisnya. Saya bilang ini kan kita pindah alam dari alam dunia menuju ke alam akhirat, berada di alam barzah. Di alam barzah ini ada pertanyaan-pertanyaan, lolos nggak nanti di sana di alam akhiratnya kemana kembali. Saya kasih analogi tempo hari, jangankan kita pindah alam, pindah negara aja itu kita melewati ruang interogasi dulu. Kita melewati namanya istilahnya di kantor imigrasi, kita ditanya-tanya dulu, ini berkasnya lengkap nggak? Ini sesuai dengan prosedur nggak? Sesuai dengan persyaratan nggak? Kalau itu bermasalah, maka nanti di sananya akan bermasalah, kan gitu. Jadi pertanyaan itu ada dan itu logis. Nah, kita mau masuk ke alam kubur. Disebutnya alam kubur itu kan alam barzah. Jadi bukan kuburan ya. Kalau kuburan itu tempat dikuburnya jasad, tapi alam kubur itu alamnya. Disebut nama lainnya itu alam barzah. Alam barzah itu alam penantian di mana satu masa antara dunia dan akhirat kan gitu. Alam penantian. Nah, penantian manusia di alam barzah itu juga nanti konteksnya aturan itu kan tergantung dari amal perbuatan manusia ketika di dunia. Karena lama dan sebentarnya juga dirasakannya, susah dan senangnya dirasakannya itu tergantung perbuatan dia di dunia. Jadi misal orang yang mati dari ribuan tahun yang lalu, ketika dia orang soleh, dia tidak merasakan lama di alam barzah karena dia sedang merasakan nikmat kubur. Tapi orang yang mungkin matinya, katakanlah saya bilang sehari lagi sebelum kiamat, bisa jadi orang itu merasakan lama di alam kubur karena dia sedang merasakan siksa kubur, pedihnya siksa dalam kuburan. Itu keadilan Tuhan, bukan lagi tentang hitungan waktu 1 kali 24 jam, tapi tentang bagaimana amal perbuatan ketika dia di dunia, itulah yang menentukan nanti dia di akhirat gitu. Itu dalam masa proses alam kuburnya seperti itu. Itu kalau dalam ajaran Islam. Betul. Jadi ketika nanti di alam akhirat, misal nih lolos pertanyaan malaikat, marrobuka kan gitu. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Nah, satu pertanyaan lolos kan gitu. Tapi kalau ada pertanyaan marrobuka, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan tewas, firman itu adalah tewas. Ya, malaikatnya juga mikir, ini gimana ini pertanyaan, siapa Tuhanmu? Nanti ditanya, jadi Tuhanmu yang mana? Ada berapa? 1, Pak Malaikat. Siapa? Bapak. Kayak jadi gulang debat kita di dunia. Gitu. Itu wajar. Bukan gitu, Tad. Kalau umat muslim ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau Kristen ditanya sama malaikat nih si Aaron atau si Bom Bom nih ditanya sama malaikat, Bom Bom, man robuka, siapa nama Tuhanmu? Jadi gini Kat, pada mulanya kan adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu ada. Terus siapa nama Tuhanmu? Ya makanya imani dulu Kat. Wah itu tampar langsung ke neraka itu langsung. Mereka aja mau diajak debat sama mereka loh. Aduh, ya Allah. Nyengir nih. Halo Rom. Halo Pak Arom. Ada musik Rom, ada musik Rom. Aduh lu malah nanggap. Nggak mungkin juga pertanyaanmu karena dan akhir dijawab dengan dangdutan. Nggak gitu juga konsepnya. Bahaya itu. Nanti satu pukulan lu langsung tenggelam ke dasar tanah, ke dasar bumi. Aduh. Coba bikin ribet nggak? Bikin ribet malaikat nggak lo? Kalau Kristen ditanya, siapa Tuhanmu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhanmu 3, enggak 1. Lah jadi yang mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi enakan kayak si Kepas. Bapa Tuhan, Tuhan. Terus Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi Tuhanmu siapa? Elohim Yahweh. Satu yang disebut Elohim Yahweh. Ada. Yang tadi kayak digugurin gitu loh. Ya, bikin pusing malaikat. Iya, terus tanya lagi sama malaikat, apa nama kitabmu? Bible. Oh, bukan Alkitab. Alkitab juga. Oh, bukan Gospel. Gospel juga. Jadi yang mana nama kitab? Jadi gini, Kak, sebenarnya ya tergantung situasi dan kondisi, kata si Bom Bom kan. Oh, jadi tergantung negara. Iya. Kalau misalkan negara itu satu negara menyebut nama Tuhannya Cilok, mau ikut itu? Iya, sama. Pada mulanya adalah Cilok bersama-sama dan menjadi Cireng. Ah kan bingung kan? Tergantung. Karena apa? Di situ ada misi, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu sakit dia telinganya dah. Pengen ngomong tapi nggak bisa, sakit. Ayo oten lain naik. Ayo kita diskusi santai ya. Jangan ada hujat-hujatan ya. Mumpung malam minggu. Oh tapi mungkin persiapan tadi mereka besok takut pada kesiangan kali ya. Wah, bisa jadi. Saya naikin yang lain. Tuh kan kabur si Aaron. Sakit telinganya. Itu pertanyaan udah ditanyain loh sebenarnya pertemuan yang lalu itu. Kalau dia maksa kalimat pertanyaan itu dari Al-Quran, itu kan secara redaksional itu tidak ada. Tapi Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Makanya ketika Allah kabarkan bahwa contoh dia akan disiksa dari pagi dan sore, itu kan ada dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Mu'minun kalau nggak salah itu. Dan Rasulullah menjelaskan dengan detail sebuah hadis. Jadi tidak serta-merta tidak ada di Al-Quran, lalu hukum itu tidak ada dalam hadis. Saya kasih satu contoh aja buat sebagai gambaran untuk oten. Misal, sholat jenazah. Sholat jenazah tidak dijelaskan, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi bahkan itu jadi fardu kifayah kan hukumnya. Harus mensolatkan mayit seorang muslim. Betul. Jadi seperti itu. Ada kaidah hukumnya lah kalau di Islam. Ya. Izin saya nyapa dulu. Ini babe saya sama Dipa Jalus. Kenapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kali terasak yang dari teruskan. Madura Sumenep. Mohon.
atos turun dah si Aron lagi dah atos lungsur nembe teh duka kemana dan tepamit dan naonnya langsung we lungsur anjeunna teh abdi ge teu terang dah aya naon masalahna nyapanya namun gitulah kejadian lah ya. Assalamualaikum semuanya, Ustaz Alif, semuanya yang ada di Komal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi santuy, jangan ada hujatan, jangan ada caci maki ya. Kita di sini mengimplementasikan ajaran kita masing-masing ya. Kalian dengan ajaran kasihnya, kita dengan ajaran rahmatan lil alamin ya. Kadang saya kalau ngomong bahasa Inggris tuh rada balelol lah ya. Ini bahasa Sunda lah. Ya, di Pak Jalus. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Suara saya kenceng gak sih? Ya, I don't like speak England. Ada suara jelas. Tadi katanya kata penonton kecil-kecil. Kencang ya, oke. Yuk teman-teman Oten, silahkan naik ke atas ya. Ini di Halo, Pak Iwan. Dulu. Sorry bang, turun aja bang. Oke, turun sendiri bang. Siap. Oke. Bang. Mana nih? Nah, nggak tahu bang. Baru gabung nih bang. Oh, udah, saya turunin. Coba kalau Oten itu diskusinya kayak Bang Aron semua ya Tajah, enak ya Tad? Enak. Dia menerima kebenaran. Maksudnya tuh kalau kita Muslim menampilkan data dan begitu adanya ya dia terima. Iya. Gitu. Misal ya kalau memang itu tidak ada bahwa di kitabnya itu kesalahan ya dia terima kan gitu. Betul. Gimana orang mau naik debat bahwa teman sekampung, padahal yang lain di mute semua loh. Yang lain nih, kemarin, tadi pagi, Bang Juma naik ke room kafir, ke room Oten. Itu satu gereja dikeroyok, Bang Juma dikeroyok satu gereja tadi. Gila enggak? Ngomong semua mereka. Ya itu mah biasa kalau di mereka. Cuman kan mungkin yang typing ini kan dia ngelihat satu orang ini kelihatan 3. Oh, jadi 3 dalam 1. Kayak 3 orang, makanya di sini ada berapa orang Muslim dilihatnya kali 3 gitu loh. Makanya dilihat banyak kayak sekampung gitu. Kalau Otennya ya walaupun 3 orang, misal di sini ada space 3 orang, tapi tetap kelihatan 1 gitu. Jadi kan ya kita maklum aja. Wajar sih Tad, sekampung juga kan kita mayoritas, paling banyak di Indonesia 89%. Kalau mereka kan minoritas, OTW 3%, wajar lah. Itu wajar, udah biasa itu. Udah biasa, ya. Atit minoritas, ya, atit ya.
wajar kalau kita sekampung, kan mayoritas kalau kita mah. Emangnya kalian minoritas. Ya, ini ada siapa? Aina. Aduh, ya ampun. Naik itu coba, kadang-kadang kalian ini suka lupa bawa mulut ya. Aduh. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas lagi ya. Ini mumpung ada waktu nih, berapa jam lagi nih? Sekarang jam 1, 4 jam lagi. Sampai jam 5 ya. Yuk. Dan selama kita di dunia perdebatan ini ya, lintas agama, nggak pernah ya menemukan sekali aja orang muslim, debater muslim yang murtad. Nggak pernah ya Taja? Debater muslim yang murtad sih belum menemukan ya. Belum menemukan. Tapi hal seperti itu kita tidak tahu juga. Yang tidak ketahuan ya. Tapi sejauh ini tidak ada. Karena ketika dia mengatakan dia berpikir bahwa nggak mungkin Tuhan itu dilahirkan, nggak mungkin Tuhan itu jadi bayi, tiba-tiba dia percaya gitu kan. Nah itu kayaknya nggak masuk akal. Nah sekiranya mereka misal ada kan kita nggak tahu, ya justru berarti dia sendiri yang jadi nggak masuk akal. Ya, tapi kan kita ya berdoalah kepada Allah semoga tetap dijaga iman Islam, hidayah sampai akhir hayat. Karena kadang-kadang kan ujian kehidupan itu ada aja dari berbagai macam sisi kan. Bukan karena masalah ajaran yang tidak masuk akal, tapi ada hal lain yang menyebabkan, kan kita tidak tahu, naudzubillahi min dzalik. Iya, tapi kalau gara-gara debat banyak pendeta yang mualaf. Pendeta loh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bang. Apa kabar semuanya? Enggak baik. Wow, banyak pendeta yang mualaf. Iya. Kenapa emang Bang? Di Sumatera kondisinya gimana ya? Sumatera kondisinya gimana? Coba ada abang banjir. tanyanya. Ada banjir. Oh, banjir. Abang Kristen Bang? Ya, saya Kristen. Iya. Kenapa Bang? Banjir? Di Sumatera ada banjir ya? Iya, ada banjir. Kita lihat juga di berita itu. Iya. Ada korbannya juga ya? Banyak, korbannya Kristen semua. Wow. Tapi poinnya apa Pak? Poinnya apa Pak? Pembahasan ini poinnya apa yang mau dibahas? Silakan. Tadi saya dengar apa ya? Tentang tidak masuk di logika ya? Iya. Apa itu? Ajaran Kristen gak masuk logika. Kok bisa? Ya bisa. Kata siapa kok bisa? Tak jelasin tadi. Makanya tadi aku dengar ya sedikit, makanya aku naik tuh. Iya. Aku request langsung. Terima kasih ya Bang Akan ya. Bang Akan. Akang kan, santan aja. Ya. Santan mah kelapa, santang. Gitu.
Panggil aja bapak saya, Pak. Bapak. Saya panggil aja As aja, As. As, ya. Tidak masuk di akal gimana kalau menurut Bang As atau Pak Alif ya tadi. Ya, gini Pak, Pak siapa ini? Pak Lele. Pak Hur Lele. Iya. Panggil belakangnya aja Lele. Nggak usah pakai Hur. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Iya. Pak Hurlele ini percayakah yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan? Yang dikandung, kok masa Tuhan dikandung gimana? Ya itulah makanya aku nanya dulu. Yang dikandung itu manusia lah. Bukan Tuhan ya. Nanti oke, bisa saya tanggapi ya? Ya iya ini pertanyaan. Oh iya bagus. Oke, yang dikandung itu di dalam kandungnya Bunda Maria itu adalah manusia. Manusia. Iya. Jadi yang dikandung oleh Bunda sebelum habis sebentar. Dan ini ingat perkataan saya, dan bergelar Tuhan gitu. Manusia dan gelarnya itu harus kita pisahkan supaya kita paham apa itu. Manusia gelar dipisahkan. Oke, ini bisa ada waktu ya, bisa ada waktu seperti saya bisa narasikan, bisa nggak kalau ada waktu? Boleh sampaikan dulu. Oke, misalnya Pak Presiden Prabowo kita sekarang, betul nggak? Pak Prabowo itu kan manusia, betul nggak? Betul. Gelarnya sekarang presiden. Betul. Gelarnya dan manusia itu sama nggak kira-kira di situ? Hah? Gimana Pak? Manusia dan gelar itu kira-kira sama nggak? Berarti saya yang jelaskan ke Bapak ya. Iya. Manusia dan gelar. Misalnya Pak Presiden. Pak Prabowo itu manusia. Dia hakikatnya manusia. Manusia itu bukan? Loh ini saya bilang dia manusia. Oke, bagus ya. Hakikatnya manusia. Hakikatnya kan manusia. Iya. Iya Pak Prabowo yang manusia ini memiliki gelar presiden. Betul. Presiden Republik Indonesia kan gitu. Ya makanya seperti yang tadi Pak Alif tanya itu begitu juga. Kalau dalam kandungan Bunda Maria itu manusia. Hakikatnya sebagai manusia. Dapat gelar seperti Tuhan. Yang tadi Pak Alif katakan itu dan digelari Tuhan. Presiden, betul nggak? Iya digelari Tuhan manusia ini. Itu pintar ya. Iya gelar Tuhan itu berarti kepada manusia. Mana? Iya, gelar Tuhan itu kepada manusia yang bernama Yesus. Iya. Gelar presiden itu kepada manusia yang bernama Prabowo. Iya kan? Apa masalahnya? Kalau gelar seperti itu dijabatkan kepada manusia. Apa masalahnya, Bang? Bukan apa masalahnya, nanti kita akan menemukan apa yang bermasalah di sini, gitu. Oke, masalahnya apa? Apa yang bermasalah? Nah, Pak, yang namanya gelar Tuhan itu kan Sang Maha. Iya kan? Sang Maha. Contoh Tuhan itu kan yang menciptakan alam semesta. Langit dan bumi. Yang menciptakan segalanya, ya kan? Oh ya. Oke. Saya tanya, yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Nah, manusia atau bukan? Gimana? Bukan. Manusia atau bukan? Bukan. Iyalah. Terus kenapa manusia ini digelari Tuhan? Oke, berarti saya harus tanggap ya? Harus. Oh iya, bagus nih. Kalau kita berbicara dia bentar Pak, sebelum Bapak tanggapi, Pak Lele, sebelum Bapak tanggapi, Bapak tap layar dulu sampai 100 baru tanggapi. Ya. Terus gimana? Tap layar dulu, tap layar sampai 100. Kan saya sudah di room ini. Oke, saya kasih naik itu. Oke. Sinyal naik itulah. Oke. Itu kan? Betul nggak? Ya.
supaya kuat the room ini kuat, betul nggak? Iya dong. Tap-tap layarnya sampai nge-report ya Pak ya? Ya, boleh report Ya, lah. lanjut Bang. Kok masa Pak host jangan muka marah-marah. Apa penjelasannya Pak? Oke, ya. Ya harus kita begitulah Pak host. Aduh, bikin saya takut nih. Oke, Pak Alif gini. Kalau di dalam kekristenan itu kan ada dua bagiannya, dua bagian kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, Perjanjian Lama itu Allah belum menyatakan dirinya sebagai Allah belum menyatakan dirinya, yaitu kita bisa dikatakan sebentar dulu. Iya. Kan saya harus lanjut dulu, nanti Bapak Alif tanggapi ya. Di dalam kekristenan itu seperti yang tadi saya bilang, ada dua bagian buku ya yang digabungkan, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia, ada juga tertulis seperti itu. Betul. Nah ya, berarti dia adalah Allah itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh. Karena kita hanya tahu sebagai gelar, tahu melalui gelarnya, karena dia tidak bisa kita lihat. Tetapi ada tapinya. Tuhan itu kenapa di Perjanjian Lama mengatakan itu? Yesus sendiri mengatakan bahwa kapan perjanjian barunya Pak? Perjanjian lama mulu dari tadi kan lagi ngebahas manusia ini dapat gelar Tuhan. Sebentar lagi. Nanti kan takut keburu habis paketnya Bapak. Pak Alif bisa menanggapi. Kalau saya menanggapi tentang apa yang saya sampaikan. Ya kan gini Pak, di perjanjian lama itu kan udah kelar, udah jelas Tuhan itu bukan manusia sehingga berdusta dan bukan anak manusia. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Yesaya 44:24, Tuhan itu yang menciptakan manusia di dalam perut ibunya, kan gitu. Yang menciptakan manusia dalam kandungan. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan yang menciptakan roh pada diri manusia. Dalam Kejadian, Tuhan yang menciptakan manusia pertama. Di dalam kitab 2 Samuel 7 nomor 22 itu juga dijelaskan Tuhan itu berbeda dengan seluruh makhluknya dan seterusnya. Itu udah kelar Pak, perjanjian lama. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang manusia ini dapat gelar Tuhan, sementara tadi yang dapat gelar Tuhan pencipta itu bukan manusia. Nah, bagaimana caranya? Ya makanya Pak Alif dengar dulu, saya jelaskan dulu, nanti baru Bapak tanggapi. Kan saya belum habis kok, Pak Alif sudah masuk, ini gimana? Udah kelar kan perjanjian lama tadi kan? Belum, memang udah kelar, tetapi belum habis. Perkataan saya. Di perjanjian lama ada nggak Tuhan yang manusia? Sebentar. Makanya tadi kan saya sudah katakan, misalnya di dalam perjanjian lama, saya singkat saja karena Allah belum menyatakan dirinya, dia posisinya sebagai roh. Itu hanya langsung kesimpulan. Yang kedua, di dalam perjanjian barulah Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Apakah karena gini, Pak Alif, saya bisa bertanya, misalnya kita kalau percaya kepada nabi-nabi. Ini apa dulu ini? Sebentar. Kalau kita percaya kepada nabi-nabi, Pak Alif kan percaya Muhammad, betul nggak? Iya, udah Pak. Enggak, nabi ini kan apa Yesus, ini? Sebentar, nabi saya kan Yesus Kristus. Yesus nabi, terus? Ya, oke. Adakah nabi seperti yang Nabi Pak Alif bisa mengatakan bahwa berani aku telah turun dari surga? Ada nggak? Nabi kami mah jalan-jalan ke surga, ke neraka, ke Sidratul Muntaha, itu udah. Bukannya aku bertanya seperti kalau masalah kayak gitu mah udah naik ke surga, nggak ada. Saya bertanya seperti itu. Bapak jawab. Nabi kami itu melihat penghuni surga, melihat calon penghuni neraka, itu tahu itu Pak. Itu ngomongin kayak gitu mah nggak perlu kita bahas. Bapak bisa jawab jujur ke aku? Loh, kan saya udah jawab jujur barusan. Oke. Adakah Nabi Pak Alif mengatakan aku telah turun dari surga seperti Nabi kami Yesus Kristus? Ada nggak?
Ada nggak? Kan itu saya aja? sudah bilang, Pak, Nggak sudah ada, bilang. Aduh, ya udahlah terserah Bapak. Ya udah terus maunya apa? Ada nggak? Aduh, itu aja. Lah, kok. kan saya Susah udah jawab. bilang Nabi kami itu udah jalan sampai ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi saya tidak mengatakan sampai tadi, dia Nabi tahu kamu ada ketemu penghuni siapa di surga, surga. Saya ada tidak penghuni bertanya seperti neraka. itu, Itu kan Pak. udah turun dari sana bis Isra Mi'raj, Pak. Pak Ali ini gimana? Hanya jawab itu aja. Oke, Nabi Muhammad itu berani nggak dia mengatakan bahwa Enggak, bukan berani nggak berani, Seperti nggak Nabi ada kami kalau Yesus kalimat Kristus, seperti loh. itu nggak ada. Kalimat seperti itu nggak ada. Bukan Oh, tentang nggak berani ada. nggak Oke, berani. oke. Saya Ya sudah udah, terus dapat sekarang ya jawabannya. tinggal poinnya gimana gitu loh. Nggak usah Oke. malu-malu, Pak. Oke, sekarang ini kita bisa telusuri. Berarti bisa Muhammad dan Yesus Kristus. Yesus Kristus kami imani sebagai nabi. Itu sekedar nabi saja. Dan Iya, yang kedua terus? Muhammad sebagai nabinya Islam. Betul nggak Pak Alif? Iya. Oke, bagus. Ini yang keren ini. Sekarang kita telusuri lanjutnya lagi. Nabi Muhammad itu saat dia mati atau meninggal, apakah dia bangkit? Belum. Ya kalau jasadnya ya dikubur, Pak. Kok jadi ke sini, Pak? Berarti oke, berarti kalah dengan nabi kami dong. Kalah dengan nabi kami. Dia meninggal, mati dan bangkit. Oh gitu. Iyalah, aduh, dia karena dia turun dari surga. Terus poinnya apa? Mati, wafat, Poinnya apa? dan bangkit lagi. Ya poinnya apa? Oke, nabi yang keren itu siapa? Dia bisa mati dan bangkit kembali. Itu aja poinnya. Poinnya nabi balik gimana? Ya udah, berarti kita tidak di sini tidak ada yang membahas dan tidak ada yang mengimani kalau Yesus Tuhan ya. Yesus itu sebatas nabi ya sekarang ya. Oke. Gimana? Jadi kita Tadi kan perbandingannya oke, iya, saya perbandingannya tanggapi dulu. nabi Ini dengan nabi. Sebentar saja, Pak. Sebentar saja. Kalau kita berbicara misalnya Yesus nabi manusia, dengan sebentar. Iya, Kalau kita berbicara perbandingannya Yesus nabi manusia, dengan nabi akan kan. saya bicarakan tentang Yesus sebagai manusia. Dia tidak ada gelar. Kalau kita berbicara tentang gelar, misalnya nabi, kita berbicara tentang nabi. Ya udah, kita berbicara tentang nabi Kalau kan. kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara dia Ini itu adalah gaya Tuhan. bicaranya gereja Amin. banget Itu sih. aja. Kayak pendeta ngajar, pokoknya gimana caranya jemaat itu biar nggak Oke. ngerti. Yang penting durasi habis gitu kan. Oke, kesimpulannya. Kalau aku nggak ngerti, udah. Yang penting kamu percaya. Ujung-ujungnya nanti suruh gitu, ge. Oke, kesimpulan. Saya paham Pak kok Alif. pola-pola pendeta ngomong kalau lagi diskusi itu, Pak. Oke, kesimpulan Pak Alif. Bukan langsung Tadi kesimpulan. kan Apa saya kesimpulannya? sudah bertanya kepada Pak Alif. Nabi Muhammad itu sudah wafat ya? Sudah Oke, jasadnya. dia bangkit enggak? Loh, kalau masalah hidup seorang nabi dengerin. Berat ya. Oh, nggak berat. Jasadnya dikubur nggak bangkit. Loh, saya pede kok. Tadi kan saya sudah bilang, berarti dia kalah dengan nabi kami. Dia jasadnya Agak ngeyel tadi. sebagai Dia nggak apa-apa. Aku kan udah iya kan. Kembali. Aku udah iya kan. Iya, jasadnya tidak bangkit. Keren nih. Oke. Nah, sekarang siapa yang mati terkutuk? Antara nabi kami dengan nabi Anda, siapa yang mati terkutuk? Ya, aduh, ini keren ini. Ini Keren dong. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke. Bapak mau ambil dari Injil mana itu? Bibel Anda lah. Nabi Yesus saya terkutuk tidak tahu nanti itu, kita Pak. Anda. Saya tidak tahu itu, makanya saya minta kepada Bapak. Oh, berarti nggak keren Tuhan kalian ya? Oke. Coba. Loh, sekarang saya tanya, siapa nabinya yang terkutuk di antara kedua nabi ini? Berarti Bapak mau Pak Alif saya mau menjawab dengan terkutuk itu lagi. Loh iya dong, kan Oke, Anda kan bagus. punya kitab. Diam, bisa diam nggak? Oke, Anda Bagus percaya nggak sekali. kalau Yesus terkutuk di atas kayu salib? Sebentar. Oke, Enggak, saya dijawab akan dulu jawab. dong, dijawab dulu dong. Tadi kan Makanya saya saya pede. menjelaskan dan menjawab Tadi ini, kan Pak. saya Aduh, iya. gimana? Iya, jawab dulu. Anda percaya nggak kalau Yesus terkutuk di atas kayu salib? Makanya saya mau menjelaskan dan menjawab. Dijawab Kok Pak bukan Alif dijelaskan. Anda percaya nggak kalau Yesus terkutuk di kayu salib? Kalau tadi Anda nanya ke saya, Nabi saya wafat, ya saya percaya, saya imani, dan memang jasadnya tidak bangkit. Nah, itu dia. Oke, sekarang itu Anda poinnya percaya saya nggak kalau sudah Yesus dapat, terkutuk makanya di atas kalau- kayu salib?
Oke, sekarang saya Anda punya saya beri kitab, aku waktu menjawab bunyi dan ayatnya jelas. Sebentar. Anda percaya atau tidak Yesus terkutuk di atas kayu salib? Oke, makanya tampilkan data dulu. Coba kita lihat. Loh, Anda baca dong. Oke. Kitabnya. Makanya kita baca bersama-sama. Kalau ada data, ayo coba kita. Buka Galatia 3 nomor 13. Ini keren nih. Ini orang seperti ini yang, aduh, ini sangat keren nih. Coba Bapak baca, Pak. Loh, kan aneh yang harus baca. Ini nih Ya, orang seperti ini kan nggak keren gini. nih. Pak Alif yang mengatakan itu, makanya Bapak saya paham. Anda tidak akan tega membacanya karena di situ posisinya Yesus terkutuk. Baik, saya yang baca ya, saya akan tega. Oke, silakan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Di situ menggunakan kata kita ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib. Itu Yesus Kristus telah membuat semua ini. Anda percaya? Terus. Sudah itu titik di situ ya? Sudah. Titik atau gimana? Titik segede jelebug sia aing ampun teuing. Ada titik di sana. Poinnya udah Saya dapat. Pan bertanya. eta terkutuk. Ari sia teh kumaha tuh? Ada titik di sana nggak, Pak? Buah gelo. Coba baca Pan di udah, situ Pak. sudah Anda sudah baca belum? Terkutuklah orangnya apa tadi saya dengar itu? Digantung di kayu salib. Terus? Ya baca, makanya Anda punya Bible nggak? Saya tidak punya, makanya saya minta Pak Ali. Terkutuklah orang yang digantung membaca itu. pada kayu Aduh. salib. Nah, terus? Udah. Ada titik? Sebab telah tertulis terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib, titik. Kok ulang-ulang lagi gimana nih? Kan lu nanyain titik tadi. Oke, gini apa segini? Enggak, poinnya Anda sekarang sebentar, percaya sebentar. enggak? Poinnya Anda sekarang percaya enggak? Oke, sebentar. Akan sebab itu ada apa di sana itu? Udah, Anda percaya nggak di sini? Anda itu bukan belajar ke saya. Nanti Baca kalau ayat saya ajarin sepotong. khawatirnya Anda sadar. Sepotong ini makanya Enggak, bertanya. gini loh, Pak Hurlele, Anda Iya, jangan bertanya silakan. terus ke saya. Anda jangan bertanya terus ya. Nanti saya ilmunya sedikit-sedikit saya sampaikan. Di sini Anda percaya dulu, habis itu baru bertanya, oke? Tadi kan pertama bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan Yesus juga Anda percaya sebagai Nabi. Oke, clear tuh. Nah sekarang, Clear. Oke, makanya tadi kan saya bertanya juga, Nabi Muhammad yang itu sudah mati atau belum? Yesus matinya dengan cara terkutuk di atas kayu salib berdasarkan kitab Anda. Anda percaya atau tidak? Oke, saya mau menjelaskan itu, makanya Pak Ali. Enggak, saya tanya bukan menjelaskan. Anda percaya atau Terus tidak kalau potong-potong. Yesus terkutuk? Bagaimana saya mau menjawab? Bukan potong-potong. Justru Anda bertanya terus. Makanya Anda boleh bertanya lagi setelah mendapatkan satu poin ini. Habis ini Anda bertanya ke saya. Kan Anda bertanya terus barusan. Nah, kitab Anda mengatakan kalau di situ Yesus terkutuk di atas kayu salib. Anda percaya atau tidak? Kalau Anda tidak percaya berarti bukan Kristen. Kalau Anda percaya itulah Kristen. Oke? Makanya gini, makanya saya Enggak usah makannya nanti masih dimasak. Ya, Pokoknya fokus ini kepada kan pertanyaan saya. Pak Ali Apakah Anda harus membaca percaya? ayatnya sampai selesai. Dengerin, sudah selesai. Kalau Sudah selesai dengerin, Pak, gimana? sederhana Itu- sekali. Yang saya tahu Sederhana itu belum- sekali. Kalau belum ada Anda titik kok. percaya Anda Kristen, kalau Anda tidak percaya Anda bukan Kristen. Itu clear, sederhana. Nanti Bapak tanya lagi ke saya, gitu. Kalau masih kurang paham, jawab dulu. Oke. Jadi pelajaran itu sedikit-sedikit, disuapin itu sedikit-sedikit, paham, maju lagi, paham, tambah lagi, gitu caranya, Pak. Oke? Nah, Oke, sekarang sudah. di situ Yesus terkutuk di atas kayu salib. Anda percaya atau imani? Silakan. Oke, saya jawab ya. Saya jawab, Pak Alif, diam dulu ya. Ini kita harus kondusif. Oke, di sini misalnya tadi Galatia 13 3 ayat yang 13 itu nanti ada sambungan ayatnya sampai yang ke-14. Masalah Itu saya- sambungan sebentar kurang dulu. jelas. Aduh, Tanya lagi ke saya. gimana Yang ini, penting Pak? Anda percaya atau tidak. Janji gimana ini? Assalamualaikum. Ya, Nah, silakan gini, bisa lanjutkan. dengar saya, Pak Adi? Pahami, percaya atau tidak?
Yang digantung di kayu salib, saya percaya bahwa itu pada tahun 2000 tahun itu Iya. Yesus Nah, Kristus. yang Makanya, digantung di atas kayu terkutuk salib atau itu tidak terkutuk kan? Sebentar. Saya Enggak, di jelaskan. sini poinnya, dengerin poinnya. Saya sudah sederhanakan kalimatnya. Kalau Anda kan menggunakan metode gereja, kalau saya menggunakan metode kecerdasan. Itu. Dengerin ya. Di situ kitab Anda sedang menyebutkan kalau Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Anda imani atau tidak? Saya imani. Saya gitu imani dong. itu. Makanya saya mau menjawab. Saya Ya imani. udah, itu. selesai. Sebentar Itulah dulu. bedanya Aduh, kalau Pak Nabi Alif, kami mana? mulia. Kejang-kejang nih. Enggak, dengerin dulu. Anda kan sudah Iya, makanya percaya. sudah tanya itu diamlah. Bukan. Ya sudah. Kalau di Kristen nabinya terkutuk, kalau di Islam nabinya mulia. Itu bedanya. Oke, Gitu. makanya saya tanya itu tadi. Kalau dia mati belum bangkit, apakah dia itu mulia? Loh, mulia. Ada. Hah? Emang kenapa? Belum bangkit katanya mulia. Terus kalau belum bangkit Gimana kenapa? ini? Kalau belum bangkit kenapa? Imani aja nih orang. Kalau saya tanya deh, Paulus sudah bangkit belum? Kita berbicara tentang Yesus Kristus. Ya, Saya iya tidak betul. berbicara Betul, tadi, kan saya Yesus kan tidak terkutuk. mengatakan Paulus atau siapa. Saya tadi berbicara itu Kan Muhammad jelas. dengan Yesus Kristus. Betul. Perbedaannya nabi kami mulia, Yesus terkutuk. Kan gitu. Oke. Makanya itu bedanya udah jelas. kesimpulannya Udah. tadi, Bedanya jawabannya tadi nabi aku kami tanyakan, mulia. dia sudah bangkit atau belum? Nabi kami mulia kalau Yesus terkutuk. Jelas. Oke? Oke, sekarang ini saya tanya lagi. Mungkin Pak Alif tadi tidak menangkap perkataan saya kali. Oh. Nah, sudah Muhammad sangat sudah bangkit paham. atau belum? Sekali lagi. Pola-pola gereja udah saya paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya, ini saya bilang ya, Aduh, kalau ini masalah anak-anak tentang ini. Diam dulu lah. tentang jasad Rasulullah itu dikuburkan, ya kan? Berarti, oke. Nah, Bangkit- kalau di bangkit dalam nggak? iman Kristen, Bangkit nggak? Yesus itu Poinnya itu, bangkit bangkit dari nggak? kubur. Bangkit nggak? Arisya Boloho, pan saya ngomong di dalam iman Kristen, Yesus bangkit dari kubur. Oke. Dahsyat kan? Biasa aja. Susana Berarti juga paling bangkit dari kubur. ikut orangnya dia ada di dalam kuburan mayat kan? Sekarang di antara kedua ini siapa yang terkutuk berdasarkan ajarannya? Nabinya Kristen yang bernama Baca Yesus sampai dalam cek ajarannya saya, dia Ali. terkutuk. Nabi Baru Muhammad akal SAW itu kamu. nabi yang mulia. Itu bedanya. Ini ngebahas Oke, tadi sudah? kenapa Sudah, Tuhan jadi sudah? manusia, kenapa jadi kesini loh? Udah Oke, ketakutan sudah, duluan. Sudah saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa nggak kita wabarakatuh. kasih nih timer Apa? untuk supaya jangan saling Langsung aja ngobrol. Langsung aja ngobrol. Orang kasih timer tadi aja nanya mulu. 3 menit aja lah. Ayo berani nggak? Kita Ya buka-buka udah, hadis. ya udah. Anda kan Quran nanya juga. mulu ke saya jawab terus. Kitab. Gimana sih? Bisa nggak? Oke, makanya Pak Alif kan tidak bisa kondusif mendengar apa yang saya katakan. Gimana ini? Saya kondusif. Oke, bisa nggak? Sekarang nih apa yang Kan akan saya tanggapi? udah selesai. Selesai gimana? Lah, Anda mengimani Yesus bangkit dari kubur. Kami percaya Bangkit dari Nabi kubur kami dan jasadnya. bangkit dari kubur itu aja. Loh iya kan tadi kan masalah Naik. bangkit Kayak kau mana? bahas. Kayak mana sih kau ini? Surga dong. Oke, sekarang poinnya Keren. Sekarang keren ya. Sekarang Oke, poinnya Muhammad siapa bangkit yang terkutuk? Dan di mana? Muhammad bangkit nggak? Ya, siapa yang terkutuk? Saya mau menjelaskan itu, tapi potong-potong. Makanya Siapa yang terkutuk? ketawa dengan kebodohannya sendiri kan? Cibloon. Aduh, dia Cibloon. Anjir, aing disebut kurang tegas Mukanya- lo banu protes sok lah, mukanya sok Pak mulain Hos. diskusi mangga. Saya Jangan perkut. ketawa begitu Pak. Itu ketawa sebagai apa? Menutup. Lanjut Stan, udah kena dia. Udah kena itu yang terkutuk itu. Gas. Teuing aing mah sok kadang-kadang bingung kan netizen ya. Ok, mangga. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi Netizen. Pak Alif. Kupluk, kasih Stan Alif lah. Udah kena skak itu. Dia gagap-gagap dia. Kores lagi. Oh ini kores ya. Lele. Kores saya pernah nonton juga hebat nih.
Kores ini sangat hebat ini. Ini ikut Ustaz, masuk lagi Ustaz. mayat semua yang tadi Pak Alif katakan bahwa jasadnya belum Mayat ya? bangkit ini. Berarti ibunya Yesus najis ya itu ya. Belum bangkit dia, tai dia ibunya Yesus ya. Wah. Tai ya, ibunya Yesus tai berarti ya. Ikut mayat sih gimana nih? Tidak Ya kalau gitu jangan keluar dari memek mayat kalau gitu. Maria kan mati sekarang. Ya. Loh, ada gimana? Kalau Yesus lu Pak Kores, suci, ini gimana? Saya mau lagi dengan Pak Kores. Siapa yang ikut mayat? Tadi seperti saya tidak menghina. Yesus lah, karena Yesus keluar dari vagina mayat. Yesus kan keluar dari vagina mayat. Karena yang tadi Pak Alif sendiri mengatakan bahwa jasad Muhammad itu tidak bangkit. Bukan saya. Ya, jasad ibunya Yesus mati sekarang, masih mati, masih bau dia. Ikut Pak Alif yang Gue ikut Maria gue deh, ikut Maria deh. Karena mati juga, karena mati dia. Ikut Maria gue. Ikut orang yang bangkit dari kuburan. Bangkit dari kuburan manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Coba sekarang dia Yesus bangkit ya. Kenapa kelakuannya sama kayak mayat? Mayat yang masih di kuburan manfaatnya apa? Ayo. Lah, hidup yang dari kuburan manfaatnya apa? Sama-sama kayak mayat. Ikut orang yang masih di kuburan menjadi mayat atau satu Arab Islam, Indonesia mayoritas. Sekarang ikut yang bangkit dari kuburan yang Kristen Italia, Francesco Totti. Apa itu manfaatnya? Sampah. Oke, Pak. Oke. Apa? Saya tanggapi. Gimana? Di Indonesia dulu itu Islamnya berapa persen? Dulunya kapan? 100%. 100% ya. Sekarang? 87. Yang 13% ini kemana? Ya, 2% Katolik, 3% Kristen, 2% Hindu, 2% Buddha, 1% Konghucu. Itu belum sampai itu. Hah? Jadi berapa itu? Tadi 2%. Ada agama berapa di Indonesia? Bapak hanya karang-karang nih. Ada 6. Ada 6. Gimana hurlele ini? Gimana? 2% Kristen, 2% Katolik, 3% Kristen Protestan. Kamu tambah lagi 1 kan? Betul. Gimana hurlele? Kita agama lu 5% kalau di total. Sekarang 3% lagi. Berarti 3% ikut yang bangkit. 3% ikut yang bangkit gitu ya. Aduh, ini gua nanya, 3% ikut yang bangkit, 87 ikut yang meninggal, yang mayat gitu maksud lu? Ikut orang yang tadi seperti Pak Alif katakan itu. Nah sekarang orang-orang yang ikuti mayat yang bangkit ini, kenapa mereka merantau ke tanah orang-orang Muslim? Kenapa? Tanahnya terkutuk sama kayak Tuhannya. Di mana? Iya ini. Di mana? Mereka merantau ke Jawa dari timur. Kenapa tanahnya bau mayat ya? Kenapa merantau? Di sana Pak? Merantau? Ada yang nggak merantau tapi jadi separatis. Kita omong kok bangkit dia. Kok ini gimana? Ini manfaatnya kok Tuhannya bangkit tapi kok tanahnya nggak subur, yang nyembah-nyembahnya gimana ini? Tadi kok masa kita bahas yang lain, Bapak bahas yang lain. Loh, kita kan bahas yang pengikut yang bangkit nih. Kenapa pengikut yang bangkit mereka merantau ke Jawa? Kenapa? Siapa dia? Orang-orang Kristen lah. Siapa dia? Yesus kan bangkit. Bangkit kan? Orang-orang Kristen itu kan banyak. Siapa dia? Identitas yang sebenarnya, namanya yang sebenarnya siapa dia? Orang-orang Kristen aja lu lihat yang dari timur-timur sana itu. Timur-timur. Asal. Gimana hurlele pada merantau kok banyak di sini orang Kristen yang perantau-perantau. Kalian Tuhannya hidup tapi kok merantau. Maaf ya. Hurlele. Dari Pak Alif katakan, kok ikut orang yang ada di dalam kubur, masih ada dalam kubur. Tapi kami nggak merantau ikut dalam kubur. Makanya tadi aku mau menghadapi Bang Juma yang tadi. Aduh malah kabur ke sini. Ayo gini sih kita ngobrol dulu. Kalau gua ngikutin Maria yang masih mati gimana? Saya gimana? Kalau gua ngikutin Maria yang masih mati gimana? Saya ikut Yesus atau tadi saya ikut Yesus atau Maria? Maria kan mati nih. Kenapa ke Yesus keluar dari vagina yang ujung-ujungnya mati? Kenapa? Gimana? Tadi saya berbicara tentang Maria atau Yesus? Bukan nanya gua. Ini kan Yesus hidup, tapi dia keluar dari vagina yang nantinya mati. Buat apa? Berbicara tentang ini berarti najis dong. Dia bangkit tapi butuh yang mati. Najis dong Tuhannya kayak begitu. Tentang Yesus Kristus, Bos. Tapi dia keluar dari orang yang mati. Hah? Keluar dari apa? Orang yang mati.
tadi saya berbicara orang yang Loh kok tergagap-gagap Hurlele? Coba-coba dipikir ini Yesus nih, dia kan bangkit dari kubur. Tapi dia lahir dari orang yang nantinya mati. Jadi mayat jasad atau orang itu kan mayat, itu ibunya sekarang. dari kuburan pergi. Ibunya masih belum bangkit, ibunya belum bangkit. Saya tidak ini gua nggak peduli, ini ibunya kenapa nggak bangkit. Saya berbicara Ibu nggak mau, gua mau kemana-mana. Ibunya kenapa nggak bangkit? Yesus Kristus. Tetapi iya, ibunya kan Maria, kenapa nggak bangkit? Bagaimana untuk mengalihkan perkataanmu? Ya kamu lah. Bukan mengalihkan, katanya hidup ini Tuhan lu. Kenapa ibunya tetap mati? Kenapa? Aduh, itulah maksudnya gua, Bre. Ini Tuhan lu bangkit lagi nggak ada manfaatnya. Lihat Israel masih Yahudi, lihat Indonesia Islam mayoritas, lihat Arab masih Islam. Tuhan lu bangkit itu buat apa? Selain mempermalukan dirinya ke orang-orang Eropa. Tuhan lu bangkit HIV keluar. Tuhan lu bangkit film porno di Eropa keluar. Supaya kamu tahu. Tuhan lu bangkit LGBT kawin di gereja. Itu gara-gara Tuhan lu bangkit. Penyakit masyarakat menyebar. Tuhan lu bangkit itu. Benjamin Netanyahu bilang apa? Benjamin Netanyahu. Sekarang Islam. Oh itu Benjamin Netanyahu itu ya. Itulah yang nanti dikasih makan sama Kristen Amerika. Kristen Amerika itu jadi budak sama Benjamin Netanyahu. Sudah 1 tahun. Terus pajak-pajak Amerika dikirim ke Israel. Terus uang-uang Amerika dikirim ke Israel. Makanya rakyat sipil di Amerika berontak. Digeser dulu ke Komal. Kenapa kalian jadi budak Yahudi? Gitu katanya. Kores, aku tanya kamu. Sekarang ini di Palestina sudah berapa orang yang meninggal? Orang Kristennya sekitar 13 gereja hancur di sana. Muslim. Kalau yang meninggal ribuan. Tapi yang gua lucu, Kristen Palestina kena bantai juga. Itu lucu banget gua. Muslimnya berapa? Lucu banget itu. Termasuk Hamas Islam nggak? Oh, kalau Hamas Islam. Tapi ini kan Kristen yang sipil nih, bukan Hamas nih, Kristen sipil nih. Bisa kalau hidupnya di gereja, mati juga dia. Mati dia. Islam. Padahal nggak melawan Israel loh, jilat-jilat Israel. Tapi mati. Mati dia. Hamas itu Islam atau bukan? Hamas Islam. Tapi Kristen sipil mati. Si atau Sunni? Saya tanya kamu. Sunni, tapi dibantu Iran Syiah. Nah itu pertanyaannya Hurlele. Nah ini untuk kawan-kawan Kristen yang nggak tahu ya. Sekarang tahun Mei 2025 gereja Katolik Kristen hancur kena misil Israel. Padahal sipil loh, bukan Hamas. Tapi dibantai juga sama Israel. Digempur habis-habisan sama Israel sekarang ini. 1.000 orang meninggal pada saat pada waktu tanggal 7 Oktober 2023 dan sekarang ini ganti dengan berapa orang di sana? Oh jangan dari sana, jangan dari 2023 dong. Dari 19, 18 lu lihat. Dari pertama kali mereka merusak perjanjian kontrak tanah mereka dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Lu jangan bawa ke sana, Bre. Gua tahu sejarahnya. Ini kabur loh, padahal gua tuh lagi bahas ibunya Yesus, Maria, masih mati. Kamu kan tadi masih mati nih, sama kayak Nabi kita. Apakah dihujat juga nggak sama Hurlele ini? Gue tuh pengen lihat dia ngehujat ibunya Yesus yang mati juga gitu loh. Pengen lihat gua. Yesus Kristus dan Nabi kamu Muhammad. Tapi kamu udah kelihatan kan manfaatnya. Nabi kami wafat, satu Arab Islam. Yesus lu bangkit, yang Kristen Italia. Muhammad dan Yesus Kristus malah dia naik. Maria sudah naik sekarang. Oke, Yesus naik kemana? Waktu bangkit dia naik kemana? Naik kemana dia? Yesus waktu bangkit naik kemana? Gimana? Yesus waktu bangkit naik kemana? Menurut kamu gimana? Dia naik ke sorga ya? Gimana? Naik ke sorga bukan? Oh amin ya. Amin ya. Kok sorganya hilang sekarang? Kenapa sorganya hilang sekarang? Kan dulu ada sorganya. Kok sekarang hilang? Hanyut ya? Sorganya hanyut. Gimana? Sorganya hanyut, sorganya. Sekarang kok hilang, nggak ada. Oh, berarti kan kok katanya naik ke sorga. Kok sekarang sorganya nggak ada? Hanyut, sorganya hanyut. Hanyut di Sibolga ya. Oke, kamu sudah tahu apa yang sorga?
Oke, saya tanya. Inilah gua bilang, Yesus lu bangkit tapi kelakuannya kayak mayat. Oke, Karena ketika dibilang naik ke sorga, sekarang sorganya nggak kelihatan, hanyut dia hanyut. Sekarang saya tanya balik. Gimana ya tanya nuhanin Tuhan yang ke sorga yang hanyut? Sekarang saya tanya balik juga seperti yang kamu tanya ke saya. Muhammad, Nabi kami kuburannya masih ada. Sorga lu mana sorga lu sekarang? Oh hanyut, hanyut sorganya hanyut. seperti apa? Kena lu di situ ya. Itu kan? Kena ya di situ ya. Sorganya hanyut. Kan dulu kelihatan katanya naik ke sorga. Mohon maaf ya, jangan sesat pikiran. Sekarang kok nggak kelihatan sorganya? Masa hanyut sorga? Kok bisa gitu sorga? Hurlele. Oke. Kan naik ke sorga. Bisa ada saksinya kan, naik ke sorga ada saksinya gitu. Ada yang lihat nih naik ke sorga. Oh iya naik ke sorga. Kenapa sekarang nggak kelihatan sorganya? Hanyut atau kena komet itu sorganya? Sudah belum. Makanya sebenarnya gini, kalau aku naik ke sini Pak host gini. Kenapa kau minta ampun? Jangan minta ampun, jangan sembunyi sama host. Lu kan punya Yesus, minta tolong sama Yesus dari Kores gitu loh. Ini kan gua kan cuma membandingkan di sini. Gua kan cuma membandingkan. Katanya Yesus lu naik ke sorga gitu. Ada saksinya, ada. Gua cek saksinya mana? Ternyata saksinya mati, surganya hanyut. Sangat apa dipertanyakan. Apakah ini anjir. Ini benar atau gimana ini Hurlele? Nabi kami wafat satu Arab Islam. Yesus lu surganya hanyut, yang Kristen Italia. Ini mau gimana ini? Gimana lu mau menang ini? Tanya-tanya sederhana begini kok masa Koresnya Hurlele. Mana nih? Oh, kok kemana-mana? Oke. Lu tadi gua bawa, oh mati lu ketawa. Ibunya Yesus mati, sakit hati lu. Terus lu bangga-banggain naik ke sorga. Oke siap, bangga dia naik ke sorga. Sorganya mana sekarang? Hanyut, sakit hati juga. Maunya apa? Maunya apa sekarang? Ibu Yesus. Kores kan tidak mendengarkan. Maunya apa Hurlele? Ikut orang yang ada di dalam kuburan mayat. Iya, kuburannya masih ada. Surga lu mana? Surganya Yesus mana surganya? Kalah sama kuburan surganya. Aduh, tahun 1 surganya kelihatan. 2025 hilang surganya hilang. Ikut mayat loh. Dibegal ya, kena begal. Kok surga kok kalah sama kuburan? Terbaring di dalam kuburan ini. Ya daripada terbaring dalam surga yang hanyut. Surga koplak, surganya hanyut. Itu diri kamu sendiri karena kalah sama kuburan. Kalah sama kuburan ya. Ini tidak ada ilmu. Kuburan masih ada kuburan. Surganya kemana? Surganya Yesus itu mana sekarang? Bangkit dong. Iya bangkit. Surganya mana? Karena ini belum kelar. Mana surganya mana? Katanya naik ke sorga. Ada saksinya nggak? Ada saksinya, banyak yang lihat. Oke. Tidak mengerti agama Islam ini. Sekarang mana surganya? Hanyut surganya, hanyut ya di Sibolga ya. Hanyut di Sibolga surganya. Kores, saya bertanya kamu, apakah Muhammad itu berdosa nggak? Muhammad berdosa. Surganya hanyut. Gimana mau menang lawan Islam aja? Tuhannya aja hilang sama surganya, hilang dia, hilang sama Tuhannya hilang. Kalau saya berbicara tentang apa ya, tentang saya udah tergagap-gagap ya. Saya bisa ya, sakit hati ya. Surganya Kristen kalah sama kuburan Nabi. Kuburan Nabi masih ada, surganya Kristen hilang. Tuhannya ada di dalam loh, hilang, hanyut itu bareng sama Tuhannya itu surganya. Ini namanya Islam. Anjir, yang kayak gini mau dibangga-banggain coba. Tuhannya bisa hanyut ya. Aduh, kena banjir ya, kena banjir. Hilang, keseret tsunami apa gimana itu surganya itu. Masih ada di dalam kuburan, jadi jasad itu begitu. Keluar-keluar saja. Keluar hidup tapi hilang ya. Apalah ini Tuhan atau dompet sebenarnya bre? Atau ini ya Tuhan ini mirip tumbler tuku ya? Iya tumbler tuku hilang di KRL. Coba. Ada nggak bisa timer? Hilang di KRL Tuhan ya.
timer nggak ada. Aduh, lele. Ini saya. Aduh, makanya Islam ya, bersyukur kalian. Tuhan kita itu maha ada, selalu hadir. Al-Quran ini. Nggak macam Tuhannya Hurlele anjir. Wah. Abad 1 kelihatan naik. Sekarang 2025 nggak kelihatan itu di mana naiknya. Oke, coba kita bacakan ini dulu. Aduh, sakit hati. Aduh, kasihan. Ini mau gimana coba? Mau gimana menang lawan Islam coba? Terbesarkan dulu. Mau main dalil. Oke, mau main dalil ya. Mau main dalil. Oke, kita main dalil. Apa di situ? Surga yang cantik jelita. Oke, surga yang cantik jelita ya. Nah sekarang gini kita adu sama surga yang hanyut kawan-kawan. Kita adu. Kejang-kejang. Sabar di situ ya Hurlele ya. Gue dikasih lampu hijau ini. Ini favorit gue. Oke, sekarang bisa nggak sekarang? Sini Hurlele, lihat sini Hurlele, lihat sini. Bisa? Kita di surga Islam ya. Bisa. Kita surga Islam. Nah lihat kita di surga yang hanyut. Ada apa ini? Bisa buka-buka tentang Al-Quran. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Oh ya Tuhannya punya istri. Aku ini bukan suaminya, biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Cie, istri Tuhan ada tetenya. Kita buka juga saya. Istrinya Tuhan ada tetenya anjir. Gua bongkar kelakuan Tuhan lu di sini. Lihat ini. Ini istri Tuhan. Ada zina antara buah dadanya. Anjir dipakai zina buah dada Tuhan. Buah dada istri Tuhan. Monitoring. Bagaimana? Anjir, istri Tuhan, Bre. Ini istri Allah ya, istri Allah. Istri Allah ada buah dadanya, iya, Hurlele. Waduh. Diajarin nggak ini ke anak-anak jemaat Minggu Kristen ini diajarin nggak? Istri Tuhan ada teteknya. Ini malam-malam gua ngakak bangke. Lu sih bahas surga, jadinya aja istri Tuhan ada teteknya gua keluarin. Ini istri Tuhan bertete ini. Coba kalau gua ketik ya di Google ya. Istri Tuhan berbuah dada. Berbuah Kores. Ada 1.500 orang nonton ke Apologet Kores. Nggak ada apa mau Kores. Ini apa ini? Aku tidak mau menanggapi seperti karena orang ini tidak ada akal. Ikut orang yang ada di dalam kuburan seperti yang tadi Pak Alif, ya. Pak Alif tadi itu Pak. Jangan kabur ke Ustaz Alif, lo lagi sama gua di sini, Bre. Kalau udah gini gua udah bebas ngomong, udah malam panjang ini. Gimana jadi? Coba pengen bahwa Hurlele, jangan kabur ke Ustaz Alif. Emang kenapa sama data gua? Sakit hati Hurlele. Sakit hati gua bongkar. Tuhan lu ada istrinya. Itu. Silakan. Apa? Ayo silakan. Kenapa Hurlele mau silahkan kemana? Kita bahas ini loh, mending bidadari berpayudara atau istri Allah berpayudara? Mending mana? Ketawa terus emak. Oh ganti orang. Udahan Hurlele, udahan. Sakit batinnya, sakit hati ya. Sakit hati ya, laporin gua lah, lapor polisi lah. Hurlele, sakit hati lapor polisi lah. Atau gimana? Mau mengasihi gua aja? Ya udah kasih. Pak Kores, saya tidak pernah apa ya. Ampun, udah. Sebentar. Udah. Kalau lapor polisi. Hurlele. Jadi serius ngomongnya loh. Karena kita jadi serius dia loh. Kita harus mempertahankan iman yang benar. Itu kita. Ya kalau mempertahankan iman, pertahankan aja gitu. Kalau lu bahas bidadari, kok nggak boleh bahas payudara istrinya Tuhan? Kok gua nggak boleh? Boleh dong. Kamu tidak ada waktu untuk saya menanggapinya pembicaraan. Menanggapi apa? Tertulis. Coba lu tanggapi. Apa yang mau lu tanggapi? Apa yang mau lu tanggapi di sini apa? Yesus Kristus. Sedangkan kamu naik berbicara. Lu aja bawa bidadari kok. Enggak nyamun di situ. Otak kamu kan tidak waras. Loh, kalau tidak waras kenapa istri Tuhan ada buah dadanya? Waduh, berdam orang dia. Aduh. Kalau kita memperbincangkan yang lain, dia masuk ke yang lain.
Itulah. Masuk yang lain yang mana ini buah dada loh. Zina di antara buah dadanya. Masuk kemana gua ini? Muhammad dan Yesus Kristus. Aku mau bertanya Iya, gitu kan udah ketahuan. Surganya Yesus kalah sama kuburannya Nabi. Karena kuburan Nabi masih ada, surganya Yesus hanyut gak tahu kemana. Orang makanya gini, kamu lihat saja di Indonesia kecelakaan yang paling ngeri. Kamu lihat aja. Gimana? Mungkin di ini. Apa? Sebentar. Di Indonesia, kamu dengar ini rekam suara saya. Boleh direkam. Ini suara Hurele ya. Hurele ingin bersabda dia. Silakan Hurele. Oke. Di Indonesia akan terjadi hal-hal yang sangat membahayakan, yaitu tanah longsor, banjir. Sekarang Ya itu korbannya Kristen Sebentar, semua Pak. itu. Pak. Islam nggak ada korban di situ. Kristen dulu, semua Pak. korbannya itu. Sebentar, aduh. Yang matinya itu Kristen semua itu. Islam nggak ada yang mati di situ. Kristen semua. Nih Pak, kok masuk belum selesai ini gimana nih? Bisa Iya kan gua bantah. Aku bisa mengatakan ini. Di Indonesia akan terjadi rekam. banjir, korbannya di Kristen semua di Sibolga, Kristen semua itu korbannya. Dengar dulu. Iya sih, karena kalau gua lihat sih yang kalau untuk banjir Kang kasih Kang Hurlele dulu Kang. Nanti gua juga ngasih tahu untuk bencana-bencana kayak gini ya. Biarin Hurlele dulu, silakan. Oke. Terima kasih ya Pak Kores. Pak Kores. Sama-sama. Cara banyak tapi bisa kasih waktu ke saya. Oke. Di Indonesia itu sekarang masih awal hujan ya, awal hujan tahun musim ini. Tetapi sudah banjir seperti itu dan sudah banyak korban misalnya di 10 ke atas kan itu kan sudah banyak. Lihat saja nanti ini masih awal hujannya, hari-hari awal hujan di ke depan nanti itu akan pasti akan ada banyak kecelakaan yang menewaskan banyak bencana alam, kecelakaan lalu lintas dong. Kecelakaan begitulah. Bencana alam akan seperti itu. Ya. Lihat saja. Iya. Kenapa? Iya, makanya gini. Menurut apa yang misalnya aku pikirkan, Tuhan itu hanya Tuhan itu sekiranya Tuhan sudah mengangkat kakinya dari Indonesia kali. Oke, terus? Iya. Kenapa Tuhannya Hurlele mengangkat kakinya dari Indonesia? Kenapa? Nih Kores, aku yakin kamu juga akan kena. Lihat aja di dalam. Iya, seenggaknya gue nggak masuk ke surga yang ngawinin Tuhan sendiri. Seenggaknya gue mah aman-aman aja gue. Bencana atau hal-hal seperti supernatural itu. Gue siap bre, yang penting nggak pindah agama gue. Gue mau dikasih apa? Dikasih leher putus, kaki putus gitu atau apa? Atau keluarga tercinta meninggal, atau gue mati kecelakaan, gue siap semua bre. Oh iya. Karena Allah menjanjikan surga untuk pejuang-pejuangnya. Pikiran kamu sudah tidak waras karena memang itu orang yang sudah masih terbaring di dalam kuburan seperti yang tadi katakan Pak Ali. Kenapa lu takut banget sama kematian Hurlele? Kenapa? Kan Yesus lu bangkit, kenapa lu takut mati? Saya tidak mengatakan seperti yang Anda pikirkan. Saya mengatakan inilah bedanya mental Islam dan Kristen, Bre. Memang seperti yang kamu katakan itu memang mental kamu tidak bisa menghadapi. Kalian itu takut mati, Bre. Kalian itu takut mati. Hurlele sekarang gua sekarang soal Indonesia ya, Indonesia ini banyak bencana alam terjadi, Bre, Hurlele. Karena titik-titik yang dituju adalah titik-titik di mana populasi Kristen tumbuh. Di situ dihajar bencana. Oh ya. Bener ya? Itu bukan benar. Saya tidak tidak. Tadi lu bilang oh iya loh. Berarti saya harus tanggapi. Apa yang kamu katakan tidak benar karena masa tidak benar? Serius masa tidak benar? Coba dicek Sibolga berapa Kristennya. Coba dicek Aceh 2025 berapa Kristennya. Coba dicek yang 4 tahun kemarin di Palu Kristennya berapa di sana. Itu daerah-daerah titik populasi Kristen berkembang, dihajar sama bencana alam. Mikir Hurlele. Berapa? 87% ya? 87. Jogja kena tsunami, populasi Kristennya bertambah, dihajar bencana alam.
Tadi awal, tadi awal kamu katakan bahwa Islam di Indonesia 100% betul nggak? Islam Indonesia 100% awal, iya. Nah, itu dia. Tetapi tidak lama kemudian dia Islam Indonesia berkurang lagi. Tinggal 80 sekian persen ya. 87 ya. Berarti orang tidak setia pada Islam dong, karena berarti ya karena karena gini juga yang gua lucu Lele. Orang Kristen itu dia tuh populasinya ngambilin dari agama-agama orang lain. Dia bukan beranak pinak dia ngambilin dari agama orang lain. Populasinya. Populasi gitu. Dia kan berbicara tentang mayoritas atau minoritas tadi. Iya kan, mau mayoritas kan jatuhnya populasi. Gimana sih Lele ini? Jatuhnya kan populasi. Saya tidak berbicara tentang soal itu. Kita jadi mayoritas minoritas kan, itu populasi bukan sih? Di Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Populasi Islam dulunya kan mayoritas, 100% mayoritas. Sekarang mayoritas 87. Artinya dengan populasi 87 ada minoritas yang kecil-kecil kan? Betul. Nah, adakah efek pengaruh Pengaruh atau efek ya? Kalau orang yang orang yang keluar dari Islam itu ada efek-efeknya seperti itu. Ya itu bencana alam itu kan. Bencana alam itu sehingga mereka keluar dari Islam ke Kristen. Itu. Bukan, gara-gara orang pindah dari Islam keluar agama apa, jadinya bencana alam. Lihatlah si Bolga gitu kan. Apalagi Palu gitu. Ya enggak? Makanya tadi saya mempertanyakan itu saya tanya lain, kamu jawab lain. Makanya enggak, lu kaget. Oh iya benar juga ya, yang kena bencana itu yang populasinya nambah. Bencana sehingga orang Islam pindah ke Kristen. Kamu tadi menjawab itu. Kan saya tanya itu. Betul nggak? Iya, tadi kan lu nyimpulkan Indonesia ini Tuhan sudah angkat kaki, katanya Tuhan yang Kristus sudah angkat kaki dari Indonesia kan gitu. Orang seperti ini kita membahas ini, kamu tidak nyambung ini pikiran kamu. Bukan, lu nggak bisa counter, bre. Lu itu nggak bisa counter gua, makanya gua dibilang nggak nyambung. Tinggal lu counter aja padahal. Terima kasih ya, terima kasih Pak Host. Sama-sama. Ini tidak ada poinnya yang kita tidak ada poinnya katanya kawan-kawan. Oh iya, siap. Iya siap Lele. Ya udah gua tutup dulu ya. Kalau kita sebarkan ya. Menurut ini poinnya yang tadi seperti Nabi yang kami ikuti bangkit dan hidup naik ke surga. Nabi yang Pak Alif surganya hilang tapi. Pak Kores, Nabi yang Pak Alif ikut mati dan masih terbaring di kuburan. Di kuburannya masih ada. Oke. Bukan kuburan masih ada. Mayatnya masih. Kenapa sih kok emosi? Emosi sama kuburannya gitu. Saya turun ya. Terima kasih. Iya sama-sama Lele. Jangan kalah sama kuburan, surganya ya. Coba di-upgrade lagi coba. Pak Alif, terima kasih ya. Kok masa Pak Alif marah sih, gimana nih? Bukan Lele yang marah, kabur mulu lu kerjaan. Saya sudah kabur karena tidak ada. Kabur loh. Nah, kalau kita berbicara seperti ini tidak ada poinnya yang kita ambil karena. Ada poinnya lah. Ini lihat Muslim di bawah puas loh. Iya. Gini, karena ternyata kuburan Nabi kami lebih kuasa daripada surganya Tuhannya Hurlele lebih kuasa. Dia puas karena apa? Gitu. Karena sepertinya tidak waras ya. Karena ikut orang yang kuburan itu yang tidak waras itu yang nuhanin Tuhan tapi surganya hanyut gitu. Oke, terima kasih. Ada Tuhan di dalamnya. Kok surganya bisa hanyut? Teman-teman semua itu nggak waras baru. Saya persiapkan diri untuk ujung dari Tuhannya aja nggak waras, keluar Tuhannya ke bumi aja nggak waras gitu loh. Coba dipikir Hurlele. Apa nggak meledak itu vagina ketika Tuhan keluar ke bumi ya? Wah, hilang ya. Aduh. Lele. Kores mengasihimu. Kabur, Res. Iya. Emosi dia. Kalah sama kuburan Nabi. Makanya jangan dimulai menghujat dulu dong ya. Lihat dulu lawannya siapa. Mindset kan ujung-ujungnya parah kau. Lele. Sebenarnya sama Ustaz Alif udah tewas itu. Udah. Dibahas yang terkutuk. Ini
kagak bisa sabar temponya muslim yang di bawah nih. Sabar ya kalian. Udah bubuk sama Salif itu. Gua kan dengerin di bawah. Iya, kalau mentalnya belum kuat ya, mentalnya belum kuat, geser dulu ke komal yang lain. Kalau mentalnya belum kuat, geser dulu ke komal yang lain, nanti pindah lagi ke sini. Islam itu nggak boleh cengeng loh. Ya, ini ada yang baru siapa ini? Tunggu aku pengumuman resmi dulu ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani fisabilillah. Semua para penggiat muslim dan muslimah di Room Dialog Lintas Iman, program Kores wakaf buku untuk santri sudah ditutup. Kuota 300 buku alhamdulillah terpenuhi, total 302 yang akan kita salurkan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi baik infak buku maupun doa sehingga kelancaran program ini terjadi. Alhamdulillah, antum semua luar biasa. Kita sekarang masuk ke fase 2 yaitu proses penyerahan buku. Ini aku sama dari pihak Agimnya sedang tektokan untuk menentukan tanggal karena info terbaru Agim doain Ikhwan sedang menjalankan umroh di akhir November ini. Insya Allah tiba kembali ke Indonesia di tanggal 6 sampai 9 Desember gitu. Sehingga acara nanti penyerahan buku dari program wakaf buku ini akan terjadi di minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Ya, thank you Ikhwan ini. Bisa bilang. Mantap. Ya, gua tambahin dikit buat teman-teman yang ada di daerah Garut ya. Insya Allah dari tanggal 5 sampai tanggal 8, tanggal 5 sampai tanggal 8 kita berada di Garut ya teman-teman ya untuk kajian di masjid apa gitu. Nanti kita selok tempatnya ya teman-teman ya. Iya, nanti ada acara juga Ikhwannya, tapi akan ada safar lagi. Kalau ada yang butuh kelanjutannya gimana Kang? Kelanjutan apa? Mau pesan? Kalau nanti mau pesan, nanti kalau mau pesan buku masih ada kuota 300-an lagi. Itu bisa ke Julius. Bisa ke Julius. Julius nanti akan posting di tokonya, toko online-nya Ikhwan. Kalian beli ke sana aja ya, gitu. Alhamdulillah. Terus ketika penyerahan buku tentunya akan didokumentasikan sehingga antum semua bisa menyaksikan. Gitu Ikhwan. Kores bikin program ada laporan akhirnya terus. Aman. Ini Boru Jahit ini muslim apa Kristen ini? Boru. Salif suarana. Boru Jahit. Boru Jahit itu kerudung. Nanti boleh ikut dong ke Agim. Iya tuh Pak Hasan ikutlah. Api Jabar kan nanti yang nyelenggara. Aku tetokan sama ini, Teh Selo sama Abah Luken sama Kang Chan. Coba tolong bantu follow up Pak Hasan ke ini ya, ke grup Api Jabar ya. Kemarin ada nelpon ke gua, kata gua ke Kores aja langsung lah. Halus. Selo lagi tidur Kang katanya si Koresnya, emang kalau jam segitu ya tidur lah si Kores mah. Lele mau naik lagi nggak Lele? Sini Le, naik lagi sini Le. Syukur Lele, kasihan. Ya, kita naikin lagi, pasti kita naikin lagi. Ustadz Aibnya lagi makan dulu, bikin Indomie. Mana lagi rumah ke Garut, Res? Tanggal 5, Pan? Heeh, mangkatan tanggal 5. Dilaken ya tuh, insya Allah ngilu. Oh. Tanggal 5. Poin non eta? Jumat. Tadi si Aron ngajak ente, Res, isukan. Aing ngadengnya dihandap. Heeh. Lamun naik ngilu kayak kurang di ieu. Iraha eta. Isukan. Waduh anjing isukan teuing. Can sare aing. Malam Senin, peuting. Panggih lagi peuting. Mau bisa. Aing ngabubukeun syair berdarah. Oh, cenah teu bisa weekend. Malam iya aing janjina malam non, malam Senin poe Minggu berarti. Oh. Weekend Pan malam Jumat, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Senin sudah tidak masuk weekend. Iya sih.
Si Sair berdarah. Lain Bevan guruna. Stay tune Ikhwan, besok 7:30. Nanti aku udah pasti bubuk lah, udah pasti bubuk. Insya Allah pasti bubuk. Yang bisa menyelamatkan dia dari pembubukan Kores hanya Allah. Nah nanti kalian di bawah wargif. Ini nonton nggak yang waktu Kores versus Robert Lele terbaru? Nonton nggak? Kan bubuk tuh dihajar, hajar, anjur. Wih, Ikhwan, donaturnya Lele Robert 50k keluar. 50k, buset lah. Gua ketawa-ketawa aja ya, bukan ini ya, Ikhwannya bukan bergeming gua gara-gara itu. Tapi dari keluar 50 gift itu untuk nutupin rasa sakit hatinya para donatur Robert karena Robert nggak bisa counter Kores. Jadi nutupinnya apa? Dengan cara ngalihin ke pesta gift gitu. Anjing 50k bre, keluar dua kali putaran waktu dia, 2 kali situ keluar 20 30. Woi, buset gue. Ya, itu untuk ngalihin aja itu. Itu untuk ngalihin itu. Mereka tahu itu kalah itu. Kalah telak tuh. Bang Get juga tuh, Bang Get di bawah suka ngelempar paus. 10-20 kama kelar itu. Mantap. Di YouTube siapa? Di si Akang ada kayaknya lawan si Robert. Ada ya? Di si Akang Ikhwan. Di Panglima Apologet Islam atau 2 hari kemarin. Di Panglima Apologet Islam atau di Akang Santang official nih. Saya liatin ya, bentar. Nih. Ini Kores, nah ini nih. Nah ini nih. Ini guys, ntar ya saya balikin. Ini di Panglima Apologet Islam ini. Nih. Udah berapa view-nya itu? Hampir 2000. Mantap. Ntar saya lihat dulu view-nya berapa ini. View-nya itu 2400. 2400 view-nya. Mantap. Beauty. Yuk ditonton di Panglima Apologet Islam ya, di share si video itu tuh, di share itu bener-bener bubuk sebubuk-bubuknya. Spill Kang, kan barusan udah di spill itu di Panglima Apologet Islam. Di share ya videonya, di share, di like, komen. Jangan lupa tandai nonton Anda dengan komen, dengan cara komen ya. Kores keren, Kores mantap, gitu aja komennya. Lele bubuk gitu aja ya, di Panglima Apologet Islam. Coba kita mesti jangan mau buka usaha kerjasama dengan mantan biar miskin. Enggak, Ikhwan, gini loh. Kalian itu jangan tembak rata semua semua Kristen penghujat, jangan. Enggak gitu. Misalnya orang-orang Kristen yang berpatungan, bersumbangsi ekonomi di Indonesia, itu mereka yang baik-baiknya. Insya Allah mereka yang baik-baiknya gitu. Enggak ngehujat. Makanya kan gue ketika cek demografi, orang-orang Kristen yang kebetulan Kristen menghujat Islam itu dari golongan miskin menengah ke kuburan. Jadi udah bukan bawah lagi, ke kuburan dia. Miskin itu. Coba cek siapa Agatha miskin, Edis miskin, siapa Sofiatul dia sana jadi pembantu bayi. Siapa Saifuddin Ibrahim miskin juga. Siapa sih? Zhang miskin. Siapa yang kaya? Kang Santang 3 Natur, iya. Miskin semua. Jadi jangan ditembak gitu ya. Harus apa ya? Kita juga punya lah teman-teman yang kafir di luar sana. Tapi kan santai mereka. Jadi teman boleh, jadi teman setia nggak boleh. Ini pendosa noise Bang. Kores kan nama YouTube barunya yang simpel-simpel baik biar gampang diingat. Enggak. Kalian kalau mau konten Kores, usaha. Namanya sama, cuma nambah angka 2 Romawi doang di belakang. Triun Israel Comment Center 2 gitu. Ya Bang Pendosa, Assalamualaikum. Pendosa. Itu mau ngomong tapi mic-nya rusak kayaknya. Turun aja Bang.
Soalnya noise bang, lagi live di YouTube bang. Muslim dia res. Itu dah. Wih, anak Medan, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel Kores terbaru. Ini jago kalian kalau nemu. Wih, Ngopi di Ciawi, ayo. tada. Triun Slayer. Comment Center. Triun Slayer Comment Center 2. Ini fotonya foto perdana. Foto debut. Itu foto zaman dulu ngehe, zaman Iya, dulu banget lihat. 3 lihat nih. Masih kurus itu, foto si Kores itu masih kurus banget, segede kelingking tuh kayak pemakai anjing. Ini apa? Itu lihat tangan gua, ini garang gua tangan gua ya, memegang tiga Tuhan gua pegang di situ tuh. Nah ini nih, kalian cari kalau nemu jago. Hebat kalau nemu. Tapi belum diposting. Nanti kalau aku posting, itu juga belum akan ada dialog, cuma apa ya? Video-video kegiatan zaman dulu sampai video-video kegiatan zaman sekarang. Jadi dari 2020 sampai ke 2025 gitu. Gue udah subscribe, Pres. Mana subscribe? Belum. Salah, akhi Hoyever salah. Bukan. Ini subscriber masih 1. Masih gua ini subscribernya. Nggak seru nonton YouTube, komen nggak terbaca hostnya. Terbaca? Oh iya, apa? Emang Pak waktu live kebaca waktu live. Ya kebaca lah waktu live. Ini lagi live nih, kebaca nih. Nih saya tunjukin nih. Saya kasih nama yang mudah-mudah lah. Enggak, Hafi Budi. Kalau mau dapat subscribe Kores, usaha. Tuh, yang komen banyak tuh. Ayo teman-teman ke Panglima Apologet Islam dong, nonton Lagi Kang, tadi saya cari belum ketemu. Bantu Itu Kang yang ada dialog guanya itu minta dikasih tahu. Kores di YouTube barunya. Iya, nanti YouTube barunya masih program belum dialog. Nyari monet dulu. Ayo ke Panglima Apologet Islam guys, tonton ya, di subscribe ya, bantu subscribe ya. Ini nih, lihat nih, si Kores sama si Lele nih. Di Judulnya apa? Judulnya ketika doktrin semakin kuat, akal pun hilang. Debat Kores PS mata pisau tuh. Panjang betanya judul. Ini cari aja yang thumbnailnya kayak gini nih. Dah. Yuk di subscribe ya, Panglima Apologet Islam. Di YouTube nge-tag. Di YouTube saya nge-tag. Bisa. Ke Panglima Apologet Islam aja. YouTube barunya bikin program podcast anggota AFI. Insya Allah. Bagus ininya, apa usulnya. Siap akhi Keinar. Di subscribe ya, Panglima Apologet Islam ya. Di subscribe ya. Videonya di share. Bisa tahu ngetag. Kalian bisa kok ngetag sekarang. Bisa. Memang duluan TikTok, tapi fitur ngetag udah bisa sekarang. Bisa. Gua waktu itu tanpa lagi ngetag gua ada notifnya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa gua live yang nonton cuma 20 orang? Kang Biruna tuh. Ini jam berapa anjir? Yuk ke Panglima Apologet Islam, gas. Ayo gas. Nonton di situ. Yang belum kunci biru di sana silakan. Ini Oten bukan? Nanti ketika upload perdana Ikhwan di Triun Slayer Comment Center 2, aku akan sounding dulu gitu. Jadi segera-segeralah kalian ngumpul waktu aku sounding. Nanti aku live dulu di TikTok. Kok nggak bisa ketemu Bang Kores? Nggak bisa ketemu apa, Moy? Ada itu. Moy sah nggak ada. Oh di YouTube ya? Di YouTube.
Ketik aja Kores PS mata pisau gitu. Ah iya gitu aja di YouTube nanti keluar tuh si Aka. Hadir di sini Kang, Huda siap. Masa nggak ketemu? Ah, ada itu di live, lihat. Waduh. Alhamdulillah. Kang baru nongol di sini, saya siap. Iwan Bengkulu hadir siap. Nah gitu, subscribe ya. Komen dulu, baru subscribe dulu, baru komen biar nempel. Sapabian, namanya susah. Kok nggak ketemu sih? Aneh. Oh Wardah, namanya Desmi ganti nama Wardah. Ada. Ketika Bang Kores PS mata pisau muncul itu. Nggak ada Kang. Masa sih nggak ada sih? Cikampek hadir. Waalaikumsalam. Cherry. Aneh Res, masa nggak ketemu? Coba Res enter Res ketik Res di YouTube Res. Tunggu. Di Panglima Apologet Islam ada kok. Kores versus Robert Lele. Mata pisau. Pak di Paman Kerupuk adanya 7,8. Ya pasti yang enggak di Panglima Apologet Islam. Oh. Selling nggak bisa lah kalau di selling. Bisa deng. Ada. Ini ada nih. Ada pasti ada. Coba open cam Res, lihat Res. Itu mah HP-nya murah kali kalau yang nggak ketemu mah. Kalau HP-nya murah nggak ketemu. Nih. Tuh linknya tuh. Tuh ada tuh. Itu ada. Ya berarti benar HP-nya murah kalau nggak ketemu. Ya HP-nya merek Oten. Yuk sambil di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, bunyiin loncengnya tuh. Nah itu ketika doktrin semakin kuat, betul itu. Tuh linknya tuh udah saya lempar tuh. Awas kalau masih bilang belum ketemu juga. Di Akang Santang Official juga ada. Videonya ada. Yang nggak ada channelnya Bang Kores. Aduh. Si Kores itu nggak ngelepin di channelnya, nggak ada channel si Kores itu, nggak ada, nggak ngelepin di channelnya si Kores itu. Bukan kirain nanya videonya, dari tadi nanya videonya. Channel si Kores mah ya emang nggak ada channel si Kores mah. Ada, cuman belum ada video. Satu video aja susah nyarinya, apalagi belum ada video. Kalau belum ada video ya belum bisa muncul lah. Kalian harus dapat linknya itu.
subrek dulu, kalau nggak bisa, nggak ketemu. Akang gelut tuh hayu Moy. Di mana kasur? Ya, sekali lagi saya ingetin ya buat teman-teman yang ada di area Garut ya, kalau ingin ketemu sama kita nanti tunggu kedatangan kita di Garut ya. Kita kajian bersama BMC, Bina Mu'alaf Channel ya, di Garut tanggal 5 sampai tanggal 8. Moy, nyen budak. Nah, pakai kacamata itu enak sinar UV-nya ke ini, ke saring, jadi nggak sakit ke mata. Kadang pakai kacamata itu suka sakit deh. Yuk, Oten, masih ada Oten gak nih? Kita gas lagi yuk, kita diskusi lagi guys. Kita masih ada waktu berapa jam lagi sampai jam 5. Moderator, Pak, ada nggak sih di bawah? Otenya naikin dong. Mai, ayo. Bang Jombi, naikin lagi otenya Bang. Jam sabaraha ente diskusi res jeung si berdarah? Nah, Jam sabaraha? jam 7:30. Oke. Aduh anjing, fokus. Garut di paling mana? Garut kota. Awe Garut kan gelis oh, keneangan. Tapi nggak saya si Mo jeung si Desmi. Udah pada tepar. Oh iya. Tinggal nengan hiji deui pan geus aya si Mo jeung si Desmi, nengan hiji deui. Jadi 3 dalam 1. 1 dikeroyok 3. Beres kajian langsung di Cipanas Garut hayu. Hayu we saya mah pokona mah. Moal teu hayu, geus lila teu hayu lah. Ya, Akang Santang official. Oten takut sama Kores? Enggak juga. Itu buktinya masih pada nantang debat si Kores. Tapi kalau yang Akang Santang official mah baru 6.000 subscribernya. Nggak tahu pada nggak mau subscribe kali ya.
Bang Kores mah ideolog wing loh. Halus bisa. Iyalah mending ngidolakeun si Kores daripada ngidolakeun Yesus. Yesus versi Paulus. Ayo. Ngantuk kalau nggak ada oten, Kores budak EKTC lain. Berbahaya. EKTC teh naon? Ngopi aing sampai ini banyak 5 gelas ini. Ngopi banyak 15. Bawah tisu 15 cangkir. 5 gelas. Oh 5 gelas. Ini 15. Mumpung aya Bang Handi nu balanja. Waalaikumsalam Jenderal. Namun Bang Handi dia pasti belanja beas, kopi, gula, terus Indomie. Ya Pak Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu di Akang Santang official juga ada Bang Koresnya juga di situ. Yusuf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kang biar nggak ngantuk. Udah 5 gelas ngopinya. Dari pagi ini masih ada ini, kopinya masih ada ini. Masih ada, dikit lagi. Harusnya minum yang segar-segar yang agak-agak asem gitu. Es jeruk jam segini mah enak. Seserian jika nanti dia mah tarik kang di Alktp. Ya. Tadi ada yang ngeyel disuruh turunin. Aduh, nggak ada oten, suruh nyari oten. Minum madu teos udah. Serba salah. Jenderal, syukron jazakallahu khairan kasiron Bang Jenderal, Masya Allah. SGD itu mana sih? Tes? SGD itu mata uang mana? Oh Singapura. Oh Singapura, Masya Allah. Syukron Bang Jenderal. 1,49 dolar jadinya 19.000. Alhamdulillah. Rasa jeruk nipis, sabun cuci, oh nah tuh. Tambah deh 10 dolar, tambah lagi Bang Jenderal. Nawarannya. Barakallah, syukran jazakallahu khairan kasiran Bang Jenderal. Kalau si Moy komen jangan di ini, biarin aja dia ngomong sendiri. SGD itu Singapura, iya, Kakak nggak tahu.
Nggak apa-apa Bang, Singapura siap Bang Jenderal. Insya Allah, syukron. Ini ada siapa ini? Ikro Ride. Waduh, tidur. Kok orang tidur bisa minta naik ya? Dolar Singapura ya Bang Jenderal, syukron, jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa di subscribe juga channel Akang Santang official ya. Gak minta koin tapi dolar aja. Gua aja pas tidur sering minta naik. Oh gitu, iya oke. Kang kunaon si bom disebut nggak tahu. Besok gua pengen jalan-jalan lah. Bete di rumah terus teh live bete aja. Live. Sekali-kali pengen manjain badannya res ya. Betul. Cater ngeum Cipanas. Jalan-jalan ke Riau, aduh kejauhan. Berarti ongkos mending pakai kawin duitnya. Tadi katanya suara saya itu kecil katanya. Healing Kang, iya healing misopi. Jalan-jalan ke gereja weh. Mau ngapain jalan-jalan ke gereja? Jalan-jalan ke Riau, Bandung. Oh, jalan Riau. Ya, ada jalan Riau, jalan Jakarta. Suara Akang gak kecil, tapi gak sekencang suara Kores. Oh iyalah, Kores kencang banget guys. Kawin mah gak pakai modal, nikah pakai. Oh iya betul, kawin mah adanya di Aliting. Lihat gondrong jingkrak-jingkrak. Iya ya, seru kali ya. Kalian ini dari tadi, dari maghrib loh di sini terus. Pada jomblo ya kalian, pada nggak laku ya. Kasihan banget kalian nih hidupnya. Ini parah nih. Tenang. Jadi temen Akang nggak laku, pada nggak laku kalian ini. Dari maghrib loh di sini loh. Waalaikumsalam warahmatullah. Akidahlan kuring di Bekasi semangat terus. Sami atau di Bekasi da abdi di Bekasi ya enak. Kang aya live chat di YouTube sok aya oten tara loba. Tata kemana res? Di Arifera juga. Biasanya jam sakit stay mana we? Sama sarua jomblo, sama-sama jomblo. Telepon gua aja. Ganggu gua aja. Tak. Teleponnya. Si Uli gelis, wah. Muka kayak ikan buntal kayak gitu disebut gelis, giginya besar-besar lagi. Desmi Panglima jomblo. Si Desmi jomblo.
Itu diangkat weh. Sangrai berarti. Anomius itu si Desmi. Ih, kirain wadah. Yang kemarin Kang gadis yang janda apa sih, yang kemarin Kang gelis yang janda yang mana? Karyana Budani mah dicolok kompot kalau pun manyun. Sekolot. Lensa Muslim gak tahu punya orang Jawa itu mah lensa Muslim mah Pak Hasan. Punya Bang Bram. Desmi kok namanya jadi anonimus. Udah nih mah dicabut keluar ke bawah sama kulit-kulitnya. Ya, lensa News Muslim itu punya Mas Bram, orang Jawa, bukan punya Akang. Aing rokok biak tilu bungkus ya, oi. Jing, parah. Oh. Kalau debat sama Oten tuh pengennya ngerokok terus. Pendapatan eueuh nih. Alhamdulillah. Ntar kalau nikah jangan lupa live YouTube ya Kang, ya siap. Oten rek naraik mau lieu moal sieun. Ya Kang, sekarang kan settingan YouTube jadi header name. Oh ya siap. Desmi panglimanya kan si Akang, Desmi panglimanya kan si Akang. Aduh ngetiknya balepotan. Udah dong seueur sabatang-sabatang weh nya sabatang banyak rek tilu siki tilu batang langsung disedot. Yang di Akang Santang official, Akang akhiri dulu ya live-nya ya, pindah ke ini aja ke Panglima Apologet Islam. Soalnya udah nggak ada OT-nya ya. Bang Andi kenapa turun? Kenapa turun? Oh udah nggak live sih ya. Desmi kenapa diganti namanya jadi Anonymous? Kemarin namanya ya Desmi Satria namanya kemarin. Settingan dari Akangnya enggak, Akang nggak nyeting. Kayak ngerujak biwir ya gimana ya.
Ini kayaknya pada tidur kayaknya ya yang nontonnya. Ntar gua turunin. Bunda Rahma udah tidur kayaknya Bunda Rahma. Cek Bunda Rahma. Oh tidur kayaknya. Bawah. Anak Medan udah tidur belum? Cek. Oh udah tidur. Saya turunin. Nah ini nih. Kita ganti mode ya guys. Kita ganti mode. Nah gini nih. Ini baru keren. Ayo Ten. Antri satu-satu. Naik sini. OT-nya naikin. Nah ini baru keren nih. Yuk. Teman-teman Aliteng yang mau naik silakan ya. Nah. Kalau di Muslim di Islam nggak ada sistem keroyok-keroyokan, nggak ada. Sepi, nggak ada oten PPP apa sih? Judulan gila. Naon atuh judulna? Akang nanti datang ke pengajian Hafi Jabotabek insya Allah. Mandru ada nggak Kang? Nggak ada, Moy. Paulus Taikun Kang? Nggak ada. Jenderal sepi, iya Jenderal, nggak ada hotel. Ini teman-teman kalau ada yang belum follow, silakan di follow ya, tap, posting ulang, di share. Jangan lupa laporannya digas. Men naik men, nanti men. Si Dimin ku aing ditawar 4 juta jadi bikin. Dimin tahun Dimin. Itu si Dimin. Dimin. Si Daman. 4 juta. MSI. Oh. Oh halus kene nu eta. Geus butut juga nama tekan dijual ge. Oh. Saya tengah jual sabaraha? Yang genep. Oh. Mau sabaraha saya? Bahula mulina 10 sebenarnya. 2 tahun ke belakang. Waalaikumsalam, Iwan Setiawan. WP aku lag. Butut WP nanya si Daman. Nge-lag terus. Si Mahameru itu bukannya Oten. Oten, si Mahameru itu bukannya Oten dulu tuh yang suka debat tuh sama si Cimot. Oten itu, kalau nggak salah Oten dia. Butut emang mereknya Jujudung, Jujudung naon res? Jujung net. Jujung, mereknya Jujung net. Naon Jujung net?
Oh, Mahameru Muslim. Panglima Apologet Islam. Oh, udah habis kayaknya, punah ya OT-nya ya. Bukan Kang, kalau Mahameru Penyelaman Termari itu ada di Oh bukan. Iya Mahameru, maaf ya. Soalnya dulu ada nama Mahameru juga yang suka debat sama si Cimot tuh. Ayo yang belum follow-follow silakan di follow-follow ya teman-teman ya. Loporenya di gas tuh. Cimot lu jangan ganggu si Desmi lu. Rame malam minggu teh persiapan Pargoy. Malam minggu tapi jam 3 tunggu bubaran Lapo. Iya, mereka masih pada di Lapo. Si Pirial kemana Mbak Iwan? Saingan si Desmi. Nonton eksare tad ulah sare weh geus tad brownitis sare mah jam 2 berang sare mah saya nggak bisa ngetek dari HP, butut HP-nya murah tuh dage. Wih mantap Bang Jenderal, syukron jazakallah khairan kasiron Bang Jenderal. Masya Allah. Langganan Bang Jenderal, langganannya diklik, langganan channel. Syukuran ya Bang Jenderal, sehat selalu, jazakallah khairan kasiron, mantap. Langganannya diklik Bang Jenderal. Cair dong. Tumben Mandru nggak naik, masih di Lapo si Mandrunya. Aku tukang nasi
tambah support. Wih, restorannya punya restoran di Singapura ya, Masya Allah. Keren Bang Jenderal. Apakah kenabian Muhammad adalah merupakan satu kesatuan dengan kenabian nabi-nabi Israel? Nabi Muhammad itu masih keturunan dari Abraham, Ismail. Waalaikumsalam Bang Uci. Ayo. Mbak Iwan biasanya ngirim rokok sama kopi. Sekarang nggak ada, Mbak Iwan, Pres. Asik bacaan komen Bang. Kapan sama Bang Juma jalan-jalan ke Jayapura, Papua? Waduh, jauh. Si Kores aja kirim ke Jayapura tuh. Kaab. Boleh debat tadi kok debat sama Rasid ya Bang ya. Sedang belajar. Oten ari eueuh sepi, ari aya musingkeun heuh nya eta. Ada Oten suruh turunin ya Yel, turunin. Kalinya nggak ada, cari Oten. Ieu aing tuntung nama. Ari eueuh di teteangan, aing geus aya tadi diturunkeun nyares. Aing serba salah jeung netizen mah. Harus dong saya ongkosin. Nah, kalau diongkosin mau Bang Arif. Bukan gitu Bang, tukang nasi tambah maksudnya gini, jadi penonton saja. Oh siap Bang Jenderal. Ulah ada yang penting Kang netizen loh. Entah kan dicuekin ke saya mah. Bodoh amat mau ngomong apa juga lah. Udah tahu Oten udah langka. Tadi we dosa ngeres netizen. Sekali bubuk kata. Diganti aja.
Itu sama Ustadz Alif itu udah bubuk dia. Netizen menihayang tereh. Oh, menihayang tereh bubuk. Kan diawet-awet. Alhamdulillah. Sok diciduhan we teh naho. Nggak ada disuruh nyari, sekalinya ada disuruh turunin. Makanya harus kuat dulu mental. Kalau masuk ke dunia debat tuh mental tuh harus diuji dulu. Aku nungguin Oten perut jadi lapar. Makan Bang Jenderal. Lapar gosok gigi. Tempel. Sambil edit video biar besok santai. Yuk moderator naikin lagi OT-nya moderator. Alhamdulillah. Cak naik Cak sini Cak.
Naik, Cak. Ukhti Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap. Gitu dong, naik di subuh yang penuh ketenangan ini. Kalau naik bingung mau ngomong apaan? Apa kayak politik, gempa, meteor, biji wijen, perselingkuhan. Bingung mau ngomong apa? Tadi udah dikasih topik. Biji wijen, gempa, politik. Apa urusannya coba biji wijen? Apa aja bisa jadi obrolan kalau sama Akang tuh. Si Marsha kalau Dia mau nge-DM, oten aja diomelin dulu sama dia. kalau nge-DM panjang kayak buset. Apaan nggak pernah DM yang ngadi-ngadi. Panjang kali lebar kali tinggi, PK sampai 20 kali. Bohong, tahu dia bohong. Gua liatin ya. Komalnya belum pada tutup. Udah tutup, ini udah tutup. Tinggal nunggu Oten aja. Kang, lu mau ngomelin Oten dulu, Kang. Tadi sih itu diomelin si Arom. Parah lu dia lu sumpah deh. Siapa diomelin? Si Arom, siapa? Arom Si ya? Arom. Iya. Udah pantas itu diomelin itu. Iya si Arom tuh Nuhun, Cak. pendeta. Ke gua ngasih lope-lope mulu, lu suka sama gua ya? Nyancur. Gue kasih yang mahkota, katanya jangan yang mahkota, itu ada tanda salibnya. Gue gak paham itu, Kang. Iya, ada tanda salibnya. Pantesan Bang Juma lagi debat, gue kasih begitu cemengut aja. Gue baru ngeh, Bang. Kang. Sumpah gue baru ngeh aja gue. Jangan aktifin kamera, ah. Lagi makan. Makan apa lu? Mana otengnya nggak naik, Kang? Nggak, habis. Besok beli lagi. Cah, headsetnya bagus, Cah. Keren. Apaan? Headset. Headset? Kores mau nggak kores? Apa tuh? Handset. Masih aman. Nuhun, Ukhti Marsha udah nawarin. Tapi masih aman ini, Mbak. Kores mana suka headset kayak gitu? Headset apa sih? Bluetooth. Oh. Enggak, ini masih awet ini, aku pakai Gamen kan. Udah berapa? Udah 3 tahun. Ya ampun. Makanya headset sama kayak itu, Kang. Nepi ka bauna. Banget, ya Allah. Si Marsha di sini manggil Akang, lu di DM manggil sayang lu. Hehe lu. Pret lah. Ntar kira orang aja loh. Info warga Jabodetabek hadiri pengajian di Tebet. Oh iya, Ikhwan, Api Jabo ada taklim jam 9 sampai jam 11 pagi. Besok mana? Beli Masjid Al Ittihad yang kemarin dipakai Milad 2. Ya, Bang. Itu kaos, Bang. Taklim. Iya. Iya, taklim jam segitu sih. Ya. Dari mana aja tuh, Kang? Bang. Se-Jabodetabek ngumpul di sana. Itu yang pakai cadar gitu ya? Enggak tuh, ini loh Api Jabodetabek. Oh. Semua golongan masuk api, mau apapun ininya, musuhnya satu, kafir harbi. Mau yang Bukannya hijab kamu bersadar. pakai cadar kalau keluar? Enggak. Nah, kemarin pakai cadar. Kadang doang kumat-kumatan.
Belum istiqomah sadarnya. Kayaknya terlalu gimana ya kan, masalah cadar kan lagi orang lagi gimana gitu ya, fitnah, zaman fitnah. Masa sih? Iya bener, dibilang aliran sesat lah, pengajian aliran sesat lah. Dia reporter, Res. Dia reporter TV. Mantap. Siapa Kang? Kamu Kenapa aku? reporter TV. Apaan itu maksudnya? Kerjaannya reporter TV. Enggak, bohong. Iya, reporter Aku TV rusak kan. Pengacara, pengangguran penuh acara. Mantap. Sama kita seprofesi. Iya. Nggak ada yang gaji, pokoknya kerja aja, ya kan? Yang gaji Allah udah. Pengacara, pengajian, banyak acara. Bagus loh. Mending pengajian. Pengajian banyak acara. Makanya itu, Cak. Kunaon? Di apa itu, ngambil apa itu? Aku lagi makan ini, apa ini? Pempek. Muara Angke, Muara Angke. Iya, kan belinya tadi sore, cuma gak aku makan, taruh kulkas baru aku masak. Muara Angke, Cak. Ya tinggal kesini aja tuh, mau digendong gitu. Ultimasi mau rangke. Nah, jangan kayak orang susah, tinggal kesini aja. Don't rich Ya kan? people difficult. Jangan kayak orang susah Kang, nggak digendong kan? Kakak lu suka Nah, makanya. sekali lagi datang ke sini nikah ya. Mantap deh. Gak mau gua. Kayak Percaya. dia mau ada pacarnya, nanti pacarnya marah loh. Banyak Akang mah. Jadi si Akang Kompetisi itu aja Kang, udah. Satu kali nih Kang, terkirain iya loh Kang. Gendong depan Kang. Kang di YouTube ada Oten. Nggak usah GR lo. Aduh. Siapa yang GR? Gue mau gak GR, gue punya cowok. Nama inisialnya patah hati Akang langsung. Walaupun aku diselingkuhin, tapi aku sedih loh. Curhat. Ya, curhat yuk. Udah, ini apa namanya? Jam ini udah. Anjir. Jam romansa udah, jam romansa. Selingkuhin kepergok Kang, ada yang nelpon aku depan hotel, beneran loh Kang, aku keluar depan hotel, anjir. Kasihan banget Gue lu diem aja. Jalan berapa tahun itu? 2 tahun ya? 2 tahun. Belum hamil? Lah aku mah kamu pacaran lah. Enggak, itu pacaran 2 tahun belum hamil loh. Aku mah mau nikah aja, gak mau pacaran. Monica Agnes. Pokoknya siapa yang mau ngajak aku nikah lah, biarin. Akang Satria. Si Akang mah yang cepat, siapa we yang cepat gas langsung. Gendong belakang lebih berasa. Kamu siapa nih yang ngomong? Nawarin itu. Ini kalau jam segini kayaknya bahasannya bahasa tubuh semua nih kayak gini. Marsha buka topi dong. Siapa tuh? Dibuka juga nggak ada apa-apanya, biasa aja. Jangan kan topi, cadar aja aku buka. Bawel lu ah. Au alap, ayo PK. Kagak kata gua. Kebalik. Gua buka ya DM-nya nih. Nih, gua share nih ya. Gua posting nih ya. Kita yang di depan dong katanya. Kang, lu kalau ngomong jangan serius-serius banget Kang, terkirain orang di sini kita iya lagi. Kita. Gak apa-apa lah. Kok kita? Bagus lah. Hancur dunia persilatan. Si Akang tuh satu direbutin di desanya si Akang tuh. Wah, jangan lagi. Ibu-ibu Kang Sayur, ibu-ibu jamu.
tukang pindang. Harsa wa ini artinya apa, Kang? Ini artinya apa nih wa ini nih? Artinya Wa ini itu bahasa apa itu? Ya, bahasa emangnya bicaranya tahun 75. Tahu? Itu bahasa jadul itu. Pagi-pagi menghibur bahasanya. Sa, lu umur Ya, kan Kang, udah umur kan udah tua, kenapa nggak nikah lu? Kata siapa gue tambah ABG? Mana ada lu? Ah. Saya Nggak nggak pernah laku lu. tua, Kang. Ntar. Kenapa emangnya, Kang? Kakang mau merit aja duluan. Mau? Saya emang enggak merit juga enggak masalah. Tuh sungguh Kong tuh naik tuh. Bilang jadul tapi nggak bisa jawab. Ini bukan yang nggak bisa jawab. Itu mah bahasa anak TK itu. Wah ini bahasa zaman tahun kapan ya? Jadul. Hasan komennya ada deh. Ini Sunggokong Muslim apa Kristen Sunggokong? Sunggokong udah sering naik kayaknya. Tapi nggak ngomong dia, percuma. Mungkin dia ini Bang Kang tunarungu apa tuna bicara gitu. Waduh. Kenal belum udah dikata-katain lu jahat waktu Marcel. Makanya Berbahaya. dia ngomong naiknya doang. Oten tuh ngeguguk doang tuh di bawah tuh. Saya antar malam ya saya. Apaan ntar malam? Gua mau ke sono sama Ustadz Alif. Ya kesana aja sih, jangan kayak orang susah. Tinggal ke situ aja Kang. Iya, ntar gua telepon di situ. Aku besok masuk kerja. Tapi aku masuk siang. Pulang malam kan? Iya, pulangnya malam. Oh, udah Kadang-kadang nggak pulang. Udah tutup. Nggak jadi ya. Gua ke Ciater aja. Akang kalau mau bakaran ikan, aku kasih tahu ya, jangan di daerah situ, di situ mahal. Di daerah Muara Baru tuh bagus. Lu kayak orang susah aja pengen yang murah-murah. Enggak, bukan begitu Kang. Di situ nggak enak. Aku udah nyobain semua nggak enak, nggak ada yang enak. Sumpah nggak ada yang enak. Mendingan masakan gua kayaknya daripada dia. Nawarin aja. Enggak, maksudnya ibaratnya kayak gitu. Daerah Muara Baru Kang yang enak tuh. Ya, Tapi kalau di sini sih Waalaikumsalam nuansanya sih di atas warahmatullahi laut sih ya. Muara Baru tempatnya nggak enak, bau. Sama kayak di sini nggak bau aja tuh, di situ tuh di Pengasinan bau juga sama. Di situ tempatnya bau tapi orang berduit semua loh. Ya iyalah, datang ke situ pasti bawa duit lah. Kalau nggak bawa duit mah ya Nah, digebukin. daerah-daerah sini emang orang berduit, kebanyakan bos-bos ikan di situ. Lu suaranya kayak mama sih. Apaan sih? Kayak mama. Dia ngebacot, suka kebacot, suka kebacot. Minta anter Kang, siapa sih ini? Ini serem amat sih Bang, fotonya palanya botak gitu. Oten-oten di channel YouTube-nya Akang sih. Anjing goblok. Parah ya Pak Hasan ya. Pak Hasan ya, sepuh dikata-kata ini. Palanya kenapa Kang? Itu palanya mengkilat loh, saya bisa kaca. Paulus aja. Kurang ngajar kan congornya si Marsa. Ya saya mah kalau ngomong jujur Kang, ngapain gue ngumpet-ngumpet. Benar, bagus lah. Ngapain gue ngumpet-ngumpet, jujur aja gue mau orangnya bodo amat. Udah tuh ada Oten mau naik kali, aku mau turun ya. Turunin nggak? Nggak ada Oten. Ada itu dia mau naik kayaknya tuh. Nggak ada. Bapaknya Paulus. Bapaknya Paulus. Astagfirullah, kata siapa nih? Astagfirullah. Subhanallah. Waalaikumsalam. Kak Alif. Pia, waalaikumsalam. Itu si Arom tuh, ada tuh si Arom tuh. Kata-katain sama lu tuh si Arom. Enggak lo Kang. Dia mau dikatain gimana juga, dia orangnya santuy tahu dia. Naik lu Rom. Rom ngobrol Rom. Jangan dilibas lagi ntar apa sih?
Mau tim Marsa, coba pengen tahu ngobrolnya gimana? Iya. Enggak ah, kasihan dia mah. Gue mau ngomong apa? Suruh apa dia? Asyhadu alla. Anjing muka berantakan kayak gini open cam lu songong. Betul dia bisa siapin gitu orang kasihan. Kenapa tuh? Kenapa? Enggak apa-apa. Kok udah ketawa aja nih? Enggak. Udah itu udah mikir-mikir mau masuk Islam. Jodoh nih kayaknya Arum mau tim Marsa ya. Jodoh kayaknya nih. Main jodoh aja. Marsanya open cam dulu, baru gua masuk Islam. No. Aurat. Bisa gitu deh. Enggak ah. Subuh-subuh loh aku ini ketawa sendirian. Kakak lu kemana? Tidur lah. Gue suruh ikut tidur gitu bertiga sama dia. Ngadi-ngadi. Bang Kores. Bang Kores. Oh, Arum. Lu nih jadi ngadu domba si itu ya. Si RK sama Edis ya. Kok bisa? Iya. Ah, lu nih kacau lu nih Bang Kores. Ngadu domba gimana? Paham. Lu kebanyakan diskusi sama RK, jadi pusing dia malah ngelibas si Edis sekarang. Oh. Bagus lah, biar Oten sama Aliteng ribut. Kan udah beda itu. Edis kan nggak mengaku Yesus Tuhan. Ya, saksi Yehova saya di situ. Banyakan makan sabun dia. Harus tutup mulut kalau siapa yang nguap. Emang saya nguap tadi? Enggak kan? Marsa, mau diskusi nggak? Apa yang didiskusiin? Aku mau sholat dulu. Bah, pengalihan kalau dia jadi diskusi. Pengalihan sih? Sholat. Kok pengalihan? Ngapain aku pengalihan? Emang iya kok? Kamu makanya masuk Islam, jadi kamu tahu kan segini ngapain kalau orang Islam. Kenapa kau jadi penakut gitu? Takutnya saya sama orang beneran. Saya tuh takutnya nggak punya duit, baru takut saya. Ayo diskusi sama saya. Ngapain mau diskusiin sama akang aja? Lemah lu. Dih, nggak ngeri-ngeri. Lemah. Lemah lembut. Marsa ini lemah. Arum, lu tuh tadi ya gue bela-belain lu di diskusi lu diserang sama orang-orang, lu gue belain lu. Malah sekarang gue mau diserang sama lu, gak jelas lu lama-lama. Kapan gue dibela sama lu, Marsa? Kan orang pada ngatain lu, kata gue jangan kayak gitu, mana tahu dia dapet hidayah. Kalau dapatnya Marsa gimana? Marsa, ayo kita diskusi. Lemah kali kau. Aku mau sholat, aku mau ngaji dulu. Nanti aku jadi imammu. Lu masuk Islam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya pas ainnya. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak mungkin lah gue dapet jodoh terus beda agama. Itu gue bisa jadi imam lu. Habis itu ayat keduanya kan, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Lu ngaji. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya lu ya. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidu ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya itu ayat kamu, itu buat kamu. Kita sholat berjamaah subuh.
Lu jangan mendustakan ayat ya. Lu kalau sebenarnya lu tuh ngerti, udah tahu masalah Islam itu, lu tahu. Cuma lu masih ini aja, lu masih masa lu tetap membangkang. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yaudah aku sholat dulu ya. Ya nanti diskusi ya. Aku mau berdoa supaya aku dapet jodoh. Gua Saya mau doa. Kul Ya kan, Wallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu, Marsa. Dan gue bacain surat Yasin, lu mental lu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratum mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma undira abahum fahum ghafilun laqad haqqal Salah lu. salah ya udah kok, terserah saya. Gue orang Islam aja masih salah bacanya. Tahiyat Kata setan gini itu masih salah At-tahiyatu mubarakatus sholawatut taibatu lillah. Gitu ya. Assalamu alaina. Kan gue mau sholat dulu Kang lah. Iya. Turunin lah, gimana turunnya? Turunin? Sini ku turunin. Si kafirun nyambung kafirun. Lu jangan bikin malu nih. Tahu dia grogi sama gua. Aneh. Ih, lu grogi. Ngadi-ngadi lu. Turunin Kang. Lu bisa turun sendiri lu. Gak mau, turunin pokoknya. Ngamuk mulu. Tahu. Pusing. Kenapa lu pusing? Ngamuk mulu. Lu belum pulang gitu lo? Baliklah. Balik jam berapa kok? Gua nggak betah di kontrakan. Jadi nggak ntar malam? Gua kabarin ya. Gua balik gereja dulu. Ya gua jauh. Gue dari Bekasi jauh, sononya jangan dadakan. Kristen ini ribet, padahal Rabi Yahudi udah banyak yang klaim Tuhan mereka sama dengan Tuhan Islam. Iya. Siapa yang ribet? Nggak ada yang buat ribet. Kalian aja yang ngeribetin. Balik. Katanya mau sholat tapi ngetik. Dia itu masih pengen gua tahu gua Marsa ini. Marsa and the Bear. Marsa itu tahu nggak singkatannya? Tahu. Nama dia itu Piki, bukan Marsa. Marsa itu singkatannya Mama Satria, katanya Marsa itu. Oh. Ngadi-ngadi dia mah orangnya ngehe.
Berarti berkamuflase ya. Bang Kores belum tidur, Bang. Tidur. Apa itu tidur? Idih. Ngeri. Apa itu Apakah tidur? itu sejenis kue? Tapi kalau gua nonton apa namanya diskusi lu ya, Bang Kores ya. Itu kameranya jangan dibawa lu Bang, hidung lu jorok ah. Kan ada Tuhan di lubang hidung gua. Iya. Selama napas Ngapain masih kau ada takut? dalam. Iyalah, jangan takut sama Tuhan. Kenapa jadi kau takut sama Tuhan? Kenapa debat Kores kenapa? Itu Kores ini apa ya? Terlalu framing kalau menurut gue. Emang, ya gue. Punya arti sendiri dia dari ayat-ayat. Ada yang nyuruh gue syahadat, Kengkian, yuk syahadat yuk. Gampang gitu. Kalau ngucapin sih orang-orang bisa, siapa tahu juga ngucapin doang. Ngomong apa sih lu? Iya kalau, aduh gua lagi PW. Kalau ngucapin doang mah ya orang-orang semua juga bisa, cuma ngucapin syahadat doang. Tapi kan bukan itu. Diucapkan Pengakuan dengan dosa di lisan, gereja diimani itu. dengan hati. Gua diskusi sama orang yang tapping aja nih. Pengakuan dosa di gereja itu maksudnya dia mengakui bahwa hidupnya sudah tidak mengikuti lagi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka kembalilah ke jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu pengakuan dosa agar kembali ke jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pengakuan ini ya Imam Rizal Lubis itu ada di Katolik sih, kalau cuman di Protestan juga ada, cuman nggak seperti apa ya, seperti Katolik yang terlalu, dia kayak pendekatan gitu yang kayak terlalu formal banget. Kalau di Protestan nggak formal. Baptis itu tujuannya pertobatan dan mau mengikuti ajaran Yesus Kristus. Mau sampai kapan kau tersesat Arom? Mau sampai martis dibaptis. Itu Bang Faruk gimana kabarnya itu? Kang Kian? Banjir. Iya. Nah, kena banjir juga. Innalillahi. Si Blender aja kena banjir rumahnya. Bukan, kalau Yesus dibaptis itu untuk mengajarkan atau memberikan contoh pertobatan. Belajar dari mana Yesus baptis ya? Kenapa? Belajar dari siapa Yesus baptis? Yesus dibaptis. Iya. Belajar dari siapa dia? Belajar dari siapa apa? Baptisnya itu loh.
Ya, segala yang dilakukan itu kan bukan atas kehendak dia, berarti ya dari Bapak lah. Bapak ngajarin baptis. Ya pastilah. Kan segala sesuatu yang dilakukan dia bukan atas kehendak dia. Ya baru banget itu, baru banget. Tiba-tiba ngajarin baptis. Kenapa nggak dari zaman Daud ngajarin baptis? Kenapa zaman Yesus? Kores ini ada-ada aja hidupnya, ampun gua. Kan syariat di zaman Nabi beda-beda. Iya, tiba-tiba banget gitu loh. Tiba-tiba ada baptis. Baptis lagi namanya. Sangat tidak Ibrani sekali. Baptis, ya. Tertulisnya begitu, Kores. Ya tahu gua tertulisnya gitu, tahu. Kenapa? Tahu itu nih. Kenapa apa ya? Untuk hidup dalam kekudusan, baptis. Itu bahasa apa baptis itu? Orang Yahudi yang pertama kali baptis itu siapa? Gak ada. Oh, nggak ada, baptisnya ada kok. Tiba-tiba nggak ada. Baptisnya ada. Orang Yahudi nggak melakukan itu kok. Itulah. Mana Yahudi mau nerima ya? Ada yang baru-baru gitu. Ayo baptis. Supaya Israel bertobat. Ya enggak juga, ayo enggak juga ayo baptis gitu ya, enggak juga lah. Kores. Gimana? Enggak lain Kores ini. Pembaptisan itu karena keinginan orang itu sendiri untuk ikut di jalan Yesus. Kamu yang ngajarin baptisnya siapa? Orang Yahudi yang senior nih ke Yesus. Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa ngajarin baptis. Iya. Di luar Torah maksudnya? Iya. Oh. Namanya baptis. Baptis dong. Tanggapannya gimana? Ya tanggapannya ya ditanggapilah sesuai data yang tertulis. Kok tanggapannya gimana sih kau pengagum rahasia? Agak lain kau. Ngobrol sama siapa lu, Rob? Itu pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kalau jamaatnya yang ngeyel, jamaatnya itu nggak ngerti, makanya dia ngeyel. Kalau ngerti ya ngapain ngeyel? Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakanku lebih jauh. Lalu siapa mesti gua inget mulu. Keenakan lu gak jadi pemuja rahasia, padahal lu gak ngasih apa-apa sama gua. Ngapain gua jadi pemuja rahasia? Gua aja beli HP masih nyicil 3. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa susahnya nyicil HP 3. Mungkin kau takkan pernah sadar, M-Tronic selalu ngingetinku kalau pulsa habis. Emang bre, M-Tronic itu yang paling party ya sama kita, M-Tronic. Dan terus sekarang apa ya selain M-Tronic? Pulsa Anda tersisa 3.000 lagi. Wah diingetin, makasih banget loh. Masih ada yang peduli sama saya. Rahasia itu suruh naik aja Kian. Nah typing di bawah, diskusi di atas ajanya. Iya ngobrol sama Aram, ayo pengagum rahasia. Di bawah kau typing, berisik kalinya. Gua yang ngajarin jamaat, ngapain jadi jamaat ngajarin gua? Karena dengan perasaan rindu yang dalam padamu. Ngomel-ngomel mulu lu dari tadi lu. Gua lagi kesel selama gua gara-gara gua masuk koma lu ini.
Kian. Jadi berantakan hidup gua nih. Pening kepala gua tau. Anjing emang kan. Bisa gitu. Kayak orang tolol gua jadinya mikirnya anjing. Gimana? Kayak orang tolol gimana? Baik tau. Gue berasa pengen apa ya? Pengen gua bakar itu. Apa? Orang-orang yang udah ngajarin itu. Ngajarin apa? Kristologi tentang pendapat dan asumsi sendiri. Emang setan ya Bang Rumkian ini. Anjing emang ketemu Bang Juma pula lagi. Room gua ini udah mualafin ratusan orang. Mana kemarinnya gua teleponan sama Kodondi juga, Kodondi bilang gitu. Sedikit diskusi. Tai itu gua. Iya juga ya. Orang ini. Juga ya. Manusia disembah. Kan tolol. Oh, yang disembah roh, yang disembah rohnya kok, bukan manusianya, rohnya loh. Gitu. Dari mana nyembah roh? Dari Hongkong lah. Sama-sama punya titit padahal. Ayo lo ketawa lo Kian. Lu ngerokoknya kayak nggak tenang lu. Asal lu tahu ya, gua ngobrol sama cewek gua kemarinnya itu. Kafe kan, ketemuan di kafe. Ngobrol. Gua bilang gini, karena kan dia bilang itu kan udah gaji tetap di situ. Kenapa jadi harus mikir kemana-mana? Lagian ngapain ada diskusi-diskusi segala? Gue bilang gini, ada otak gua yang macet, tapi sekarang agak lurus dikit ini. Dan lurusnya ini yang buat gua kontradiksi di otak gua. Tampar sana tampar sini jadinya tuh gua. Emang setan emang kan gitu gua. Ini gara-gara gua download TikTok ini tuh gua. Pak Dance juga sama kayak lu, cuma Pak Dance singkat perjalanannya, 3 kali pertemuan langsung mualaf. Sama dia juga pendeta aktif dulu waktu zaman di Jum. Kalau Pak Dance singkat. Karena Jumatnya banyak Pak Dance, sering ke luar negeri kalau ada penginjilannya. Tapi kemarin gua mimpi Kian. Tapi ya nggak bayar, gue mimpi ceritain di sini ya. Nggak apa-apa. Ini serius gue mimpi itu. Jadi ketika gue di depan mimbar itu khutbah ya, Kian. Ada yang datang, yang paling depan datang telat. Dia pakai kopiah, Kian. Pakai kopiah setelan Jumatan itu loh Kian. Justru dia di situ nyuruh gua turun. Dia bilang kayak gini loh cara jelasin Alkitab, katanya. Dia yang naik jadinya. Itu mimpi gua tuh aneh gua Kian. Anjir kata gua nih sampai ke bau-bau mimpi. Iya. Anjir, dia denger nggak ceramahnya kayak gimana dia? Gue udah nggak inget namanya mimpi ya, tapi pas di mimpi itu hafal banget gua. Pas udah bangun lupa. Tapi gue inget tuh dia pokoknya setelan Jumatan, pakai kopiah, ya seragam Jumatan itulah ya, apa? Koko ya, koko ya, baju koko sama sorban. Dan baunya itu bukan bau parfum untuk ke gereja ya, karena ada kan parfum pendeta untuk ke gereja itu ada sendiri. Dia bilang ke gua, kapan turun, cara jelasin Alkitab itu kayak gini caranya. Nah dia yang naik, dia yang jelasin di depan situ. Gue lupa dah apa-apa itu yang tentang dia ini.
penjelasan dia, lu nggak tahu penjelasan dia kayak gimana? Dia sampai habis khutbah di situ, tapi gue lupa itu. Tapi sesuai tema khutbah minggu itu gitu. Temanya apa? Minggu itu apa temanya? Apa ya? Perjalanan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, tapi pakai bahasa Inggris. Gitu. Dan itu dia pun bisa neriakin pemain alat musik pun disuruh nggak boleh musik itu nggak boleh digunakan. Kayak jadi pemain drum dan piano itu nggak main sama sekali. Nganggur ya? Nganggur, dia yang paksa itu. Jangan ada alat musik yang digunakan. Jadi dan semua jamaahnya pun duduk rapih, Kian, dengerin. Terus gimana tuh? Tuh gua apa? Tuh gua ini siapa lah itu tuh gua. Anjir, ini argumen gue terbaru ini emang brutal aja. Aduh. Ya Allah. Rom, gue nyari data ya. Gue nyari data gue nggak nyari data ngancurin penghujat. Lu nggak tahu sedalam apa gue searching, le. Nggak tahu sedalam apa. Hanya untuk bikin penghujat sakit hati. I dedicate my future to destroy them, to destroy theirs. Karena apa ya, dialog semata dialog itu hambar, bre. Ain sebenarnya dialog agama itu. Dakwah dengan cara dialog. Tapi kan kebanyakan kan yang bukan ayat Al-Quran yang didakwahin. Jadi debat lintas iman tuh nggak sekedar debat lintas iman, Rob. Debat lintas iman itu adalah sasana kores menghancurkan harga diri penghujat. Baru bermakna, baru dunia lintas iman itu bermakna. Karena kalau sekedar dialog dong ngapain? Iya. Manusia Tuhan bukan. Gini Kores, kalimatnya itu bukan manusia Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Maksud gue gini, nggak penting gitu loh. Ya kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi buah sirsak kayak bodoh amat, agama lu kan. Kalau manusia jadi Tuhan itu nggak mungkin, tapi kalau Tuhan jadi manusia ya bisa mungkin terjadi. Tuhan jadi tai, bisa nggak Tuhan jadi tai? Bisa jadi. Buat apa? Ya itu, gua tanya sama lu, jadi buat apa? Buat apa? Apa pantasnya Tuhan jadi tai? Iya makanya aku tanya samamu, karena kau yang ngomong Tuhan jadi tai bisa. Ya buat apa? Ya itu dia gitu, nggak pantas kan? Apa? Ya iya. Apa kepentingannya jadi tai? Kalau nggak ada. Terus apa kepentingannya jadi manusia? Kalau kau bilang Tuhan jadi manusia, udah tertulis untuk menebus dosa manusia. Ngapain menebus dosa jadi manusia? Lah, kalau kau bilang Tuhan jadi tai, ku tanya samamu, jadi tai fungsinya buat apa, Kores? Menebus dosa tai kalau gitu. Ya gitu juga, jadi sama aja gitu. Karena apa? Tai dan manusia sama-sama najis, sama-sama kotoran gitu, nggak suci. Nggak bisa, Kores, lu bilang begitu. Iyalah bisa lah. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa lah. Lu udah salah berpikir kalau begitu, Kores. Loh, jadi manusia untuk menebus dosa manusia, jadi tai untuk menebus dosa tai.
Iya ada kayak gitu Kores. Nggak begitu Kores, nggak begitu. Nggak begitu apanya yang nggak begitu? Maksud gue yang namanya tuh, maksud gue itu sebenarnya bukan ke situ poinnya, Rom. Maksud gue itu, ya itu iman lu. Tuhan mau jadi spaghetti, Tuhan mau jadi tai, Tuhan mau jadi manusia, itu iman lu, terserah. Gue nggak akan ganggu dan nggak akan sih buat apa, bre. Gue fokus main Mobile Legend gue. Tapi sekalinya ini yang menyembah spaghetti, menyembah tai, menyembah manusia, yang Tuhannya menjadi ini, sekalinya mereka salah satu menghujat, gue habisi dengan argumentasi, kan gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kan memang lu diskusinya untuk agar tidak ada penghujatan kan? Bukan. Untuk saling menghujat. Untuk menghabisi penghujat. Kalau misalnya tidak ada penghujatan, bukan kuasa gua, bre. Kuasa gua cuma membuat mereka sakit hati gitu doang. Iya betul. Cuman gini Kores, di dalam Islam juga kan dijelaskan bahwa Allah sendiri berfirman, jangan pernah menghina Tuhan agama lain. Kalau Tuhan tidak dihina. Sini naik The Lady Rascal. Ayo ngobrol-ngobrol santai. Ini jam ngobrol-ngobrol santai. Gue kalau jam segini anti dialog. Iya, itu kalau gini, dalam Islam itu jangan menghujat sesembahan orang lain, betul itu gitu. Tapi Allah juga berfirman, jikalau mereka dan balaslah mereka dengan sisaan yang sama dengan yang apa mereka timpakan kepadamu gitu. Nah di sini kami mengambil menyimpulkan apa gitu. Ya kita jangan mulai. Makanya gue selalu ngingetin lu jangan mulai. Siapa yang mulai Res? Menghujat Pudin Ibrahim dan beranak pinak. Pudin Ibrahim kan nggak di Indonesia, Res. Kenapa? Ya nggak apa-apa kan dia ada di medsos, kedengeran. Ladenin lah. Kalau nggak diladenin ngapain gitu? Ngapain tujuan gue di medsos? Lady Rascal, selamat malam. Selamat pagi, Abang. Iya, sorry pagi. Sorry banget. Gue mesti ngedadak udah ngokein terus cancel gitu. Karena gue lupa weekend. Tapi insya Allah nih malam pasti jadi. Kalau gua ya, si Syair gimana? Udah aku infoin besok malam jam 19.30. Besok malam atau nanti malam nih? Kan abang bilang Senin malam. Oh, oke sip. Kendo siap. Berarti bukan malam ini. Kalau malam ini kan berarti Minggu malam. Gue bilang malam Senin ya. Abang bilangnya Senin malam. Malam Senin atau Senin malam? Coba cek deh. Iya malam Senin itu. Ini ya malam Senin itu ya Senin malam lah. Malam Senin itu Senin malam lah. Senin malam itu malam Selasa. Tunggu. Ini Lady ini ininya adminnya si Syair Berdarah. Iya bang. Kok suara lu? Lady Rascal ngadminin siapa lagi selain ini? Ini kemarin itu ada Bang Blender ya kan, suka di Bang Blender juga. Senin malam, oh iya benar. Senin malam fix. Good admin. Kemarin itu Bang Blender sama Gabriel channel juga kan. Oh berarti ngadminin Gabriel juga. Jadi siapa aja yang Aku ngadminin Gabriel. Kenapa Bang? Ngadminin siapa aja selain Syair? Nggak ada, cuman kayak kalau Bang Blender nih kan aku suka diremnya juga, terus cariin ini dong mau debat nih sama siapa Brili gitu kan. Ini Lady ini yang dulu pernah open cam jadi Blender ya? Iya betul. Nah habis itu nanti baru kecariin. Jadi mantap. Berarti Lady Rascal ini netral gitu ya? Netral. Wih mantap. Netral aja. Oke, karena Lady Rascal netral, biar gua wawancara ya. Tunggu. Awas itu baju lu melorot, Lady. Enggak, itu AI anjir, beda banget dia sama di video-videonya. Iya. Ini semua abang belum pada tidur ya? Udah pernah tidur. Apa itu tidur? Apakah itu kue? Tidur hanyalah untuk orang-orang yang lemah gitu ya. Wih, tahu dari mana dia frasa itu?
Oke, jadi Lady Rascal ini dia adalah seorang wanita yang netral yang mencoba menjembatani dialog antara pihak Tritung dan juga pihak Muslim. Nah, pertanyaan gua, sejak kapan lu tahu dulu ya? Sejak kapan lu tahu dunia ini, dunia lintas iman ini? Sejak kapan? Nah, kalau di TikTok ya, kalau di TikTok ini, Jangan TikTok deh, secara luas aja, YouTube, TikTok bebas. oh aku sih kan aku main medsosnya cuma di TikTok ya. Berarti Kalau zaman di Jum belum med- ada dia. Baru kalau berarti. di medsos lainnya enggak ya, di YouTube juga enggak sih. Mungkin ada, cuman saya enggak tahu ya, masih enggak cari-cari. Nah, kebetulan main Tahun TikTok berapa ini. terjun, maksud Kores itu tahun berapa lu terjun ke dunia debat? Kalau aku itu baru juga kan main TikTok yang masuk debat-debat lintas iman. Tadinya kan saya main TikTok kan emang suka nyanyi-nyanyi kan sama teman-teman lintas agama juga. Terus kemudian masuk TikTok di lintas agama tuh. Ini suara lu kayaknya bagus kalau nyanyi. Coba satu bait lu nyanyi apa aja bebas terserah. Nanti lah kalau ada sesi nyanyi aja. Kemarin gua sesi nyanyi di sini sama si Kores berdua. Iya, ikut lah kalau sesi nyanyi. Ya lu follow gua lah, ntar gua fallback. Iya. Nah, habis itu tuh baru tuh ikut kan, suka scroll gitu lintas iman. Oh, pas scroll terus nemu ini apa nih, dialog-dialog keras-keras gitu. Betul, ini apa nih gitu kan. Tadinya sih ikut-ikut Bang CP kan, suka di bawah, suka naik juga. Terus kemudian scroll lagi kan, langsung beranda masuk, ya udah aku ikutin aja. Terus kok banyak begaduh ya? Ya gitu ya Bang ya. Karena kan di diskusi lintas iman ini kan kebanyakan mereka adalah debater yang menghujat agama lain dengan bahasa-bahasa, kadang ada yang santun, kadang ada yang kasar gitu kan. Seperti itu sih. Terus kemudian scroll lah masuk juga tuh di room lintas agama yang debaternya Muslim. Oh, pertama lihat roomnya yang debat itu room Kristen, terus scroll, baru nemu yang roomnya room Muslim gitu. Terus Room Muslim juga gitu kan. Nah, terus aku analisa kan dari keduanya ini tuh, aku menganalisa gitu bahwa yang beda kan, kalau yang apologet sama debater kan beda ya. Jadi yang debater ini dia itu berdebat, menjatuhkan, bahkan ada yang menyerang personal begitu kan. Terus setelah aku amati, aku analisa adalah baik debater Islam maupun debater Kristen, yang aku lihat adalah mereka ini memenangkan ego, bukan memenangkan jiwa gitu. Nah, seperti itu kan. Kemudian terus aku juga ke room apologet juga sih. Nah, gua kalau diskusi sama si Arun berantem mulu, tapi di ininya baik kok, di belakang layar, di WA, di telepon. Iya, betul. Mereka itu ini kan di saat ini aja, di saat debat aja. iya, gitu. betul. Jadi mereka itu kalau debater di TikTok ini kan mereka hanya menampilkan kayak hiburan mereka ya. Warna mereka kan memang begitu di nah, terus TikTok ini. iya, ngerti itu yang debater. Yang apologet itu yang mana? Nah, kalau menurut saya ya, Iya. kalau apologet itu kan kalau di Muslim mas saya nggak tahu, kurang tahu ya. Cuman kalau di Kristen itu menurut saya apologet itu tuh seperti yang mereka memang fokusnya di Bible ya. Ngerti gua definisinya kemana. Tunjuk akunnya. Contohnya ini pendeta Jerry Bulolo. Oh iya, nggak kenal. Terus siapa lagi? Cuma Jerry Bulolo nggak debat, dia monolog. Iya, betul. Dia ini memang pure pengajaran ya. Iya. Penginjilan. Dia memang beliau apologet. Iya. Nah, aku tuh lebih sering di pendeta Bulolo juga sih di bawah ya. Nah, kalau menurut lu si Edis itu debater atau apologet? Bang Edis. Dia bisa tapi dia sering juga sih debater juga. Duanya, ya. Bang. Dua-duanya. Dia paham Bible nggak? Dia kalau bahas Bible blunder ya. Iya.
debater iya. Weh, nyalain rokok, Lady Rasa. Lu nyalain rokok ya? Enggak. Dia logonya apa namanya, Samsu dia. Mbak Lady ini debater juga ya? Enggak, bukan. Baru gua tanya tobat tadi. Nggak nyimak lu. Penyimak Enggak aja sih. ya. Analisa Menjembatani. gitu aja ya. Kadang saya kalau di room Islam gitu kan. Nih karena si kita, pintu tobat ini Kristen. Led. dengar terus kalau ada yang mencoba nih nyerempet mau diskusi ya kan, karena diskusi kalau kita jawab mereka tidak puas kan akan terjadi perdebatan nih. Ya udah aku turun aja gitu. Ya, mantap. Terus ya lucu lu ya. Jadi apa nggak ke bawah ya? Ini gua jarang melihat Kristen yang begini. Biasanya kalau Kristen melihat yang dunia ini Mandirum Kristen, mereka langsung ini benar ini gitu dia. Saya bela, saya dukung gitu. Tapi Lady Rascal dia ini. Ini aja Led, si pintu tobat ini penghujat awalnya. Begitu Iya, sering iya. masuk ke room gua jadi baik, dia nggak pernah menghujat lagi. Iya Bang. Karena Jadi dia kalau soal benar kena atau doktrin salah- dia, ya. Jadi kalau benar atau nggak benar itu kan dia kan relatif gitu kan. Contoh kenapa dibilang benar atau tidak benar itu relatif, karena menurut saya ya kan Yesus itu Tuhan, dan menurut abang dan teman-teman Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi menurut saya itu benar itu ya relatif. Bagaimana sudut pandang kita, kalau dari saya benar, kalau dari teman lain belum tentu benar. Betul, benar itu relatif. Tapi kalau jelek, semua mutlak, semua agama. Jelek. Gitu deh, Bang. Jadi kalau jelek itu mutlak. Nih kalau Terus? udah Bang, kenapa? Oke, terus berarti dari pertama kenal dunia dialog ini sampai sekarang udah berapa lama jatuhnya? 1 tahun lebih sih, baru-baru juga sih Bang. 1 tahun udah lama lah bre. Gue baru lihat akun lu. Iya. Iya, gua aja baru lihat ini. Kemarin deh waktu di open camp, waktu ngerayu Bang Juma. Mbak Lady, Papi Zuma ya, Papi Zuma. Papi Zuma. bagus itu panggilannya. Lady Rascal ini sendiri pernah dihujat gak waktu masuk room gitu? Pernah. Oh, pernah juga ya. Nama siapa itu? Akun siapa? Aku kurang kenal sama akun ya. Karena kan aku suka keliling kan. Di room Muslim atau di room Kristen? Di room Kristen juga, di room Muslim juga. Kenapa dihujat di room? Kenapa kalau di sana dia ingatnya gimana? Kalau Muslim iyalah karena ranah dialog kan, beda iman. Kalau di sana kenapa? Lu pasti mencoba mendamaikan ya? Enggak sih, kalau mendamaikan enggak ya, karena dua hal itu kan susah didamaikan gitu. Terus kenapa dihujatnya? Nah terus iya ada juga yang akun si akun Gabriel ini kan, Gabriel channel ini ya. Dia tuh selalu karena kamu kan juga punya WA ya, selalu bilang gini. Waktu itu kan jadi si akun ini minta berdebat sama Bang Blender sama Kak Nora gitu kan. Terus aku pernah dihujat dia loh. Kan aku yang moderatorin kan di Kak Nora itu. Pokoknya ya, kamu ini sebenarnya mata-mata loh. Kamu itu lebih membela teman-teman Islam. Betul. Saya ini juga termasuk sering di ini orang Kristen Dihujat kayak gitu loh. ya. Oh terus Di mata-mata. kok kamu fitnah, mau debat aja kenapa harus fitnah orang? Oh pada Coba tunggu sebentar coba. Led, lu kenapa putus sama Sair Berdarah? Kenapa? Aku nggak pernah sama Bang Sair Berdarah. Loh, katanya lu putus, gimana sih ah? Nggak pernah jadian sama Bang Sair Berdarah. Tadi ada komennya itu. Hah? Kenapa? Tadi ada komentar di bawah itu katanya putus. Anjir ini kocak, apa namanya, ada yang ngetik Edi mencerdaskan umat Islam, terus dibalas Kores mencerdaskan umat Kristen. Mantap. Ya Mbak Lady kalau dihujat, aku mah udah biasa itu sama orang Kristen. Dibilang mata-mata lah, dibilang inilah segala macam. Lah aku udah biasa.
Tujuan kita kan mau ngedamaikan gitu kan, biar netral. Mana ada yang nggak setuju gitu. Intinya kita lah yang tahu. Iya. Nanti Ikhwan ketik ini ya, ketik ini di room Edis ya. Kores mencerdaskan umat Kristen ya. Bang Kores sekali-sekali naik dong ke roomnya Bang Edis. Kan udah waktu itu yang lu, siapa sih yang nantang gua buat naik? Gua naik ke sana. Nggak bakal dinaikin, gimana sih? Terus dia bilang nggak ada Kores ngantri, berak. Gua ngantri di bawah 15 menit. Biar dijadikan VT tuh kalau Edis itu nggak mau naikin Bang Atau enggak ini aja Lady Raskal. Naik ke sana, suruh bilang apa? PK sama Kores janjiin jam berapa. Cocok tuh, cocok. Jadi kalau dia ngeles, Edisnya ngeles, bisa kita tahu kan Edisnya berarti nggak mau gitu kan. Boleh coba. Itu udah damai belum, Led? Si Edis sama si RK udah damai belum? Belum. Kenapa? Si RK-nya nantang di Superboy, Edisnya malah kabur dia. RK kan nantang si RK di itu gimana sih konsepnya? Kan si RK lagi live, terus si Edis tuh naik ya, bukan PK itu ya? Naik kan udah gua reaction, videonya ada tuh di channel ini, penginjil jalanan di YouTube. Itu kenapa Edis naik ke room RK pintu? Gak tahu ya, kayaknya ada yang mau diklarifikasi aja gitu. Cuman si RK-nya agak berbelit gitu, nggak sesuai dengan apa yang mereka bahas. Dia malah nantangin Edis di Superboy. Edisnya nggak setuju dia. Enggak, si RK ini tujuannya mau ngebongkar si Edis. Kalau si Edis itu saksi Yehova, datanya udah komplit. Ya, betul. Iya itu kan kalau gue lihat yang saksi Yehova itu kan sebenarnya selingan itu sebenarnya jadi topik utama pas ketemu kan gitu. Cuman Edis ini naik mau ngapain gitu loh? Mau klarifikasi apa? Rumah apologet. Rumah apologetnya itu. Ngapain ke RK ininya? Apa namanya? Klarifikasinya? Kan si RK ngegoreng rumah apologet. Karena ada narasi dari RK-nya, jadi Edisnya naik gitu. Ada narasi RK soal rumah apologet? Oh ya ada. Lah ngasih RK ngapain sih mengurusin rumah apologetnya Edis? Gak tahu juga ya gimana awalnya mereka bisa sampai. Kenapa RK ikut-ikutan? Harusnya si RK nggak usah ikut-ikutan, itu kan urusannya si Edis. Ngapain? Iya. Nggak ada urusan si RK. Buat apa nih? Enggak, tujuan utama si RK sebenarnya. Kalau misalnya ke sana ya, kalau misalnya ke rumah apologet dibahas, artinya RK iri. RK iri. Itu yang bilang Edis kemarin. Kamu bener iri. Edis kalau misalnya dibilang iri. Karena apa coba hubungannya coba? Ini RK apologet Katolik ya sama lah ya, imannya sama lah, sama-sama Yesus juru selamat dan Tuhan kan. Edis juga sama gitu. Kan nggak bentrok. Kenapa nggak bahas ke sana sih RK? Suka aneh. Tapi RK-nya ngebantah itu, ngapain saya iri katanya. Terus malah diajak ke Superboy, dialihkan gitu. Oh berarti RK nggak ada bahas rumah apologet berarti? Enggak, si RK ngebahasnya malah si saksi Yehovanya. Bukan yang awalnya ini RK tuh ada bahas Edis nggak? Ada, kalau ada apa? Kalau nggak ada artinya diadu domba ini berdua gitu maksud gua. Enggak, awalnya iya si RK monolog, ada ngebahas rumah apologet, kan gua rekod itu. Berarti ya bener RK yang nyari masalah. Iya, RK nyari masalah. Nah terus pas begitu si Edis naik, malah yang dibongkar bukan rumah apologetnya, malah lebih ke saksi Yehovanya. Iya, si RK pelitat-pelitut berarti emang pengen ngejatuhin Edis kalau gitu. Ada indikasi mau ngejatuhin Edis. Turun ya. Edisnya risi langsung turun. Nah si Edis kocak gitu. Kenapa nggak dihajar aja mau apapun yang dibawain RK, jatuhin RK di sana langsung gitu. Ya tahu Edisnya kalem banget aku tengok di situ. Lucu ya, Mbak. Apa ya namanya tuh? Ya kalau Islam kesel ke Edis wajar lah ya. Namanya juga beda iman kan gitu. Tapi kalau ada Kristen kesel ke Edis gitu, apalagi yang live-nya di bawah Edis, buat apa anjir? Buat apa coba? Nggak paham gue. Tapi yang gua pantau Res, bener kata lu juga sih, sama gua pemikirannya sama lu sepaham. CRK yang mana?
CRK pura-pura mundur dari dunia debat ini lebih ke pansos dia. Biar ada yang memperhatikan, udahlah Bang RK nggak usah mundur. Nih saya transfer ya. Udahlah Bang RK maju lagi, nggak usah mundur nih gua transfer. Ini lebih ke situ, Res. Kalau menurut ini ya analisa gua ya. Ntar didengar Bang Amerikanya. Bodoh amat, emang kenapa? Kalau transfer aku juga mau dong. Enggak lah, pasti donatur juga ilfil. Donatur itu kan orang yang punya duit lebih dari kita, kan nggak goblok kan? Pasti mikir lah. Oh Jimen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lucu loh di sana itu ya. Gue pernah bilang ini tuh recovery-nya bakal lama, nggak akan bentar ini. Perkara Edis yang soal itu kan. Anjir ternyata bener. Jadi yang sesama seiman, satu perjuangan, satu apologet lah ya. Semua nyari celah untuk ngejatuhin Edis. Goblok, gue bilang kanibal anjir. Ya itu berawal dari kanibal. Berawal dari si Walabu, jadi pada berani semua. No rumpi, bukan rumpi Ikhwan, ini tuh ibroh, pelajaran buat kalian, buat kita gitu loh. Dan coba apa yang terjadi di mereka, ada nggak kejadian di kita? Coba jujur, ada. Di kita objektif, nggak ada ya kata Akang. Coba yang di bawah, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Kalau si itu Bang Kores siapa namanya tuh? Tuh, gua ulang dulu ya. Yang kejadian di mereka ada nggak di kita kejadian? Nggak ada ya. Kata si Arom ada. Apa pintu tobat? Nggak ada. Kalau yang tuan logika itu beda itu ya? Ah, itu maksud gua mau dibawa ke sana. Ada di kita juga. Umar ke Gurunda. Logika ke Gurunda. Masa lupa kalian? Ada di kita juga. Cuma enggak sebrutal di mereka, di kita ada. Tapi dibungkamnya gampang gitu. Kalau di mereka berlarut-larut. Nggak berasa, Bre. Kalau si Logika sama si Umar itu nyerang Gurunda nggak berasa. Nggak ada rasanya sedikit pun. Tapi motifnya bukan karena donatur. Iya tetap Pak. Maksud gua tuh merongrong yang ini yang di atas. Masalahnya tapi kalau motifnya bu juga sebenarnya sih ada juga bukan donatur. Ada yang programnya, ada yang donaturnya, ada yang apa konsep dia berimannya. Dicari-cari lah pokoknya. Beda loh, Res. Beda loh. Bedanya gini ya. Bedanya gua jelasin ya. Bedanya kalau Bang Juma dengan si Logika dengan si Umar, netizen Muslim itu semua ngedukung Bang Juma. Gak ada yang ngedukung dia. Nah, bandingkan dengan Kristen CRK dengan si Edis. Netizen Kristen ini terpecah. Ada yang pro ke CRK, ada yang pro ke si Edis. Itu bedanya. Jadi iya, itu benar. Karena kan pada awalnya kan si Edis ini kan nyinggung Katolik, makanya RK nanggap. Ya, itu. Waduh, nyinggung Katolik kapan tahun itu? Kapan tahun nyinggungnya? Udah lama banget. 3 tahun ke belakang gitu. Nyari celah itu mah. Udah lama itu. Ini gue bukan bela Edis ya, maksud gue di sini objektif ngelihat akar masalahnya di mana. Tapi gini Bang Kores, ya wajar dong RK juga kalau dikatakan menyinggung Edis rumah apologi, lah wajar juga lah dipertanyakan. Donasi itu udah masuk itu banyak tuh, wajar dong. Iya. Ya nggak wajar lah, berasa iman, apa urusannya? Iya, kalau ada kesimpulan. Berikut juga bukan program kongsi kan, itu program pribadinya Edis kan gitu. CRK kan nggak ada ikutan, apa urusannya? Nggak merugikan CRK juga. Ya juga sih memang logikanya seperti itu, tapi kan wajar dong dipertanyakan. Karena nggak wajar lah. Kalau logikanya udah seperti itu, artinya nggak wajar kalau pertanyaan seperti itu. Ya, kalau misalnya dari kita Islam, kayak karena bermusuhan, pasti kita nyarinya yang celah-celah buruknya yang bakal kejadian kan gitu. Tapi kalau misalnya seiman, terus lu ngerongrong gitu, lu nggak mikir apa lu bakal hancur kan gitu ya? Led, lu ngomong Led, daripada dengar si pintu tobat, gue mending dengar suara lu. Ini dulu dari tadi ngetik lucu, gue mau ketawa lupa. Rebutan Agatha. Bersuara dong ini. Bukan Agatha. Tapi gue suka banget nih pemikiran Bang Kores ini. Walaupun di luar imannya gitu, tapi berpikirnya secara positif gitu.
Bukan begitu dong bre, objektif. Ya. Objektif. Biasanya kan orang semata-mata, biarlah gitu, biar mereka hancur kan gitu biasanya. Kalau Bang Kores Biarlah. enggak. Enggak, maksudnya gini pintu tobat. Mau gua ngomong apapun enggak, itu nggak akan ngaruh dengan mereka baik kah, mereka hancur nggak akan ngaruh dari gua itu. Ya. Ya setuju banget sih sama pola pikirnya Bang Kores. Tapi dengan adanya benturan ini berawal si Edi sama Walabu, si Edi sama Bombom, si Edi sama RK sekarang ancur-ancuran itu netizennya itu. Kayak si Mikana dulu puluhan ribu penonton, sekarang paling 100, 200. Malah si Mikana lebih ke pansos ke Islam, masuk ke rumah Muslim. Iya karena di situ kan suksesnya di sini, suksesnya itu diekspos habis-habisan perkara Mikana ini Jesus only. Sukses itu kan gitu. Nah sekarang kan sedang dirongrong juga si Edis, tapi lebih ke saksi Yehova kan gitu. Kalau gue bilang itu nggak akan sukses karena berangkatnya beda. Mikana di puncak-puncaknya dia naik, dia langsung belok arah untuk hanya membahas imannya, nggak lagi dia menyerang Islam kan gitu. Betul. Nah itu bedanya di situ. Salah pilihan dalam berkarir. Nggak pakai perhitungan dia, nggak pakai perhitungan. Makanya framing masuk sukses, sepi dia gitu. Tapi Mikana udah ini loh, dia studio jadi laptopnya laptopnya iMac Mahal tuh. yang 50 juta. Mahal itu. Mantap betul, keren. Tapi tetap rekor sekarang yang megang Edis. Dari dulu udah 4 tahun program donasi Kristen Islam ya kita gabung. Yang menang itu Rudy Yohanes dengan total pengumpulan dana itu hampir 2M lebih dikit lah ya, 2M lebih dikit. Jadi rumah anak kan itu. Dar zaman Edis masuk 2025. Wow, melanglang jauh menang, bre. 8M itu berarti berapa? 4 kali lipatnya Rudy Yohanes, mantap saya. Tapi tunggu dulu, Res. Programnya si Walabu ini rumah terang programnya. Malah yang bagus rumah pribadinya, ada kolam renangnya. Rumah terangnya lihat kayak gimana. Ya, itu terlepas itu terlepas dari ininya kan yang gua ukur itu pengumpulannya, bukan hasil akhirnya kan gitu. Tapi pengumpulannya juga yang di blon-blonin ya netizen donatur Kristen yang diblonin sama si Rudy Yohanes. Ya. Tapi kalau Edis ini lebih transparan loh dibanding Rudy Yohanes ini. Kalau Edis masih mau nunjukin dia rumahnya gitu, pembangunannya gimana. Wow salah, yang nunjukin pembangunan malah ini. Malah Rudy yang nunjukin pembangunan. Iya. Dari masih tanah kosong sampai sampai ke rumah jadi. Iya, Rudy. semua itu. Kalau Edis gua nggak tahu ya, gua belum update lagi. Kalau Edis gua baru lihat foto ini uang panjer. Ya uang ya kan, ada 4M itu kemarin. Nah itu gitu. Tapi kan ya pintu tobat lu, kalau lu pernah ngurus beli barang di atas 100 jutaan kan lu tahu lah gimana ini birokrasinya kan. Ada dokumen-dokumennya kayak gitu-gitu loh. Masalahnya itu yang harus. Nah ini dia tuh nunjukin serah terima duit kayak begitu tangan sama tangan, tapi dia nggak nunjukin dokumen tanjernya. Harusnya tunjukin dokumennya gitu kan. Ya edit dulu lah di blur gitu kan. Nah ini rumahnya atas nama account by kan gitu, account by Edis atau siapa gitu. Ya itunya nggak ada. Dan ini kalau misalnya kita bawa ke sana ya, ini ringkih sekali. Gua udah lihat jalannya Edis. Salah satu jalan ya. Nggak mungkin ke situ. Kecil kemungkinan ke sana. Tapi gini konsepnya. Dia udah anceng-anceng kalau misalnya Muslim ada gerakan-gerakan gimana, dia akan tiba-tiba begini. Akun Bank Indonesia saya diblokir. Akun bank saya di Indonesia diblokir. Jadi uangnya angus. Bisa apa Kristen? Nggak bisa apa-apa, bre.
donasi ulang lah, donasi Nggak ulang. bisa. Bukan soal donasi ulang ya bisa-bisa aja. Maksudnya untuk mempertanggungjawabkan duit itu balik. Tapi nggak bisa, Res. Tapi semoga nggak kesana, Enggak, tapi nggak bisa ngeblokir akun rekening bank itu ribet, susah itu nggak bisa lah. Oh, kalau udah ada intervensi kepolisian bisa lah. Nah, kecuali Apalagi itu berkasus, ada ya. intervensi kepolisian baru bisa. Tapi kan ini nggak ada kasus, nggak ada apa. Iya, cuma kan kita kan nggak kesana gitu karena apa ya? Di sini di mata gua nggak melewati levelnya Zhang sama levelnya Tepudin Ibrahim. Ya, betul. Nggak lewati sana. Dan buat gua pribadi, Mabre, Ikhwan Filah yang di bawah, orang kalau udah keluar dari Indonesia di mata Kores itu udah kalah. Karena dia keluar dari arena, Bre. Kan arena pertempurannya Indonesia nih. Keluar dia dari Indonesia, udah kalah lah. Main lagi diurus-urus dikejar-kejar ya. Yang kasihan si Botak loh, Res. Belum Botak mana nih? Si Edwin. Wah, itu lucu anjir, itu lucu itu. Kocak itu si Edwin. Belum Lucu. apa-apa udah kena. Kenapa? Ya itu sama si Agatha. Oh, lo belum tahu yang terbaru? Oh, apa tuh yang terbaru apa? Belum tahu lo? Belum. Diusir dari rumah Zhang. Masa sih? Iya. Gara-gara Bawa temen ke rumahnya si Zhang. bawa cowok. Iya, bawa cowok. Si Zhang nggak suka. Ini orang udah numpang, bawa temen ke rumah nggak izin. Nggak tahu diri kan. Emang si Edwin ini nggak tobat-tobat. Bener kata istrinya sih dia. Itu ada di live-nya si Zhang itu. Cari deh. Ada di live-nya si Zhang itu. Kocak gue bilang. Nah ini kalau nginep di rumahnya si Pintu Tobat juga, Pintu Tobat lu dipakai lu sama si Edwin lu. Gue subuh dulu ya. Iya. Tergantian ya. Ya, izin turun juga Bang ya. Si Edwin ini nggak tobat-tobat. Ngehe. Lu ngomong, Lady. Ngetik-ngetik mulu lu. Nanti masih darah Bani typing gitu. Nggak tahu, nggak jelas juga lu. Ya tapi jujur ya Kang, kalau saya masih di sana itu wajar dong aku pertanyakan. Ya walaupun itu adalah konstruksinya programnya Kudis gitu ya. Wajar dong aku pertanyakan mana tuh rumahnya. Gitu. Wajar lah. Wajar dong. RK kan seiman, wajar dong. Mohon maaf ya. Contohnya itu programnya Bang Zuma gitu. Tapi aku ikut donasi. Wajar dong aku pertanyakan masalahnya kan Bang Zuma kan nampak tuh gitu tempatnya, nampak tuh tubuhnya. Ya mungkin salah satu RK kan pernah juga donasi gitu, bantukan sesama. Ya tapi dipertanyakan dong, wajar. Kalau menurut saya wajar aja. Enggak, sejauh ini gua belum pernah dengar CRK open donasi untuk pribadi. Gua belum pernah dengar. Ya, kalau di belakang layar nggak tahu ya, kalau itu di belakang layar ya. Kalau ada yang nyupport. Tapi kalau secara langsung dia minta waktu lab enggak, kayaknya lebih enggak. Iya, dan wajar juga dong. Kalau saya sih objektif ya, menurut saya pribadi saya. Ya kalau dipertanyakan lu saksi Jehovah atau bukan sih, wajar kalau menurut saya wajar gitu. Siapa tahu saksi Jehovah kok hanya satu pertanyaan itu dari kemarin banyak tuh pendeta pertanyakan orang lain nggak bisa jawab. Kalau saya sih, ya kalau saya pribadi gitu. Karena kalau iman Kristen kan kita sudah tahu nih, Lady sudah tahu lah mungkinnya nama Pintu Taubat bahwa kalau Yesus punya Tuhan itu namanya bidat. Kalau di iman Kristen masa Yesus punya Tuhan, aneh-aneh aja ya kan. Menurut Tritunggal nih ya, karena saya lebih besarnya ke Tritunggal sama dengan Mikana dulu gitu. Itu bidat lah itu. Sesat gitu. Ini Lady lu nggak bisa ngomong, ada laki lu ya? Agak berisik ya, lagi di atas, jadi kedengaran suara motor nih, lagi di luar. Apa ini lu lagi mangkal ini? Lagi di teras Bang. Oh,
Jam segini di teras lu. Nah, coba gua gedein. Menikmati udara-udara pagi hari. Tidur aja belum lu nikmati udara. Harusnya tidur dulu Udah. lah. Udah tidur. Tadi kebangun kan jam berapa? Tadi jam 4 itu kebangun. Jam 4. Tadi lu naik aja jam setengah 4 tuh. Berarti sebelum itu, Bang. Jam 3 mungkin ya. Di mana ini? Jakarta di mana? Di Tangerang. Oh, di Tangerang, Tangerang Selatan. Tangerang bukan Tangerang Selatan sih. BSD. Karawaci. Oh, Karawaci. Iya, Bang. Wajar ya kalau menurut saya sih Kang, wajar ya. Kalau saya dulu masih di sana pasti kupertanyakan lah kalau memang sudah donasi gitu. Masalahnya kalau ada orang yang belum nyumbang tapi banyak kali pertanyaannya, nah itu kurang ajar juga itu Kang. Ya, dia nggak ngasih apa-apa, banyak lagi cakapnya. Kalau di orang Medan bilang banyak kali cakap kau, ya kan? Nah, itulah rata-rata kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi wajar kalau sesama apologet mempertanyakan juga, karena kan ini kan kita seiman saling mendukung lah, walaupun kita nyenggol-nyenggol dikit. Gitu. Iya, sampai pertanyaan itu Bang, itu bergema itu Kang, itu saksi Jehovah enggak? Ya, kamu saksi Jehovah enggak? Kalau saya dipertanyakan pada saat itu langsung klarifikasi dong, gitu. Kalau saya, gitu. Nah, masalahnya mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau saya jawab saksi Jehovah ada 2 kemungkinan konsekuensi. Kalau saya jawab tidak, itu masih tempat aman ya. Saya tidak jawab apa-apa, masih di zona aman. Nah, itu taktik lah itu Kang. Tapi kalau menurut gua sih Sedis emang dari dulu juga dia saksi Yehova. Waktu zaman di Jum dia sering gitu. Dia sering lihat dia sama Julius. Dia saksi Yehova. Tapi gini Kang, aku mau mempertanyakan loh sampai hari ini. Ya kenapa lah dulu, termasuk saya dulu lah bagi di gereja kami kan sebagai Protestan kan. Ya khususnya di gereja saya kan BNKP kan. Saya pertanyakan itu sama di GB. Kenapa sih saksi Jehovah ini dikatakan bidat gitu? Kan sama kita di dalam denom itu kan sama-sama mengklaim pengikut Yesus gitu, mengklaim pengikut Yesus gitu, ya, dan merasa kita paling benar gitu. Enggak, ya kalau emang menurut Bang Jiben ya saksi Yehova pengikut Yesus atau apa? Ya kalau menurut saya sih sah-sah aja, semua orang bilang mengatakan pengikut Yesus, Katolik juga mengatakan dia itu pengikut Yesus. Enggak, saksi Yehova itu bukan pengikut Yesus. Jadi nggak tahu pengikut siapa. Ya kalau menurut saya sih Kang, karena kenapa? Ya dia berdasarkan data juga gitu. Ya kalau gini Bekang, kalau contohnya realistis ya kita realistis aja. Coba Bang Jimen bedakan dulu antara pengikut dengan penyembah. Oh iya. Tapi kan ini kan klaim masing-masing. Nah, klaim masing-masing. Walaupun pemakna sebenarnya kan berbeda ya kan? Iya. Ya kan? Klaim masing-masing mereka kan. Kalau pengikut sih lebih Islam juga sebenarnya, lebih ke mengimani juga ke Yesus. Iya gitu. Tapi kalau pemaknaannya sebenarnya itu menurut dalil. Menurut saya ya Kang ya, walaupun saya dulu bidat-bidatkan mereka gitu, saksi Jehovah lebih realistis daripada Kristen lain loh. Mohon maaf. Lebih realistis karena dia berdasarkan data gitu bahwa Yesus punya Tuhan gitu. Kalau itu jelas gitu. Daripada kita ada datanya seperti tertulis tapi kita cari-cari alasan, nah itu yang masalahnya. Apalagi cari pembenaran. Saksi Yehova itu punya kitab sendiri nggak sih? Agak rancu juga kitabnya, dia milih-milih juga beberapa. Itu dia, banyak yang dihilangkan dari Bible itu. Sama juga Kang, Bible Protestan kan dari perjanjian lama dia tidak pakai Ketuvim, Neviim, Apokripa kan, sama aja. Dia lebih condong ke Apokripa dia. Iya, sama juga Kang. Iya makanya aku bilang tadi.
mereka tidak apa ya, tidak tidak objektif gitu. Saling gini, sama aja ceritanya. Tai hidung dengan tai kuping sama-sama kotoran gitu. Menurut saya gitu. Jadi jangan mengklaim oh saya lebih bagus loh, saya tai hidung gitu. Enggak, yang satu tai, iya sama tai kuping. Nah, sama-sama kotoran kan, najis kan? Iya. Sementara yang kita bahas mana di antara itu kotoran gitu. Ya kan, sama-sama kotoran, najis, jijik gitu. Tapi mereka saling mengklaim kalau saya yang paling besar, yang paling bersih gitu. Aneh memang aneh gitu. Ya kalau dibilang kitab saksi Jehovah itu agak beda sedikit dengan kitab pada umumnya yang dipakai Bible, ya tidak masalah gitu. Ya apa bedanya dengan kitab pada umumnya? Pada umumnya juga itu kan apokrifa. Tapi gini Bang Jimen, kita jangan bicara melebar ke saksi Yehova dulu. Kita bicaranya di terjemahannya antara ILT, IMB sama LAI. Itu banyak banget perbedaannya. Jangan bicara ke itu dulu, ke saksi Yehova. Di kubu penerjemah juga itu mereka udah saling menyalahkan antara ILT, IMB, LAI. Itu jauh banget bedanya itu. Iya. Makanya nggak ada yang otentik ya menurut aku Kang ya. Gitu. Nggak ada otentik gitu. Saling mengklaim satu sama lain paling benar gitu. Padahal yang mengklaim paling benar juga lebih parah daripada orang yang lain gitu, ya kan? Pada lingkungannya gitu maksudnya, gitu. Makanya dulu saya dulu Tritunggal kan membidatkan saksi Jehovah ini kan karena apa sih kalian ini gitu. Ya Tritunggal kan merasa saya paling benar gitu lah. Kalau paling benar harusnya paling awal dong. Kenapa Katolik? Ya kan? Kenapa Katolik gitu? Lah kalau tidak ada Katolik, lu tidak hadir bre. Gitu. Kan kita memberikan pertanyaan realistis gitu ya. Realistis, tidak berat sebelah gitu ya. Loh kan kalau Protestan kan dia lahirnya itu abad ke-16 kalau nggak salah ya, abad ke-16. Abad ke-16 dia lahirnya kan. Kalau Katolik kan di abad pertama mengklaimnya. Iya, itu. Jadi percuma saling klaim gitu, walaupun sesama apologet ya, walaupun sama-sama. Udah sama-sama Kristen, udah lu bersatu aja kayak lidi gitu, sapu lidi. Kan kalian tuh berpencar-pencar tuh satu biji, tapi sama itu sapu lidi, gitu. Ya kalau di dalam Islam kan yang dikatakan orang-orang beriman dan orang-orang Islam itu yang mengikuti hadis dan sunnah kan, udah final itu tidak ada lagi. Jadi kalau ada orang contohnya dia hanya mengikuti Al-Quran tidak mengikuti sunnah, ya itu bukan Islam. Nah sementara Kristen, ya Katolik juga Kristen, ya kan? Kita realistis dong, ya Katolik Kristen, saksi Jehovah Kristen, Advent juga Kristen, aneh gitu. Memang bahaya nih. Tritunggal juga Kristen gitu. Tapi saling mengklaim lebih hebat lah, lebih benar gitu dari satu sama lain. Kalau Islam kan jelas ada perintahnya. Makanya dari awal wajar dong kalau umat muslim selalu bertanya dari sebelah, mana perintah bahwa Kristen itu yang dinyatakan Kristen kata Yesus seperti ini. Wajar, karena kan harus dapat legitimasi. Karena justru tidak dapat lagi legitimasi, saling mengklaim. Ya. Kalau kami kan ada legitimasi itu baginda Nabi Muhammad tentang Islam, ya Allah lebih jelas lagi penegasannya gitu. Bahkan yang Tuhan yang disembah itu kan Allah gitu. Ada penegasannya, saling konfirmasi, ya. Di Islam memang tidak ada perbedaan, Bre. Kalau tentang Islam, ingat ya, dalilnya gini. Yang dinyatakan Islam itu yang mengikuti dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada orang ngaku Islam, ya. Dia mengatakan bahwa saya hanya mengikuti Sunnah aja, atau sebaliknya Al-Quran gitu. Apakah dia Islam? Tidak, Bre. Tidak. Karena kan legitimasinya sudah dicantumkan dari awal. Islam itu seperti itu. Dan kita sudah tahu Islam yang mencantumkan
legitimasi tentang Islam itu adalah pencipta gitu. Ah, sekarang kita mironin nih, Bible ada nggak? Kan nunggu Tuhannya dulu mati. Ya. Nunggu Tuhannya dulu mati, Bang Angki. Gitu. Iya, makanya gue sering ini bikin tema, apakah Yesus kenal Bible? Tapi enggak dong. Kompak, mereka kompak kayak kemarin si Christian Jupri, terus tadi siapa ya namanya? Pendeta apa ya? Lupa saya. Dia bilang enggak, Yesus enggak kenal Bible. Itu mereka ya yang bilang, bukan kita. Emang nggak ada perintah dari Yesus. Yesus tidak memvalidasi penulisan Bible. Nggak ada perintah. Nggak ada perintah bikin kitab Yesus. Nggak ada. Nah, justru itu kan Kang. Kalau tidak ada perintah, tidak ada legitimasi, wajar dong kalau mereka saling klaim, Advent saling klaim, Saksi Jehovah. Makanya jangan saling menyalahkan juga. Kan multitafsir. Multitafsir. Ya. Kalau di dalam Islam jelas, Tuhanmu Allah yang menjelaskan pencipta, dijelaskan dikonfirmasi oleh baginda Nabi Muhammad. Jelas tuh bahwa satu Allah. Ya, masuk Islam. Itu yang disebut orang Islam apa? Mengikuti sunnah Al-Quran dan hadis. Kata pencipta di dalam Al-Quran dijelaskan juga sunnah Nabi, dikonfirmasi. Saling konfirmasi kan, legitimasinya kan. Maka kalau di luar itu tidak dikatakan Islam. Ya, wajar dong. Gitu. Nah, dapat legitimasi. Jadi kan yang diikuti legitimasinya. Masalahnya ini tidak ada legitimasi tapi saling mengklaim. Nah, ini kan Muhammadiyah, NU itu organisasi, ya betul. Organisasi, bukan ajaran. Ya, bahkan tidak punya kitab masing-masing mereka. Mereka beda. Sama kok kitabnya Al-Quran dan hadis. Lah, Advent sekarang Saksi Jehovah, Bible beda-beda dong. Apalagi yang merasa Katolik dengan Kristen aja, jumlah kitabnya itu, jumlah apa kitabnya itu, ya jumlah ayat kitabnya itu kan berbeda. Nah, kok bisa berbeda? Gitu. Karena multitafsir tadi, ya. Begitu Bang Angkia, tolonglah jangan dibilang ada perbedaan. Karena perbedaan itu terjadi tidak masalah, itu wajar gitu. Ya, wajar. Ada orang dari luar mengklaim saya orang Indonesia. Nah, tapi pada hakikatnya legitimasinya orang Indonesia itu, ya, contoh orang Indonesia itu lahir di Indonesia, nenek moyang di Indonesia, tapi orang luar ini ngaku-ngaku orang Indonesia. Tidak tapi masalah. Gini, Bang Jimen gini, yang harus diluruskan gini. Kalau masalah perbedaan gak ada masalah. Ini perbedaan pendapat konsep ketuhanan. Ya, gak ada masalah. Yang jadi masalah, kenapa kitabnya juga harus berbeda? Padahal itu kan katanya firman Tuhan, gak boleh loh. Harusnya isi kitabnya itu sama. Kalau perbedaan tentang pemahaman dan tentang apa namanya disebutnya asumsinya itu wajar kalau menurut saya. Di Islam juga masalah syariat agama itu terutama di ilmu fikihnya ada yang perbedaan seperti itu. Cuman kitabnya sama, nggak dirubah-rubah dan nggak berubah dan nggak pernah direvisi. Nah, di Kristen ini bukannya saya mau ngejatuhin Kristennya, mohon maaf ya. Ya itu dia masalahnya, kenapa sering direvisi dan kenapa ada perbedaan tentang isi kitabnya sendiri. Bayangin, kita tanya ke 10 pendeta, ya kita tanya nih tentang konsep ketuhanan apalagi Tritunggal ke 10 pendeta, yang akan kita dapatkan itu 30 jawaban Bang Jimen. Iya. Gitu. Karena mereka bisa apa? Mereka bisa terjun bebas, bisa mengasumsikan sendiri-sendiri masing-masing. Cuma kalau di Islam, nah ini hebatnya Islam, nggak boleh mentafsirkan tanpa berbekal ilmu, tanpa adanya ilmu, nggak boleh. Itu tadi Kang, yang saya bilang tadi kan multitafsir kan. Mereka multitafsir, kalau kita kan tidak bisa. Ya nggak tidak bisa multitafsir gitu. Ya, karena sudah ada koridornya, relnya gitu. Ya. Kita hanya mengulas ulang, review ulang, tetapi dalam arti dan tujuannya tidak boleh lari pada awalnya. Tidak boleh lari dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran menjelaskan sholat 5 waktu,
kalaupun ada para ulama menjelaskan ulang dalil tersebut, harus menjelaskan dengan gaya bahasa, tetapi tujuannya sholat 5 waktu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nah kalau mereka sana kan nambah-nambah dikit tidak masalah, yang penting perpuluhan lancar. Ya itu dia masalahnya. Iya, Angki lebih baik naik aja Angki daripada typing di bawah. Coba gua mau tanya ke si Lady. Led, lu pernah bayar perpuluhan gak, Led? Sering bayar perpuluhan gak? Iya dong bang. Nah oke. Sebulan anggaplah 1 juta lah ya. Lu bayar perpuluhan ya. Anggap 1 juta sebulan. Lu tahu nggak perpuluhan itu apa? Untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Kalau dipergunakan untuk apa sih nggak tahu ya bang ya. Nah kita lari ke tradisi. Perpuluhan itu kan kalau di Yahudi itu maaser. Nah maaser, kegunaan maaser itu untuk apa sih? Untuk suku Lewi, untuk dibagikan ke suku Lewi. Dan si maaser ini bukan berbentuk uang, tapi hasil bumi, hasil alam. Misalkan di situ penanam gandum, ya. Bayar tuh maaser tuh ke sinagoge kan, bayar maaser 10%-nya. Kalau misalkan dia 1 ton, tiap bulannya dia harus kasih 1 kuintal, betul nggak? Betul. Dikasih tuh ke sinagoge. Nah si sinagoge ini menyalurkannya ke yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu suku Lewi. Nah kalau di Indonesia perpuluhannya buat apa? Iya. Dan dalam bentuk apa? Ini dalam kan sudah nominal apa? Nih. Nominal. Iya. Bahkan ada quiris. Gitu. Uang digital dong. Coba dicari di googling coba Lady. Tapi biasanya sih kalau di gereja kami tuh ya disalurkan kembali sih bang. Kayak contoh jemaat kami itu ada yang kurang beruntung ya dalam hal sekolah. Berapa persen, Dedi? Wah kalau nominal berapa persennya kurang. Enggak, gini, kita realistis saja. Dari 100% yang kita berikan, contohnya nih, dari 100% kita berikan kepada gembala atau pengurus gereja, kepada pendeta, ya. Apakah 100% itu digunakan untuk diberikan kepada anak janda atau anak yatim? Janda sekolah, terus kadang kita kan suka keluar ya. Oh nggak boleh dikasih. Nggak bisa itu. Nggak boleh. Keluar ini maksudnya tuh kayak kita kasih sembako kayak gitu-gitu bang. Iya makanya saya tanyakan Lady, seberapa persen gitu dikeluarkan untuk orang-orang tersebut? Berapa persen? Nggak tahu ya kan aku jemaat ya bukan pengurus. Gitu loh. Enggak. Gini Bang Jimen, mau dikasih ke siapapun juga tetap nggak sah. Betul. Kata Tuhan juga dikasihnya harus ke Yahudi, suku Lewi. Iya dari Yahudi. Nah ini ada nggak di Indonesia suku Lewi? Ada Lewi rohani. Lewi panjang. Ada. Ini sama nih Kang ya, peraturan gini. Jadi menurut saya ini ya Kang ya, Gubernur Jawa Barat ngasih peraturan ya untuk warga Jawa Barat ya, jangan buang sampah di kolam ini, buang sampah di tong sampah, contoh nih ya kan. Nah, yang pakai aturan itu yang melaksanakan justru orang Sumatera. Orang Sumatera. Jadi bingung mana nih sebenarnya orang Yahudi dan mana yang Yahudi-Yahudian. Iya, tapi anggaplah gini, Lady, anggap disalurkan ke anak yatim, ke panti jompo atau ke janda-janda yang membutuhkan. Anggaplah itu mah nggak apa-apa lah ya, karena kan nggak ada suku Lewi kan di Indonesia. Cuma gini pertanyaannya, fungsinya buat apa ngasih perpuluhan? Iya. Ya itu juga sih harus dipertanyakan juga. Buat apa? Dalam ranah keimanan ya, ngasih perpuluhan itu buat apa? Iya, Lady dijawab itu pertanyaan Akang gitu, setahu Lady gitu. Kak Lady. Iya, setahu saya sih itu tadi yang sudah saya jawab bang. Kan
Cuman itu yang saya tahu ya kan, nggak bisa jawab lebih juga nanti saya jawab. Enggak, saya mah nggak bakal nutut ngejawabnya harus semaunya saya, enggak. Cuma fungsinya buat apa? Untuk menghapus dosa atau untuk apa? Itu Oh enggak, sebagai ucapan syukur. Oh, nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu, maka kita memberkati orang lain seperti itu, Bang. Oh, kalau itu bukan ke larinya bukan ke perpuluhan, lebih ke hadiah ya. Kalau di Islam itu sedekah ya, Bang Jimen. Iya. Ya makanya justru itu kan menjelaskan kan Gang, kalau hanya sekedar ucapan syukur, kenapa harus melalui orang itu? Nah, satu kan ada tuh primnya itu, blacklistnya itu ya, kita blocklist ya, kita bold gitu ya. Satu, perintah tersebut bukan di luar suku Lewi gitu. Waduh. Aduh, si Angki ini noise terus Ki, sorry ya, lu kan lagi di kapal tuh. Kalau buka mic noise, mending di bawah aja dulu Angki. Anginnya Noise kenceng ya. kenceng banget, dia di laut, dia di kapal, dia kerja ABK, dia ABK. Terus itu kan bukan untuk di luar suku Lewi gitu. Kedua, itu kan ke orang Yahudi. Terus diperuntukkan harus 100% itu kepada suku Lewi. Terus tidak boleh berupa uang ataupun dibagi-bagi, harus 100% dan berupa pengambilannya itu berupa barang gitu, hasil bumi ya. Nah, dari situ aja strukturnya itu sudah bersalahan gitu, tidak sesuai. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya sih kenapa enggak langsung sedekah gitu, Kang? Iya, nggak perlu dikasih ke gereja juga, bisa langsung aja ngasih ke orangnya, Lady. Kalau saya jadi Kristen, mohon maaf ya, jadi kafir yang oten-oten yang normal ya, menurut saya, kalau saya dulu ya, menurut saya walaupun saya dulu bayar juga. Jadi saya beli nasi 200.000, nasi itu saya bagi-bagi tuh, pergi ke panti, saya titip aja, tolong ya nasinya nanti dibagi untuk anak-anak panti. Lebih afdol gitu, lebih afdol ya. Ya terukur dan gak ada unsur penilepannya ya, unsur penyelewengannya juga nggak ada. Iya dong, iya. Apa kan peruntungannya kan kepada orang-orang fakir miskin, janda-janda. Ketika salah satunya itu dari 100% yang diterima dari perpuluhan dibagi juga untuk menunjang fasilitas dan kegiatan pendeta. Apakah pendeta itu adalah termasuk orang-orang janda dan fakir miskin? Itu juga yang tapi kecuali kalau gini, kalau ada berkaitan dengan keimanan, nah baru tuh bisa ke gereja kalau berkaitan dengan keimanan atau dosa lah, takut dosa atau apa gitu kan. Iya, masalahnya ini nggak ada. Ini nggak ada sama sekali, lebih ke apa ya, kan kalau ada fasilitas gereja yang perlu diperbaiki seperti itu loh, Bang. Kan ada uang pembangunan Kak Lidi. Kan biasanya kalau gereja kan ada kolekta, ada perpuluhan, ada uang pembangunan gitu. Ya kan? Kenapa harus perpuluhannya? Nah, kebetulan besok itu kan hari Minggu. Ayo Abang, kita ditanya lagi. Tanya ke gereja. Iya. Nah, kalau saya dulu Kak, saya sudah tanya gitu. Ya kan? Saya sudah tanya. Dulu ya masih botol lah ya. Masih botol gitu. Nah, tahun lalu lah. Saya tanya tuh, kenapa harus perpuluhan itu dijadikan bagian dari penunjang kegiatan kerohanian pendeta? Apakah pendeta itu termasuk orang-orang janda atau termasuk fakir miskin? Kalau di gereja aku sih malah pendetanya ini loh, pengusaha loh. Ya tidak sama salah, semua orang bisa jadi pengusaha gitu. Saya pun justru itu mau legitimasi dong untuk perpuluhan dibayar lebih banyak. Karena kalau gereja saya ya, karena dia pengusaha, nah dialah bangun-bangun gereja seperti itu, Bang. Iya, justru itu Kak Ledi itu justru legitimasi agar perpuluhannya lebih kan, banyak. Ya, gue pengen nanya nih, lu jujur ya, jawab jujur Ledi ya. Gue mau nanya nih, ini kan pengusaha nih, si pendetanya ini yang punya gerejanya. Gue pengen nanya, bendaharanya siapa? Bendaharanya siapa bendaharanya? Ngantuk banget. Bendaharanya siapa? Kayaknya aku agak merem bentar lah ya, sampai jam 6 ya.
Aduh, justru itu Kak Lady, kalau dia seorang pengusaha, justru dia dapat power ya, power. Oh, nggak mungkin lah, jemaat biasa kan, apalagi jemaat botol kan, ngomong kayak gini. Ah, dia kan tidak mungkin tilap, dia tidak mungkin korupsi, dia tidak mungkin ke arah kemana-mana, dia seorang pengusaha kok. Mau bantai itu puluhannya. Nggak mau jawab jadi, nggak mau jujur lah. Iya, biasanya kan kita tahu lah bendaharanya siapa, ya kan Kang? Tahu lah, kalau gua mah tahu lah. Ini soal jujur ajanya, ya kan Kang? Soal jujur. Iya. Udahlah. Nggak usah, mending kesalahan gua mah mending nggak usah ngasih lagi perpuluhan, langsung aja ke orangnya. Itu dari awal sudah bilang, pertama tidak diperuntukkan untuk kalau ngasih ke orangnya kan nggak seberapa. Gak cukup buat kebutuhan mereka, apalagi kalau aku perpuluhan. Oke, Bang. Gini, Lady, kita jujur lah Lady ya, kita sama-sama dari sana. Saya dari sana ya. Tahu nggak tiap Natal itu nanti dibagikan dari bagian itu? Emang banyak dikasih sama orang janda. Berupa beras loh. Palingan uang berapa? Apa bedanya kalau ngasih langsung? Kalau di gereja saya sih enggak ya. Kalau di gereja berapa nominalnya? Paling kita taksirannya berapa? Itu jujur. Tergantung berapa dia kepala keluarga, karena kan ada yang per kepala keluarga berapa? Kepala keluarga berapa? Sabar, jangan ngegas, sabar. Sabar. Saya tahu. Asal baru minal iman, sabar dulu. Nah, udah apa? Coba. Tergantung kepala keluarga. Kalau aku kan ini menjawab salah lu, sesuai baru dengan minal iman, salah itu. Ya Allah, astaga. Nih, maksudnya saya kan menjawabnya ya sesuai yang saya tahu. Sobirin. Ya kan, yang saya tahu di gereja saya berapa gitu kan. Ya itu sesuai dia punya kakak berapa, contoh ya kan. Iya, per kepala berapa gitu. Dengerin dulu, contoh kalau untuk biaya sekolah ya dilihat. Halo Bang Daman, Shalom. Nah ini tuh satu keluarga anaknya berapa itu disekolahinnya di mereka ini, nominalnya berapa ya sesuai dia punya biaya sekolah berapa gitu loh Bang. Jadi aku sebagai jemaat biasa ya nggak tahu berapa nominal per kepala keluarga kan, cuman tahu ya berarti tidak pasti. Itu kan taksiran Anda lah. Oke lah, saya bayar perpuluhan dengan cara kan saya ambil. Tanyanya ke saya jawab. Iya, makanya jangan mengklaim gitu. Puas dengan jawaban saya inilah. Iya, gini Lady, kita realistis Lady. Kalau saya contohnya mengklaim bahwa saya itu benar, berarti saya bisa membuktikan kebenaran itu ada terukurnya kebenaran itu. Ya, ada realnya gitu. Saya jawab sesuai yang saya tahu di gereja saya, udah titik. Nah, berarti jangan klaim juga dong. Nah, makanya jangan klaim bahwa gini Kak Lady, jangan klaim bahwa semuanya itu ya lebih banyak diserahkan kalau melalui gereja. Justru saya lihat di situ ketika Kak Lady jawab tidak semua, karena kenapa? Oke, sekolah itu bisa dilaksanakan. Contoh saya pribadi, saya tidak bayar perpuluhan. Tadi kan saya bilang kalau contoh saya yang memberikan perpuluhan langsung itu nggak tercover, itu satu keluarga begitu loh Bang. Kenapa abang tidak tercover? Kenapa abang jadi kayak kepahitan sama gereja? Enggak, gini ya kan yang mengadakan perpuluhan pribadi atau gereja? Ayo dijawab. Kan saya memberikan perpuluhannya ke gereja. Gimana? Iya, yang mengadakan program itu gereja atau pribadi? Nggak ada yang mengadakan di gereja. Tapi intinya gini. Perpuluhan sudah ada di Alkitab loh, bukan di gereja yang kasih perpuluhan. Betul, gue setuju itu perpuluhan udah ada di Alkitab. Cuman perpuluhan yang tertulis di dalam Bible atau di dalam Alkitab itu Maaser itu untuk suku Lewi. Iya itu. Sekarang di Indonesia ada nggak suku Lewi? Nggak ada. Nggak perlu lagi ngasih perpuluhan karena itu ya nggak apa-apa juga Bang, orang uang kita juga bukan uang. Iya betul. Ini kan bukan ke masalah pribadinya, bukan ke masalah pribadinya. Cuma ke perintah Tuhannya ini loh, bukan ke pribadinya. Gitu sih. Ya ini saya tanggapi ya. Angki mengatakan itu haknya Tuhan bukan dari gereja atau jamaat itu. Iya, haknya Tuhan itu memberitahukan kepada Anda itu kepada suku Lewi. Kau yang bukan suku Lewi masuk dalam. Nah itu masalahnya.
Ya buat suku Sunda, suku Batak atau suku manapun juga nggak berlaku itu. Iya, memang betul Ya itu udahlah, haknya aku Tuhan. bobo dulu lah ya. Enggak, aku tuh malas meladeni kalau bertanya sudah saya jawab sesuai porsi saya, nggak puas gitu loh. Jadi kan bertanya itu kan ingin mengetahui jawaban ya sesuai saya jawab loh, bukan Enggak kok, sesuai kalau yang saya mah Anda enggak kok. mau dengar gitu loh. Enggak kok kalau saya mah kok. Enggak Biasa bang, aja. bang di bawah. Aduh, itu Kang, itu jujur ya, kadang kalau Natal kan itu jangan pelit-pelit ya permuliakan Tuhan saya dengan bertanya nih, memberi. Bang Santang, aku bobo dulu lah ya. Sepertinya yang saya Iya, iya. lihat Bang Jeman ini dia kepahitan iya. sama gereja. Saya ya. tidak pahit kok, saya bagian dari Salam ya, gereja loh. Salam toleransi buat teman-teman semua. Salam toleransi. Bentar, Led, lu suka buka room nggak? Biasanya aku room nyanyi sama ngobrol aja sih. Ya udah, nanti kalau buka room Kalau kita aku PK. pas nyanyi ya, bukan nyanyi saya share ke abang ya. Kita PK aja. Boleh. Bang Blender juga sering nyanyi bareng PK sih. Gua mau pengen nyanyiin. Boleh. Tapi aku spesial lagu galau biasanya bang. Lu putus mulu lu. Curhat. Ya udah ya, selamat pagi teman-teman. Ya. Selamat pagi, saudari. Iya Kang, itu nggak adil itu Kang. Itu nggak adil. Masa saya gubernur Jawa Barat yang laksanakan perintah saya orang Padang? Itu jahat, jahat. Itu tidak baik itu. Ya, kalau contohnya ada satu kapal yang saya dirikan, ada aturan di kapal saya, tiba-tiba di kapal saya itu harusnya itu orang-orang Jawa Barat, tiba-tiba ada orang-orang Sumatera. Nah, kira-kira itu penumpang apa? Numpang gelap itu. Iya, pertanyaan realistis Kang, wajar dong ya. Maaf saudara. Kalau saya pribadi sih Kang, kalau contohnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang kita santunin, ya. Jadi gini, jangan pakai program namanya Lewi gitu, program perpuluhan. Udah, kasih aja program, contohnya kalau kita kan sedekah, ya kan? Nah, itu beda lagi sedekah, infak, ya beda-beda gitu, ya. Jadi kalau perpuluhan itu kan mau tidak mau wajib kan Kang, ya kan? Kewajiban gitu, ya, wajib perpuluhan gitu. Kalau kolekta Betul, itu setuju, saya itu kewajiban. Iya. Setuju banget itu kewajiban. Iya. Nah, justru karena kewajiban itu saya merasa mau tidak mau saya harus kasih gitu. Kalau saya bilang sedekah kan itu hak saya. Iya. Cuma dilihat dulu kewajibannya untuk apa. Kalau masuk kan kewajibannya untuk suku Lewi. Betul. Gak ada hak di Indonesia untuk ngasih perpuluhan, gak ada hak sama sekali. Iya. Yeah. Tuhan kan memerintahkannya untuk suku Lewi, udah tok itu. Angki bilang tuh Kang, aturan kami itu sesuai dengan ajaran Alkitab kami bukan sembarangan. Lah, aturan Anda itu di Bible itu dikasih tahukan Tuhan untuk suku Lewi. Lu paham nggak? Aduh, bahaya nih Angki ini kebanyakan makan air garam gitu ya. Ya, kebanyakan gitu. Aneh-aneh aja gitu. Jadi begitu ya Bre, ya saya adalah gubernur Sumatera Utara, tetapi yang menjalankan segala aturan yang saya buat itu adalah orang Jawa Barat. Itu bahaya, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Aneh-aneh aja ya. Saya ini sebenarnya gubernur Sumatera Utara atau gubernur Jawa Barat? Karena kalau namanya programnya dikatakan sedekah, santunan kan itu tidak ada kewajiban kan Kang? Ya, tidak ada kewajiban dari hasil harta yang kita dapat gitu. Nah, karena kita pakai program suku Lewi itu wajib ujung-ujungnya, ya kan? Mau tidak mau kita kasih. Soal kolekta kan itu hak pribadi, mau kita kasih atau tidak. Tapi kalau perpuluhan itu paling tidak wajib
enak Kang kalau apa itu namanya program-program donasi seperti itu ya, apalagi kita pakai program-programnya yang bukan dari untuk kita gitu, kita pakai sama dari orang lain, enak gitu. Kang monitor Kang. Monitor. Izin Kang, di sini sudah azan Kang. Ya, saya juga mau sholat dulu ya. Ya. Oke. Siap. Oke, buat teman-teman kita tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.